apologet dari sono. Ya, yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan, saya sedang bawa dalam doa, target 5 tahun. Saya percaya Tuhan akan membawa perubahan dalam dirinya. Saya tidak pernah dendam kamu menghujat firman Tuhan. Saya tidak pernah dendam kamu memutarbalikkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menelanjangi setiap dosa dan perbuatanmu apa yang kau beritakan dalam firman Tuhan ini. Saya berdoa sama Kristus, Tuhan 5 tahun. Dia harus mengalami proses keluarganya. Saya tahu dia punya anak istri. Tuhan akan proses keluarganya. Tuhan akan proses keluarganya. Cepat atau lambat, kehendak Tuhan yang terjadi. Tugas saya dan saudara, doakan dia. Karena saya bergumul, saudara kekasih ini. Saya bergumul. Mengapa? Satu, dia satu suku saya. Saya sama-sama dari Sulawesi Selatan, saya sama-sama dari Makassar. Saya terus berdoa untuk Makassar supaya Makassar semakin dilawat Tuhan, Makassar semakin diberkati dan semakin banyak jiwa yang di Makassar. Kenapa? Makassar kota kelahiran saya. Masih banyak keluarga saya yang ada di Makassar yang belum percaya kepada Kristus. Dia bisa memberitakan firman Tuhan tapi dia tidak akan dapat hikmat. Setiap ayat demi ayat yang dia sampaikan, firman Tuhan itu tertutup baginya. Tetapi firman Tuhan akan menjadi keadilan juga baginya. Saya percaya, ya, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara kekasih. Mengapa demikian? Saya sendiri mengalami pertobatan. Saya sendiri mengalami pemulihan dari Kristus. Ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Selanjutnya, ya, bagaimana saudara dan saya dapat merenungkan Yohanes 4 ayat 19? Ya. Bagaimana saudara dan saya dapat merenungkan Yohanes 4 ayat 19? Mengajarkan bahwa ketika firman Allah menyingkapkan keadaan kita yang sebenarnya, jangan menolak atau menyangkal. Tetapi akuilah dia dengan rendah hati. Itu adalah pintu menuju perubahan hidup dan pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Ya. Jadi saat firman Tuhan menyingkapkan segala keadaan saya dan saudara yang sebenarnya, jangan rendah hati. Jangan menolak atau menyangkal. Tetapi saat firman Tuhan memproteksi diri saya dan saudara, akui kesalahan itu. Penting setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, kamu harus mengakui kesalahanmu. Kamu dengar baik-baik kamu Sumaya, kamu ada di sini. Kamu tidak usah naik. Kamu cukup di sini mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kamu punya istri, kamu punya anak, dan firman Tuhan akan memproteksi hidup kamu. Dan saya akan terus berdoa untuk kamu supaya Tuhan membuka jalan atas hidupmu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih, kita lihat Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ini perkataan perempuan Samaria kepada Kristus. Ya. Ini perkataan Samaria terhadap Kristus. Jadi kamu dibawa saja, ya. Gurinda, kamu dibawa saja, dengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidak akan berlalu dalam hidupmu. Saat engkau memberitakan firman Tuhan, membulak-balikan firman Tuhan, kamu punya istri, punya anak, dan firman Tuhan akan memproteksi engkau sejak hari itu engkau memutarbalikkan firman Tuhan. Saya mengasihimu, Tuhan saya Yesus Kristus mengampunimu. Ya, buat kamu Gurinda. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih, nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Siapa yang mengatakan demikian adalah siapa?
perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu. Selanjutnya, bagaimana saya dan saudara dapat memaknai dari firman Tuhan ini? Di dalam kitab Yohanes 4 ayat yang ke-20. Yang pertama, ya, Yesus membawa perbedaan tradisi ibadah perempuan Samaria. Jadi orang Samaria, ya, mereka menunjuk pada Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah leluhur mereka. Kemarin kita sudah dengarkan ya, siapa yang menyaksikan kemarin, ada Kohen dari Samaria, ya, hadir di live streaming saya bersama Bapak Ransi dari Israel ya, sudah ini sempat disampaikan ya. Jadi kita ulangi saudara kekasih ya, kita ulangi. Yang pertama, perbedaan tradisi. Yesus Kristus membawa perbedaan tradisi ibadah perempuan Samaria menunjuk pada Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah leluhur mereka. Ya, orang Samaria memang mendirikan bait di sana. Jadi orang Samaria ini mendirikan bait di Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka kepada leluhur mereka. Ya, karena mereka hanya mengakui Taurat Musa. Jadi orang Samaria ini mereka percaya kepada Taurat Musa, yaitu kitab Pentatok. Ya, kitab Pentatok, dan menolak Yerusalem sebagai pusat ibadah. Sedangkan orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Tempat baitnya tepatnya di Bait Allah di Gunung Sion. Jadi ada dua perbedaan. Orang Samaria beribadah bait mereka kepada Gunung Gerizim. Orang Yahudi mereka pusat ibadah mereka tepatnya di Bait Allah di Gunung Sion. Karena itu yang ditetapkan Allah melalui Daud dan Salomo. Inilah yang membuat permusuhan dari dua bangsa ini, antara Samaria dan Yahudi. Yang kedua, pertanyaan tentang ibadah sejati. Ya, perempuan Samaria ini bertanya kepada Yesus tentang tempat ibadah sejati. Ya, setelah perempuan Samaria ini menyadari Yesus seorang nabi, karena orang Samaria ini menganggap Yesus sebagai nabi, perempuan itu mengalihkan pembicaraan ke masalah rohani yang lebih besar. Jadi perempuan Samaria itu mengalihkan pembicaraan tentang masalah rohani yang lebih besar. Artinya dia ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya, tempat ibadah mana yang benar? Perempuan Samaria ini bertanya kepada Yesus Kristus, tempat ibadah mana yang benar? Ini pertanyaan penting karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Jadi luar biasa saudara kekasih. Saat saya berjumpa pribadi bersama Kristus, saya dari Murtadin Muslim asal Makassar ya. Waktu saat saya pertama kali berjumpa pribadi bersama Kristus, di sini juga saya mengalami kuasa Tuhan. Ya, kisah dari perempuan Samaria ini, bagaimana dia bertanya tempat ibadah mana yang benar, itulah juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara kekasih, para murtadin terus saat kami mengalami perjumpaan pribadi bersama Kristus, para murtadin ini terus bersaksi memberitakan tentangnya. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah pusat kerohanian bagi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Saya bersyukur saudara kekasih, pelayanan penginjilan ini sudah banyak orang-orang dari seberang yang sudah percaya Yesus Kristus. Ya, dalam 1 bulan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam 1 bulan ini saya sudah ada 15 orang. Sudah ada 15 orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka dari berbagai suku yang ada di dalam
Indonesia ini. Ya, dari suku Bugis ada 4 orang. Dari suku asli Makassar Goa ada 3 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di dalam room live ini, teman-teman boleh menyuarakan Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Karena firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Saat perempuan Samaria ini bertanya kepada Kristus, tempat ibadah mana yang benar? Itu juga yang terjadi kepada kami. Itu juga yang terjadi kepada saya. Makanya tidak heran dunia mengherankan kekuasaan Kristus. Dunia mengherankan setiap mata yang menghujat kebenaran firman Allah, mengherankan perbuatan Allah. Mengapa? Karena begitu banyak orang di Indonesia yang tadinya mereka tempat ibadahnya berbeda, dan saat berjumpa pribadi bersama Kristus, mereka berpusatkan kerohaniannya kepada Kristus. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Harus terus bersaksi. Tidak heran ya, banyak sekali murtadin-murtadin di Indonesia yang terus bersaksi. Mengapa kami bersaksi? Karena kami mengalami perubahan secara pribadi. Baik dari tutur kata, baik dari sikap perbuatan, baik cara pandang kami, baik cara logika kami. Yesus bukan saja hanya membawa perubahan dalam setiap kehidupan orang yang mau menerima dia, tetapi Kristus membawa perubahan dalam kerohanian saya dan saudara. Ini luar biasa. Bukti bahwa Yesus Kristus Allah yang hidup. Bukti Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Saya terus berdoa untuk kegerakan Roh Allah bekerja di Indonesia ini. Saya terus berdoa kepada Kristus untuk kegerakan Roh Allah yang bekerja kepada setiap suku saya yang ada di kota Makassar. Ini pertanyaan penting karena menyangkut hubungan Allah dengan manusia. Ya. Yang ketiga, pencarian kebenaran, ia sebenarnya sedang haus akan jawaban yang benar. Jadi perempuan Samaria ini sedang mencari kebenaran. Karena dia haus akan jawaban yang benar atas hidupnya. Bukan sekadar ingin berdebat. Jadi perempuan Samaria ini dia tidak mau berdebat. Melainkan ingin tahu bagaimana cara beribadah yang berkenan kepada Allah. Ya. Bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah? Banyak orang hanya melakukan keagamaan saja, tetapi dia tidak memahami bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Kita beribadah kepada Allah yang benar akan membawa kehidupan dalam kerohanian saya dan saudara. Akan terlihat buahnya dari perkataannya, dari pandangannya, dari sikap tutur katanya. Beda dengan orang yang hidup dalam dunia kejahatan. Beda dengan para penyembah-penyembah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Coba saudara lihat. Saudara bisa jawab di sini ya. Saudara bisa typing dan jawab. Para penyembah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, perbuatan mereka apa? Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Ya. Mereka hidup dalam segala kecemaran, pencabulan, amarah, kebencian, keserakahan, iri hati, dengki, kesombongan. Itu yang terjadi.
Karena apa? Mereka masih berasal dari daging. Mereka bukan datang daripada roh Allah. Mereka datang dari daging. Sehingga kehidupan mereka menghasilkan buah yang tidak dapat dinikmati. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kekasih, ya. Yang keempat, ya, perempuan Samaria ini dia mempersiapkan dirinya menuju kepada pengajaran Yesus. Perempuan Samaria ini persiapan menuju pada pengajaran Kristus. Pertanyaan ini membuka jalan bagi Yesus untuk menyatakan kebenaran. Jadi waktu pada saat perempuan Samaria ini bertanya kepada Kristus, tempat ibadah kontrak itu 50 juta. Wallahu ahad. Nah, Nabi Muhammad SAW juga dikomentari, dikatakan majnun, agama Islam itu adalah tauhid. Tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran sebagai konsep, karena Al-Quran bukan konsep. Tapi Al-Quran adalah wahyu. Yang ada adalah Allah menjelaskan sifatnya kepada kami, lalu tertangkap oleh stimulus kami, telinga kami mendengar. Apa yang kami dengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ya, komentar itu kamu pijak, abaikan saja. Ya, kamu pijak. Nah, saya lupa lagi, pokoknya tulisannya Musa itu dilanjutkan oleh Yosua ya, tapi sebagian kecil, sebagian besarnya ditulis oleh Musa, gitu. Yakin, Pak? Yang saya pahami gitulah. Mau yakin apa ya, pokoknya pernah saya itu pelajari seperti itu. Keluaran 7 nomor 1 itu jelas bukan Musa, Pak, yang menulis. Dia mengatakan di situ firman Tuhan, Musa diangkat menjadi Elohim kepada Firaun. Keluaran berapa? Kalau Musa yang menulis, firman Tuhan kepadaku, aku dijadikan Elohim. Itu Musa tuh. Kemudian di Ulangan nomor 1, Ulangan pasal 1 nomor 1. Iya. Itu jelas dikatakan inilah perkataan-perkataan Musa. Jelas fix bukan Musa yang menulis. Ya, maksudnya ini kan bilang bahwa sebagian besar itu Musa yang tulis, tapi dilanjutkan oleh Yosua gitu kan. Saya nggak terlalu detailnya yang mana, saya nggak terlalu ini, pokoknya itu aja. Di luar Yosua nggak ada. Pokoknya Bapak tahu di mana letaknya bahwa Musa diberikan 2 loh batu di Gunung Sinai setelah puasa 40 hari 40 malam? Ya, itu di Gunung Sinai ya. Ya, itu tepatnya di kitab mana, Pak? Di kitab apa? Masih daerah belum masuk tanah Kanan, itu masih Mesir ya, atau ya masih di Jazirah itulah. Pertanyaan saya di mana tertulisnya itu tentang 2 loh batu yang diberikan kepada Musa? Di Keluaran ya, kalau nggak salah, Keluaran. Oke, di Keluaran. Ternyata di Al-Quran itu ada, Pak. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Taurah Musa itu bukan buku, Pak, tapi 2 loh batu itu. Iya. Sebelah kanan itu tentang hukum, sebelah kiri tentang syariat. Itu semuanya dihancurkan oleh Musa karena umatnya kembali lagi membangkang sehingga dihancurkan. Nggak ada yang menulis lagi, Pak, kecuali mereka yang menghafal. Jadi ada yang disebut namanya Uzair. Uzair inilah yang diberi anugerah untuk menghafal. Yang namanya ingatannya penghafal, kalau tidak dianugerahkan oleh Tuhan, niscaya tulisannya pasti kabur-kaburan. Kita bisa lihat Pak Robert memahami Elohim itu
Yahweh itu sendiri atau yang lainnya? Gini. Sehingga dikatakan di Keluaran pasal 3 nomor 2 yang menemui Musa itu malaikat, Pak. Keluaran 3 nomor 2, malaikat yang menampakkan dirinya kepada Musa. Tapi yang keluar dari nyala api itu ternyata Elohim. Apakah Elohim ini adalah malaikat Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Gini. Nah, ini udah mulai tanda-tanda kegabrulan, Mbak. Nah, oke, saya jelaskan ya. Bagus pertanyaan yang bagus. Saya mau jawab menurut kemampuan saya. Jadi tadi dibilang waktu dia datang kan 40 hari yang baru. Dia datang ternyata itu Harun ikut serta dalam pembuatan kambing apa itu, emas itu ya. Nah, langsung Sapi anak sapi, patung anak sapi. patung anak sapi itu dihajar, pecahlah itu anak, banyak yang mati di situ. 2 loh batu itu kan hancur. Kemudian kan dia naik lagi untuk mengukir kembali. Itu di Keluaran kan ditulis begitu. Jadi maka itu 2 loh batu kan dimasukkan dia tabut perjanjian itu kan, masuk ke gerobak tabut perjanjian itu 2 loh batu yang kedua. Maka itu kan nggak boleh dipegang, yang boleh pegang di kemah itu hanya Musa orang petinggi saja. Musa ya yang boleh, seorang imam yang boleh. Kan itu ada, kalau dia mau berhenti itu 2 lok batu yang dimasukin ke gerobak itu ya, yang udah di pembuatannya aja dibikin mesbah itu dibikin sedemikian rupa lah, sehingga ada perkemahan, ada itunya kemah 1, kemah 2 sampai kemah yang dekat itu. Sebab yang megang 2 lok batu itu gerobaknya aja mati orang. Jadi hanya Musa itu kan. Itu 2 lok batu yang kedua, bukan yang pertama. Jadi kalau dibilang tidak ada lagi, itu tetap bikin tuh yang 10 hukum Taurat itu. Itu jawaban saya. Kemudian tadi bilang bahwa Elohim dengan malaikat ya. Ya, jadi yang Keluaran menemui 3 nomor 2. yang namanya malak Yahweh itu, malak Yahweh itu tuh Allah itu sendiri yang berbentuk malaikat. Itu yang sepengetahuan saya itu. Ya, malak Yahweh itu Allah itu sendiri yang berteofani. Jadi penampakan ilahi daripada Tuhan itu. Kapan Yesus punya hakikat Tuhan? Kapan itu? Ya dia memang Tuhan. Waraslah, dia adalah Tuhan. Wahyu mengatakan, dia sendiri mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Dia awal yang tidak diawali. Dengar baik-baik. Yesus adalah awal yang tidak diawali. Gitu. Dia adalah yang terdahulu dan tidak didahului. Sebab kalau ada hierarkis Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu pasti ada yang lebih dulu. Kan hierarkisnya jelas. Ini ada yang lapor lagi nih. Aduh, tap layar dulu. Ya. Tap layar dulu. Begitulah kalau sudah mulai dibahas pasti langsung tantrum. Jaringannya juga tantrum. Ya, begitulah. Tap layar dulu teman-teman. Oke. Ya, lolos. Ya, lanjutkan. Ya, jadi kita ini mulai membuat itu yang Maha Esa itu seperti amuba, belah-belah diri. Ya. Amuba 1 belah diri jadi amuba 2, amuba belah diri. Nah, coba baca di Yohanes ya.
apakah ada dua roh? Rohnya Bapa dan rohnya Yesus. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Yesus. Ini roh macam apa ini kan? Bingung ya. Nah kalau kita tidak periksa teks aslinya, ya memang kita akan pusing-pusing begini. Orang apa namanya Malaysia bilang pusingan. Pusingan. Pusing-pusing. Ya. Alkitab mengajarkannya sangat sederhana. Cuma kita membuatnya jadi ribet, rumit, supaya bisa ada ribut-ributnya. Kalau hening itu tidak rame, katanya Allah kesepian. Jadi supaya Allah tidak kesepian, Allah dibedah jadi 3, supaya rame-rame. Makanya rame sampai hari ini, ribut saja. Trinitas dengan Trinitas, itu varian, ada berbagai varian, dan itu yang disaksikan tadi, Trinitas saling baku tumbuk dengan Trinitas. Kan begitu Pak. Ya. Ini kaum Trinitas, ini adalah kaum penumpah darah. Gitu. Mereka itu senang sekali menumpahkan darah. Itu senang sekali, berkelahi, saling tinju, saling sesat menyesatkan. Padahal mereka yang sesat, mereka pencuri yang neriak maling. Mereka itu pencuri, neriaknya maling. Itu dia, itu jurus kibul-kibulin ya. Jadi para Trinitarian, bertobatlah segera selama Bapa Yesus Kristus belum gembok kunci anugerahnya, gerbang kemurahan. Ya, lanjut. Ya, silakan Brother Yehudiel. Iya. Saya ini sama Brother Yehudiel ini kemarin kita lakukan penginjilan di Rum Tungtung bersama-sama. Dia kaget, ini siapa yang naik ini. Haleluya. lanjut. Tapi dia pakai pribadi kedua, Pastor. Oh Makanya iya. saya pertama tidak kenal. Iya, setelah dia bernarasi, saya hafal narasinya. Wah, ini narasi yang saya sering dengar. Nah, makanya saya langsung, Pastor Grace. Langsung saya bilang di bawah, silakan Pastor, terus. Terus. Nah, Oke. Lanjut. Jadi, Pastor, terima kasih. Jadi saya melihat, kenapa saya katakan saya sendiri, tapi saya pikir dengan teman-teman. Kenapa roh spirit apa yang mengalir di dalam roh konsil itu? Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 itu kan ada tertulis, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Nah, mengerikan bahwa Nestorius itu akhirnya diasingkan di Mesir, Alexandria, kalau tidak salah. Dan kemudian dia sama seperti Martin Luther, bahwa dia dipanggil 3 kali di dalam konsili Efesus itu untuk mempertanggungjawabkan ajarannya, tapi dia tidak mau datang karena ya kita mengetahui sendiri bagaimana perilaku bapak-bapak gereja ya pada saat itu yang sudah berkonspirasi dengan kaisar, sehingga dengan kekuatan pemerintahan ya mereka menjalankan. Nah, ada ayatnya tuh di mana itu, Pastor, yang janganlah ikut orang-orang dunia ini ya, pemerintah dunia ini yang menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Ya. Nah, tetapi kamu ya kerjakanlah itu di dalam kasih. Nah, jadi memang ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dari yang saya catat ini, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang di anatema itu cenderung mereka mengalami intimidasi, ya. Nah, intimidasi itu datang dari roh ketakutan yang menghantui mereka. Karena kenapa? Ya tidak ada kasih di situ. Sedangkan 1 Korintus 4 ayat 18 mengatakan di mana ada kasih, ya di situ tidak ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, di dalam
Roma 8 ayat 15 juga, kamu tidak menerima roh perbudakan. Nah, jadi kalau saya lupa ya, di komalnya PS Tom atau di komalnya Bro Malikil itu sering mereka ini jangan mau menjadi budak tungtung. Itu selalu tema yang mereka angkat, jangan mau menjadi budak tungtung, karena memang di mereka itu mereka berusaha untuk mengintimidasi. Nah, itulah roh yang berkembang dari roh konsili itu yang menciptakan pembunuhan ya. Nah, itu Pembunuhan saja omongnya jujur-jujur saja, pembunuhan emangnya mau dirungkat. Ini akhirnya kita kompromi dengan bahasa yang tidak biblikal. Jadi Pastor, itu sampai 50 juta loh. Bayangkan itu, 50 juta. Nah, tapi yang dengan Pastor Kesha kemarin itu, yang dibalaskan Tuhan ya di dalam penyakit flu Spanyol itu sampai 200 juta kalau tidak salah itu. Jadi Tuhan membalaskan ya segala kejahatan itu, Pastor. Jadi jangan kita takut dalam dunia ini, jangan kita takut membongkar ya kecacatan konsili ini. Nah, mari kita menyatakan kebenaran karena Tuhan pasti beserta kita. Itu sih kalau saya, Pastor, silakan saya kembalikan. Luar biasa. Oke. Pasti itu ketidaksengajaan itu. mau tepuk tangan kita sesalah tindis. Di mana tuh tepuk tangan? Aduh. Oke. Itu gara-gara pembunuhan tadi itu. Itu sudah. Ini baru ketemu. Oke. Silakan brother, Son of Light. Salam, salam, salam Hyper Grace, salam Yesus, salam Irene. Murid yang baik, Pastor, mendengar dan menyimak. Oh, begitu ya. Mantap. Ya, murid yang baik ini memang ahli menguras, jadi ya enggak apa-apalah. Terima kasih. Nguras apa nih, Pastor? Ya. Kami sudah terkuras nih sama si Son of Light ya, Dek, ya sudah terkuras kita. ada temannya Peskesha di bawah itu, Bang Zuma. Siapa itu? Bang Zuma. Iya, nanti kita pilih temanya Bang Zuma. Sudah pernah kita debat dulu berdua itu. Nanti kita lanjut. Nanti si Son of Light moderatornya. Iya. Ya, lanjut. Lanjut. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ruri. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya. Pak Ruri masih aktif ya sebagai PNS ya. Apa namanya? Apa tuh istilah sekarang? CPNS. Bukan. Apa tuh sekarang yang PNS itu istilahnya? ASN ya. ASN. Mohon maaf, Gurunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mutar-mutar kesana kemari, mutar-mutar. Saya dikasih tahu Pak Haji Stilo tadi, Gurunda. Saya kan di komal beliau, Murtalan kan. Ustaz Arif, ada Gurunda Juma 01. Waduh, dikira saya buka kombal Pak Haji gitu. Sudah satu rundulan ya. Oke Ustaz katanya. Takutnya itu pindah ke komal kecil gitu. Saya datang ada 2 komal oten. Tak ada yang menaikkan aku. Termasuk yang ngaku-ngaku murtadin tuh. Oh, masih keliling-keliling ke Oten, Gurunda. Keliling. Yang perempuan tadi itu siapa namanya? Kristi kalau nggak salah. Dia tuh nantang saya debat head to head. Udah ada nomor HP-nya sama aku. Pas saya datang, kamu nggak usah naik. Ikutan dia. Iya.
langsung grogi di atas. Itulah. Mereka sudah mencium adanya sesuatu yang keliru dalam keyakinan mereka gitu. Ada yang keliru, ada yang salah. Sampai mereka ya kita yang vokal ini tak mau diajaknya diskusi. Bisa bikin temanya Kang, Bang Arif? Iya, silakan Gurunda. Ya ada, apa yang saya tulis ini? Oten domba atau serigala? Oten Kalau kita Islam itu kan manusia, kan gitu. Ini yang bermasalah ini. serigala berbulu domba. Mereka ini domba atau serigala kan gitu. Iya, bentar. Apakah dia memang murtadin? Nggak jelas. Kalau murtadin dari Sulawesi, kalaupun ada itu tidak mungkin tampil seperti itu. Nggak mungkin. Paling-paling dia murtadin kayak Lina Tidak Jaya, masuk untuk mendapatkan tanda mu'alaf, tapi memang dari awal sudah disetting 3 bulan, 4 bulan keluar lagi, sehingga ada alasan untuk mengatakan murtadin gitu. Biasa permainan. Ya teman-teman yang di bawah. Ada suara noise, Bang Arif. Kenapa itu? Iya, charger. Ngecas. Lanjut. Saya buru-buru ini. Ya, sambil lalu di tap layar teman-teman ya. Di tap layar teman-teman sudah ada 281 penonton. Di tap layar dulu. Posting ulang, jangan lupa di posting ulang. Kemudian share, salin tautan untuk memperkokoh komal ini ya, teman-teman. Yang mau naik dari pihak kekristenan sudah ada tema di atas. Kalau berminat silahkan. Yang naik Oten teman-teman ya, ini kok yang naik nama muslim semua. Sudah dulu lah. Ini sudah ada narasumber handal kita ya Gurunda. Mau bagi-bagi Indomie mungkin. Tahu mau nggak dengan posisi Gurunda, ayo. Bisa juga. Aduh. Sudah sementara batalkan yang muslim, batalkan dulu yang muslim. Sambil saya ngundang teman-teman Kristen yang tidak nonton di live ini ya. Ya, saya undang semuanya satu persatu, siapa tahu salah satunya naik gitu kan. Kalau Abu Darni jangan. Tapi tadi sore Gurunda mantap banget itu. Tapi mereka nggak mute itu yang tadi sore. Kenapa mereka nggak berani mute Ini itu? David sudah naik. Terus dikasih juga kan itu berapa 7 kali pause, itu malah makin panas mereka. keren Gurunda, insyaallah. Bukan panas, untung mereka Kang Dito gitu. Bang ALN kan yang ngamuk di situ waktu itu sampai 30 berapa itu. Untung lah. Ya, tapi kita tidak melihat dari sisi situnya, Ustaz Arif. Karena begitu supportnya, dan Gurunda saya yakin capek juga sih. Tapi kalau yang kiamat itu bukan, itu kiamat KW itu. Karena saya lihat di itunya kan, di profilnya bukan kiamat, malah itu orang muslim mungkin. Bukan kiamat itu. Cuman kecolongan hostnya. Lawang anunya itu apa, Yesus terkutuk gitu di nickname-nya itu. Ini saudara David ini siapa? David ini Kristen, beliau Gurunda. Gantungan kunci. Cuman dia sudah tidak percaya Yesus Tuhan. Malah kemarin sudah diajari bersyahadat oleh Kang Dito. Cuman masih alhamdulillah. Menurut saya itu ya, kalau sudah ikrar seperti itu ada Ustaz Tahta gitu kan.
secara ini hukum mungkin sudah masuk Islam, tetapi kalau ingin minta sertifikat mualaf dari API belum ada legalitas karena belum menyetor KTP, belum menyetor tanda tangan, kan gitu David ya. Ya nggak apa-apa kalau memang David bisa nyetor KTP, kemudian tanda tangan, mumpung ada gurunda langsung disahadatkan di sini David. Iya, betul. Tapi gini Gurunda, David ini saat kan posisinya anggaplah sementara ini masih oten, tapi beliau itu suka dengan salah satu kalimat ayat suci Al-Quran, surah Maryam 30 kalau nggak salah yang sedang viral di TikTok itu, Bang Arif katanya kan. Coba lafadzkan David gitu. Waduh, merdu Pak Gurunda, benar. Iya. Oh ya? Iya, Coba. orang Islam sendiri belum tentu menghafal. Wah, keren. Iya. Coba David dibuka mute-nya David. David dibuka mute-nya dulu David. David, dibuka mute-nya David. Mungkin cuma takut disunat aja kayaknya. Dia open cam kok Gurunda, open cam. Sama Ustaz Tahta tadi open cam, nanya-nanya tentang Islam, gitu kan. David, takut silakan disunat dibuka. Ini. Takut disunat. Waduh. Ayo silakan yang merasa Kristen. Naik. David, ya silakan. Nggak apa-apa David, nggak apa-apa, jangan malu. Anggap nggak ada Gurunda, silakan dilafadzkan lagi David. Iya, teman-teman banyak yang mendukung David. Login David di situ di bawah di komentar mulai dari kemarin itu kan. Silakan David. Pas hari apa itu sama Kang Dito tuh? Ya, itu kan bentuk belajar membaca syahadat dengan Big Brother yang dari UK, Inggris itu ya, Kang Dito ya. Versi Inggrisnya, iya kan? Syahadat versi Inggris kan? Coba David surah Maryam 30 sampai 32. Silakan David, nggak apa-apa David, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini amat. Nggak apa-apa David, jangan kaku. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barami walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Masya Allah, luar langsung ditutup mute-nya. David tahu artinya itu David. luar biasa. Biar Gurunda nanti yang menjelaskan apa itu artinya bahwa Yesus itu hamba Tuhan David. Keren kali bah. Iya, silakan Gurunda. Luar biasa. Iya, jadi gini, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengenal, tidak pernah dengar. Nabi Muhammad tidak pernah tahu ada kemudian Nabi bernama Isa alaihissalam. Yang terjadi ketika beliau Nabi Isa alaihissalam ini datang di tengah-tengah Bani Israel, Bani Israel kaumnya, umatnya itu melakukan pembangkangan terhadap beliau. Jadi mereka membuat makar. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel mengajarkan agar mereka kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Torah.
penjelasan-penjelasan Nabi Isa alaihissalam terkait kandungan Taurat dan segala cakupannya itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kaumnya, itulah yang disebut hikmat Injil. Jadi kalau dikatakan di dalam kaidah Islam itu adalah sama dengan hadits qudsi, firman Tuhan yang tidak dibukukan seperti Torah, seperti Al-Quranul Karim. Kitab atau ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam yang menceritakan tentang Nabi Muhammad bakal kelak. Nah, itu makanya ketika berbicara mengenai Islam, cakupannya dengan Nabi Isa itu ada hubungannya dengan pemberitaan yang dilakukan oleh saudara Kristen hari ini. Kenapa? Ketika orang-orang Yahudi ini melakukan makar, sering menyakiti Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada datangnya Nabi Isa alaihissalam, nah, Islam datang kemudian untuk meluruskan itu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa alaihissalam diinformasikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang Yahudi membuat makar berupaya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian Allah mengangkat beliau. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Lalu muncullah ajaran orang-orang zalim, orang-orang fasik yang kemudian menjadikan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu sebagai pengganti dari pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut makar. Maka Allah membalas makar mereka disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki tatanan ajaran Tuhan yang pernah datang kepada Nabi, kepada Nabi-Nabi maksudnya. Memperbaiki akhlak, memperbaiki kemudian tata cara ibadah, memperbaiki kemudian cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, dan juga cara berhubungan kepada sesama makhluk. Islam datang menguraikan itu. Dan Islam datang membersihkan oknum tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dari mana? Dari orang-orang kafir. Syukran. Nah, itu dia. Jadi ketika dalam Al-Quran ayat yang saudara tadi baca, Masya Allah, itu sudah benar-benar kalah. Banyak santri saya dulu kalah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Muhammad dikatakan, aku akan menceritakan berita gaib. Apa itu? Tentang Siti Maryam, tentang Nabi Isa. Dikala beliau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan berbagai macam kemudian mukjizat itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, ciptaan Allah. Nah, di mana kedudukan Islam? Inilah hebatnya. Kedudukan umat Islam itu di tengah-tengah manusia antara Islam dan Kristen. Umat Islam menyembah kepada hakikat yang telah mengutus Tuhan atau sembahan yang disembah oleh saudara Kristen. Kenapa dikatakan demikian? Kok bisa kayak gitu, Bang? Ya iya. Karena dalam kaidah Islam, manusia bernama Isa diutus kepada Bani Israel sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu kemudian sebagai rasul
Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan berupa mukjizat untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati. Inni qad ji'tukum bi ayatim min rabbikum. Jadi beliau datang dengan membawa tanda berupa mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Anni, yang dikatakan anni qad ji'tukum. Anni akhluqu lakum minatin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayrah biiznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah lalu melakukan mujizat-mujizat. Bahkan dikatakan wa uhyil mauta biiznillah. Aku Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Berarti pencipta langit dan bumi, Tuhannya umat Islam mengutus Nabi Isa, lalu Nabi Isa kemudian membangkitkan orang mati. Nah, orang-orang Kristen menyembah manusia yang membangkitkan manusia tadi. Berarti secara kerangka umat Kristen menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus, lalu kemudian sosok ini membangkitkan orang mati. Itulah yang mereka sembah. Sedangkan sosok yang membangkitkan orang mati ini itu dengan izin Allah, Tuhannya umat Islam. Jadi Tuhannya umat Islam derajatnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam yang menciptakan manusia tanpa ayah, yang memberikan mukjizat berupa kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Jadi apa itu namanya? Jadi umat Kristen menyembah utusan Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, padahal apa yang dilakukan oleh manusia yang membangkitkan orang mati ini itu semata-mata karena mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui dirinya. Dan alhasil di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah betul. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakun tayr biiznillah wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, itu seirama dengan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi biar bagaimanapun upaya orang-orang Kristen ingin memurtadkan umat Islam itu sekarang itu sulit sekali. Sulit sekali. Kenapa? Al-Quran menjelaskan Nabi Isa membangkitkan orang mati bla 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 bla. Itu mukjizat dengan izin Allah. Dan itu dibenarkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jelas bukan? Jadi Allah yang melakukan melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi sulit. Meskipun banyak ngaku-ngaku murtadin. Murtadin dari Makassar lah. Entah murtadin dari Aceh lah. Itu hanya trik untuk mengelabui lawan. Sulit bagi kalian mengajarkan umat Islam untuk menyembah kepada makhluk berupa roh. Semalam itu diindikasikan ada juga misionaris yang bicara sama aku, antum yang pakai kopiah itu dia aku itu bahwa Kristen itu menyembah roh. Dan memang dalil dalam kitabnya orang Kristen, ya Kristen itu memang penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta roh.
bagaimana mungkin roh menciptakan roh? Kalau roh menciptakan roh berarti, dan roh itu adalah Tuhan, berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Itulah saudara-saudara, memang agak berat. Semakin hari langkah mereka semakin sulit. Mereka sangat sulit. Makanya kita angkat tema malam ini, apakah saudara Kristen kita itu domba atau serigala? Karena kalau domba itu tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada roh. Karena ada 3 roh, berarti apa itu namanya? Roh-roh kan? Saudara-saudara Kristen kita ini adalah penyembah roh-roh. Kalau dalam ilmu pengetahuan tentang agama-agama kuno, penyembah roh-roh itu adalah agama politeisme atau Hellenisme atau animisme. Itu penyembah roh-roh. Dan ternyata memang ada banyak roh di dalam sembahan Kristen. Dalilnya di mana? Wahyu 5 nomor 6. Ada berapa roh Tuhannya Kristen di situ? Ada 7. Jadi kalau 7 roh berarti apa itu? Roh atau roh-roh? Ya, roh-roh mereka adalah penyembah roh-roh berdasarkan dalil Wahyu 5 nomor 6. Sedangkan yang kita tahu secara histori penyembah roh-roh itu disebut animisme atau politeisme atau Hellenisme Stoa. Memang sulit. Karena kenapa? Ya ilusi aja. Melihat cincin dibilang itu adalah donat. Berat itu memang. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Princess Tina QQ. Lanjut. Waalaikumsalam Bunda. Dan kita lihat bagaimana tadi siang ya, sore. Iya. Tadi sore saya masuk di Komal Oten. Mereka punya cita-cita Indonesia akan jatuh ke tangan mereka. Maksudnya Indonesia ini akan menjadi mayoritas penyembah Tuhan mereka. Indonesia dijamah Tuhan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu mimpi. Halo. Ya halo. Menghalu. Aduh. Halo itu. Iya, silakan. LBL, selamat malam LBL. LBL, selamat malam. LBL, selamat malam. Satu kali LBL, selamat malam. Kalau jadi berhala saya turunkan ya. Ya silakan David dulu kalau mau bertanya tentang keislaman, gak apa-apa David. Silakan David. David, dibuka mute-nya David. Tadi kan sama Kang Dito sore-sore membahas tentang Nabi Muhammad kan. Ya. Perjuangan Nabi Muhammad. Cuman kok umatnya pada nggak mencontohkan Nabi Muhammadnya gitu. Padahal kan Nabi Muhammad itu ketika wafat aja mencari umatnya, ya dibangkitkan aja mencari umat. Kenapa umatnya pada nggak ada yang benar gitu, miris aja gitu sayang. Kenapa? Oh, silakan di David narasinya itu diatur Nabi Muhammad kepada umatnya sangat umati gitu ya David ya. Iya. Nah, sementara banyak dari umatnya melihat yang tidak taat. Iya gitu. Maksudnya sedih aja gitu melihat perjuangan. Tapi umatnya nggak ada yang melihat perjuangan itu. Nggak ada, ya Allah, banyak banget. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi itulah cerminan kalau kita berbicara mengenai kebenarannya. Karena kebenaran itu adalah real, fakta bagi Nabi Muhammad. Islam mengantarkan Nabi Muhammad itu sampai kepada titik di mana kebenaran itu mutlak. Islam. Nabi Muhammad
sampai kepada kebenaran jannah, surga. Nabi Muhammad sampai kepada dahsyatnya kemudian siksaan neraka. Pengetahuannya itu sampai ke situ. Akhirnya ketika mengingat surga, Nabi Muhammad sangat menginginkan kemudian berkumpul bersama dengan umatnya di surga. Ummati, ummati, ummati. Namun ketika mengingat neraka, Nabi Muhammad sangat miris dan tidak menginginkan umatnya jatuh ke sana. Itulah bukti kebenaran Islam. Makanya ketika dia datang di atas muka bumi ini, betul bebannya memang berat. Kenapa? Karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan langit bumi untuk kepada kalian semua. Itu kata beliau. Maka kecintaannya terhadap umatnya itu tercermin karena Nabi Muhammad mengetahui bagaimana indahnya jannah itu dan mengetahui kemudian bagaimana perihnya siksaan neraka itu. Maka beliau tidak menginginkan manusia anak keturunan Adam di mana beliau diutus untuk menyelamatkan mereka itu kemudian lalai oleh hanya karena kehidupan dunia, oleh hanya karena kenikmatan perut, oleh hanya kenikmatan syahwat. Maka Nabi Muhammad menekankan itu. Celakalah kemudian ketika ada orang lebih mengedepankan syahwatnya, lebih mengedepankan ketakutannya terhadap sesama manusia daripada takut kepada pencipta langit dan bumi. Makanya kalau ada orang yang sudah sampai kepada titik benar, sudah yakin dengan sepenuh hati, maka mensegerakan kebaikan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih menunda kebenaran Islam itu sudah ada, tapi kita masih menunda, kita takut kepada manusia, kepada makhluk, berarti kita ragu terhadap kekuasaan pencipta langit dan bumi. Manusia lahir di atas muka bumi ini, kebanyakan bukan mereka bisa menikmati segala hal karena warisan. Tapi mereka setelah lepas dari orang tua mereka kemudian mencari nafkah sendiri, menghidupi rumah tangga mereka sendiri. Itu kebanyakan dari kita. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa modal utama itu adalah dari kedua orang tua. Tapi pada dasarnya kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan kita akan kembali kepada pencipta kita juga dengan tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, hal yang bisa menakutkan diri kita terhadap sebuah kebenaran itu kalau bisa dikikis pelan-pelan. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu banyak yang lengah? Karena iblisnya itu bekerja kepada orang-orang yang menemukan kebenaran. Makanya Al-Quran mengatakan, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu oleh iblis. Sebagaimana iblis telah memperdaya, telah menipu dan mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan. Nah, kepada siapa iblis ini bekerja? Kepada umat Islam. Umat yang lain ngapain? Untuk apa? Kalau orang berzina, maka kemungkinan dia bisa bertobat. Kemungkinan kalaupun dia tidak bisa bertobat, mati dalam membawa dosa zina, masuk neraka. Tapi dosa zinanya habis, diangkat ke surga. Maka iblis mengatakan apa? Wah, ini mah kecil, yang kayak gini mah apa sih artinya? Dia temani kita di surga 2 tahun, 3 tahun, tapi habis itu tinggalin kita. Apa sih artinya? Kita mau mereka ini kekal. Lalu apa yang iblis lakukan supaya manusia kekal di dalam neraka bersama mereka? Maka iblis satu-satunya, apa dosa yang tidak dihapuskan, apa dosa yang tidak diampuni oleh pencipta langit dan bumi? Dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah?
Dosa oleh pencipta syirik, langit. Paman. Dosa syirik. Maka upaya terbesar yang dilakukan kemudian oleh iblis adalah mengajak seluruh manusia untuk syirik, tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu diterangkan Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu saudara. Jadi kalau hanya dosa memperkaus, ya masuk dalam neraka, bisa keluar setelah puas kemudian menerima upah dari perbuatan maksiatnya. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Kemudian dosa misalnya membun-bun, ya setelah dosanya dihapuskan di neraka, mereka bisa keluar. Dosa mereka korupsi, setelah mereka keluar dosanya itu sudah dihapuskan, maka mereka keluar dari sana. Tapi iblis tidak menginginkan itu. Kalau dosa-dosa kayak gitu mah kecil, maksudnya ya nanti juga dia tinggalkan kita, jangan mau. Mereka harus tinggal bersama dengan kita sebagai penghuni kekal di neraka. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita ajarkan mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya, di mana manusia menyembah selain daripada dirinya, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, maka iblis mengatakan harus kita membuat manusia ini tertipu dengan mereka menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah umat Islam itu tidak gampang kagum. Ada orang membangkitkan orang mati kagum, wah ini Tuhan. Ada orang membangkitkan membuat orang lumpuh berjalan, wah ini Tuhan. Umat Islam tidak kayak gitu. Apalagi sudah keluar dari kubur, nggak mungkin. Keluar dari kubur hari ketiga, ini Tuhan, ini Tuhan. Nggak mungkin. Yang ada sama seperti murid Yesus, menganggapnya hantu. Kenapa? Karena menggunakan akal. Kenapa umat Islam tidak akan pernah sedikit pun terbersit dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hidupnya sekalipun, kalau ada yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena umat Islam telah dibekali dengan konsep tauhid, akidah yang begitu luar biasa, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk tapi khalik. Begitu juga orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika datang ajaran Kristen kepada mereka enggak apanya? Kamu mengajarkan apa? Kami mau mengajarkan bahwasanya yang keluar, yang dibunuh kemudian oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan. Diludahin sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kenyang dengan ajaran tauhid. Orang-orang Yahudi itu sudah kenyang dengan akidah mereka, di mana mereka datang kepada mereka nabi-nabi dan kitab suci, bahwa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Itu. Jadi iblisnya bekerja, bagaimana bisa manusia itu menyembah kepada selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau misalnya umat Islam melakukan dosa selain daripada syirik, solusinya Al-Quranul Karim sudah menjelaskan di dalam surah At-Taghabun yang sering saya bacakan ayat 9. Apa kata Allah di sana? Jelas bahwasanya siapapun yang beriman kepada Aku, pada hari dikumpulkannya semua manusia, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Selama tidak syirik, tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, Al-Quran menarasikan, kalau noise tolong diturunkan. Al-Quran menarasikan bahwa selama mereka tidak syirik, tetapi mereka berbuat amal kebajikan, namun mereka selalu jatuh ke dalam dosa karena kelemahannya, tapi berjuang kemudian pada jalan yang lurus. Apa kata Allah? Aku akan hapuskan seluruh dosa-dosanya dan Aku masukkan mereka ke dalam surga
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Itu. Jadi kalau iblis mau mendapatkan kemudian pengikut, ya enggak lagi mencari yang tidak menyembah Tuhan. Ngapain wong dia udah jatuh bersama dengan kita sama-sama enggak menyembah Tuhan kok. Mereka sudah menjadi hamba, tidak lagi menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa lagi dicobai? Untuk apa lagi digoda? Wong kita sudah satu kelompok. Ada nggak yang melihat tadi tuh bagaimana seorang yang pakai kopiah antum-antum mengakui bahwa mereka menyembah roh, di mana roh dan juga iblis itu adalah sama-sama roh. Hakikat roh adalah roh. Tuhan mereka roh katanya. Apa hakikat roh? Ya roh. Iblis juga roh. Ya hakikat roh apa? Ya roh. Berarti iblis hakikatnya roh. Sembahan mereka juga hakikatnya itu. Jadi mereka nggak digoda lagi. Siapa yang mau menggodanya? Gak ada yang bisa menggodanya. Nggak ada lagi yang mau menggoda. Untuk apa? Yang digoda itu adalah yang belum jatuh kepada penyembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, yang masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi itulah yang digoda. Itulah yang digoda. Apa buktinya kemudian ketika secara ilmu kejiwaan nampak bagi kita orang yang waras ini, orang-orang yang pernah belajar ilmu kejiwaan, nampak ketika kita tanya, coba kamu definisikan roh itu apa? Roh adalah kaku, gak bisa bicara. Kenapa? Karena ketika mereka mendefinisikan roh, apa yang terjadi di sana? Roh adalah makhluk gaib. Berarti mereka menyembah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu saudara. Kalau ada orang mengatakan kenapa umat Islam ini lengah terhadap itu. Betul, lengah. Kenapa? Karena iblis itu konsentrasinya kepada umat Islam. Umat di luar Islam ngapain lagi? Udah masuk dalam karung kau ini, udah satu sub dengan mereka kok. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan gak? Bukan. Mereka mengaku hamba Tuhan gak? Enggak. Beda gak? Sama. Ada di luar Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, itu apa namanya? Ada di luar Tuhan tapi bukan Tuhan. Iblis. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus hamba Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Sedangkan iblis bukan hamba Tuhan. Orang-orang ini hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Mereka ini hamba roh. Mereka menghambakan diri kepada roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya tema ini sahabat-sahabat sekalian, yang disebut domba itu hanyalah Bani Israel, keturunan Yakub, cucu daripada Nabi Ishak. Ya. Sedangkan saudara-saudara Kristen ini bukan dari Bani Yakub. Siapakah di antara Kristen atau Yahudi yang domba? Dan siapakah di antara Kristen? Dipikirkan, silakan direnungkan. Ya, saya sapa dulu Gurunda ya. Mata Lang. Selamat malam Mata Lang. Dibuka mionya Mata Lang. Mata Lang, dibuka mionya. Waduh, malah ngopi. Ucil, selamat malam Ucil. Dibuka mionya Ucil. Ucil. Ustadz Santri. Ucil, dibuka mionya Ucil. Waduh.
Kucil. Ini apa benar si kiamat ini? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikum. Siapa ini? Kiamat? Ya, kiamat. Kiamat siapa ini? Perempuan atau laki-laki? Ah, itu dia. Takut berani atau sama saya? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dong. Saya nggak kayak Oh, Muhammad. tuh suaranya kayak gitu, kayak domba kayak- tapi kayak mirip suara serigala. Jongkok. Takut nge-mute. Iya, jangan menghujat ya. Ku tendang kau. Iya, kalau menghujat ku tendang kau. Iya. Beliau ini DPO Bang Arif. DPO, beliau ini DPO. DPO. Iya, ku tendang Jangan kau kalau menghujat. jangan dibiarkan, jangan dikasih ruang. Kalau berdiskusi DPO. dengan baik, ini berdiskusinya langsung menghujat. Saya tendang kau. Ya, Enggak, silakan, DPO Ustaz jangan Sandri. dikasih ruang. Nanti DPO-nya lepas statusnya. Malah Enggak, kita ikut terseret nanti. Saya kira kiamat palsu Gurunda gitu. Karena banyak kiamat palsu banyak. DPO jangan dikasih. Kenapa? Pada saat beliau itu ditangkap, maka dia akan membawa siapa yang ditemaninya diskusi paling akhir ketika penangkapan, dan kemudian dia yang ada di Komal itu semua dipanggil untuk menjadi saksi. Ya itulah gaya-gaya orang kafir kan memang gitu Gurunda, naik ke atas assalamualaikum. Naik apa buka komal pakai pakai sorban, pakai peci, pakai kerudung. Antum. Waduh, antum semuanya. Waduh. Kalau muslim mana ada memakai kalung salib misalnya, nggak ada lah. Ish, najis terlalu. Jijinya. Jijiknya minta ampun. Ya. Menghayalkan aja nggak ada, apalagi mau melakukan. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Islam bang. Sarum. Alhamdulillah Islam. Oh ya, ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau disampaikan? Saya ingin mengucapkan saya berterima kasih dengan Ustaz Juma. Saya dengar dia punya ceramah memang cukup mantap, cukup bagus lah. Alhamdulillah. Saya cuma nonton. Saya nonton malam-malam. Makasih bang. Itu Cuma bukan itu saja ceramah saya bang. punya Itu dia debat kami. Bukan ceramah. Ya. Iyalah. Dari mana abangku Bang Sarom? Dari luar Indonesia kah? Dari Sabah. Ah, Malaysia kan. Dari Malaysia, ya? Ya, Malaysia. Ya, Malaysia. Iya. Iya Bang Sarom. Sudah Bang Sarom ya. Ini slot untuk teman-teman Kristen Bang Sarom ya. Ya, saya paham. Iya, makasih. Makasih yang atas Bang. Doa dan ucapannya Makasih, Bang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih Ustadz Lami-Lami, kenapa dia? Ucil, selamat malam Ucil. Dibuka mute-nya Ucil. Kalau enggak saya turunkan juga kau Ucil. Ucil Ustaz Santri, saya turunkan ya. Kafir ini apa nyamar juga. Pakai nama-nama Islam semuanya. Ya biasa. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu maksudnya gimana itu ya? Iya, akalnya akal bulus gitu aja Gurunda. Tapi kalau di dalam Bible ular itu identik dengan iblis, gimana dong? Artinya bukan, apakah mungkin cerdik seperti iblis gitu maksudnya? Iya, ular naga identik dengan iblis. Iya. Berarti mereka ini boleh diartikan disuruh cerdik seperti iblis gitu. Apakah begitu? Karena dia penyembah iblis. Lihat. Ya, sama-sama iblis. Itu ajarannya kan memang seperti itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu
hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kok bisa? Kenapa nggak cerdik seperti rusa atau cerdik seperti kucing? Kenapa harus ular ya? Itu dalil misionaris ya Gurunda ya. Cerdik seperti ular. Bahaya itu. Karena ular itu identik dengan iblis. Iblis. Apa Gurunda? Sinyalnya Gurunda. Iya, sinyal saya putus-putus kan ya? Iya kayaknya tadi ya. David, silakan David, dibuka dulu mute-nya David, sambil nunggu teman Gurunda yang lain. David. Ya, menarik. Ya, silakan David, bertanya dulu ke Gurunda. Nanti aja lah, takut salah nanya. Nggak apa-apa. Tanya ke Kristenan, kenapa saya itu nyembah manusia, Gurunda, kan gitu kan? Soalnya kalau saya nanya mau belibet-belibet. Nggak apa-apa. Jelas. Oh masih mau Arab. Aku kita udah mau Arab. David ini usia berapa David? 24 tahun. 64? 24. Oh, sudah kerja? Udah bang, udah. Apa? Kerja apa? Tiup drum? Niup trompet bang. Tiup drum. Ya udah kerja lah gitu. Masih tinggal sama orang tua? Masih. Kendalanya itu di situ. Berarti masih makan babi dong? Udah enggak, alhamdulillah. Wis. Buka kameranya, coba lihat mukanya dong. Open kamera, open cam, David. Nggak pakai baju, ntar. Iya. Jangan pakai daster. Kalau kemarin tuh Gurunda cuman pakai kolor. Iya, kayak Tuhannya. Iya. Tapi Jangan, sekarang tadi sore sebelum maghrib dari Ustaz Tata dia pakai sarung ternyata. Pakai kolor. Iya, pakai kolor doang David kemarin itu. Pakai celana pendek lah, celana pendek. Belum tahu akhlak berarti. Iya, belum tahu. Terus kakinya itu diangkat Gurunda gitu, belum tahu akhlak. Ya sambil lalu teman-teman ya yang Kristen, ini kok kayaknya Islam semua ini. Waduh, sudah saya minta lagi naik. Mas tuh. Kalau berulang itu berarti penting itu, Bang. Iya. Masjid Maulana ini kan Islam. Ntar dulu ya. Iya bin Yahya ini Islam. Muthalib kan Islam namanya, ini Muthalib ini. Ngapain? Mana lihat mukanya ndak kentara mukanya. Itu Guru. Gelap. Kamu hidup di mana? Di bumi atau di Pluto? Ini pakai lampu ayam Bang Juma. Cucunya Pak Lamsen ini. Masih muda ya. Masya Allah. Orang mana? Orang Medan, orang Batak, orang mana? Orang Serang. Oh, korban. Orang tuanya korban dulunya. Korban. Iya. Terus dari mana? Kan orang Jawa itu pejuang, ngusir penjajah. Kenapa orang tuanya jadi ikut-ikutan jadi penjajah? Agama penjajah kan gitu.
Sulit Serang itu di Jawa kan? Serang di Jawa, Serang. Banten, daerah Banten Gurunda. Dekatnya itu. Dekatlah tuh. Datanglah ke Bang Handi. Bunda Rahma, sinyalnya Bunda Rahma. Putus-putus. Datang ke Bang Handi. Bang Andi mau di BSD katanya kan. Iya, kalau dari Bandung jauh. Jauh. Berapa meter? Jauh kan, Banten sama Jawa Barat kan udah pisah. Oh gitu. Jaraknya itu berapa liter? Kurang tahu. Berapa liter, David? Pirang liter. Bawa drum. Oh, bawa drum. Bukan cucunya Pak Jero ini. Pak Jero. Pak Jero siapa? Cucunya si Tejo bukan? Oh, Sutejo. Iya. Jowo. Bukan cucunya. Bukan lah, Guru. Bukan ya. Di tempatmu ada jual ini burung merak? Enggak ada. Adanya burung puyuh. Telur itu mah telur puyuh. Jadi kapan mau syahadatnya? Kemarin udah semalam gitu. Iya. Oh berarti udah mulai sholat. Udah mulai sholat berarti. Belajar mah udah bang. Sudah sarungan tadi dia, Gurunda. Sudah sarungan dia, pakai sarung tadi. Alhamdulillah. Udah sunat belum? Udah. Sunat mah udah. Dari kecil? Enggak dari kecil-kecil banget sih. Ya syukurlah. Pantasan aja terbuka kepalanya mau belajar, ternyata nggak ketutup lagi sama kulup. Kan kebanyakan susah nerima Islam itu karena kepalanya masih tertutup. Iya. Kan kalau di Islam kan masuk tempat ibadah tuh kan harus bersih kan Bang Juma ya. Iya, boleh. Makanya dalam kitabnya Yahudi tidak boleh orang yang tidak sunat itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, dianggap najis. Dan itu merusak kesucian Tuhan. Ya gimana David? Ada yang mau ditanyakan David? Sebentar David ya, saya sapa dulu. Begitu. Arvin, selamat malam Arvin. Arvin, selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa? Dari sekte mana, Bang? Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini saya sudah ngikutin ini debat ini lebih dari setahun. Ini baru bisa main TikTok nih, coba-coba. TikTok. Iya sudah ya, nyimak di bawah aja Bang Arvin. Enggak, ya. saya pengen ngobrol sedikit sama Bang Zuma, boleh? Iya, apa yang mau disampaikan, silakan. Alhamdulillah sejak ikutin ini saya makin banyak ilmu, terutama semakin meneguhkan, semakin mengokohkan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, seperti itu. Terus satu lagi ilmu-ilmu yang dari Bang Zuma itu saya coba terapkan pada diri saya juga teman-teman yang non-Islam di sekitar rumah ataupun perusahaan, dan mereka benar seperti yang terjadi di debat-debat itu tidak bisa menjawab, paling bengong aja begitu. Pak Ustadz Arif, mohon maaf ini ya, terima kasih ilmunya yang selama ini saya simak walaupun secara nggak langsung. Oke, gitu Bang, aja. makasih, Bang Bang Zuma, Arvin, salam sehat selalu Bang Zuma. Makasih, Abang juga. Iya. Sehat terus. Assalamualaikum, turunkan saja. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman moderator yang ada di bawah. Bagus Gurunda, Bunda Rahma yang kurang bagus, mungkin di jalan beliau. Teman-teman moderator yang di bawah, kalau ada komentar-komentar. Nah itu kan, iya.
Namanya Islam tapi menghujat. Tolong diblokir aja teman-teman, dibisukan ya. Kayak ini Walid berdarah. Ini penggorok metong ini Zuma apa? Di anu ya teman-teman. Moderator yang ada di bawah dibisukan. Namanya Muslim semuanya. Melvin lagi. David. Oi. Coba kau ini, kau nasihati ini si Gabrul ini. Kapan bisa sehat juga dia? Ada sehat-sehatnya dia. Iya. Bang Juma lah, Bang Juma yang udah baik. Dirimu lah. Nggak apa-apa, nasihati dulu aku David, biar aku dengar dulu kayak mana. Ayo David nasihatin. Kayak mana ceritanya? Nggak sanggup. Ya udah, yang kamu tahu aja kenapa dia menyembah makhluk kuburan bilang gitu. Apain kau orang yang keluar dari kubur merangkak keluar kau sembah bilang gitu. Izinkan dulu mandi kayak bersih-bersihkan diri. Disuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk aja saya emang nggak sanggup Bang Juma. Oh gitu. Iya. Maksudnya gini loh David, artinya perjalanannya sampai kau di titik seperti ini seperti apa kan perlu juga sih kita dengar. Ya karena itu David ini kan setiap malam ada di sini dengan Ustadz Tahta, kalau sore dengan Kang Dito. Dia sudah nggak percaya bahwa Tuhan itu manusia gitu, Gabriel. Apalagi dengar cuti Bang Juma tuh yang mana tuh? Tua anak apa ibu? Siapa yang melahirkan ya? Siapa yang Maria? Kupeluk kau kalau di sini kupeluk. Saya gitu ya. Kalau deket kupeluk kau. Masa Yesus yang melahirkan Maria? Iya juga kata saya. Masa Yesus yang menciptakan manusia itu kan? Coba otaknya Gabriel ini, coba luruskan. Yes. Coba lu luruskan apa? Peluk kau. Yang nggak masuk akalnya di mana David? Masa Yesus melahirkan Maria? Coba. Yesus melahirkan Maria? Iya itu ada yang ngejawab itu pas Bang Juma nanya tuh. Adalah Yesus menciptakan, ya masa Yesus menciptakan bundanya gitu maksudnya. Iya, siapa yang melahirkan? Masa anak Maria lebih atau tua? Yesus? Anak lebih tua dari Yesus bundanya. Itu. Oh, David. David rupanya cerdas, otaknya berfungsi. Otaknya David masih sehat. Masa Yesus melahirkan Maria? Itu yang ngejawab balik atau gimana itu yang ngejawab? Yesus melahirkan Maria bersama. Kalau gitu pemahaman David ya nggak apa-apa lah, wajar lah kau jadi mualaf. Enggak, itu bukan pemahaman saya loh. Itu orang yang ngejawabnya loh. Nggak tahu sekte mananya. Kebetulan mungkin dia pun botol juga mengatakan Yesus melahirkan Maria. Iya kan, bukan saya itu, bukan. Terjadi perdebatan sama orang botol yang nggak mampu bernarasi. Yesus menciptakan Maria, maksud ada anak menciptakan ibunya kan gitu. Cobalah akalnya difungsikan lagi, Bril. Si Manunggalit. Iya maksudku gini. Penyebab dia apa kan gitunya. Gimana itu David? Hanya karena itu. Gimana itu? Ternyata pencipta menciptakan seorang manusia, lalu pencipta masuk ke dalam perutnya. Gimana itu? Lalu dia gimana? David gini David. David aku mulu ganti lu cuma. Setelah mualaf kau David, kan kau mendalami lah ini kan, pingin tahu juga lah, nggak mungkin lah kau mualaf tanpa mencari tahu kan, karena sifat manusia kan pingin tahu, memang itu hakikat manusia, penasaran. Setelah kau di Islam David, apalah yang kau temukan hal yang luar biasa daripada Islam itu David? Akal lah pasti. Iya akal juga, cuman kan kebenaran itu kan didapatkan juga kebenaran itu. Iya. Ada kebenaran di Islam gitulah ya. Maksudnya ringkas
terperinci gitu, ditanyain ke Tuhan tuh terperinci gitu, enggak Allah Tritunggal, enggak gitu, hanya Allah aja, kan simple gitu. Oh Yang iya mau ya, Tuhan berarti kan satu, Bang. pemahaman ketuhanan Islam lebih simpel daripada pemahaman ketuhanan Kristen, kan begitu, David? Iya, kan ditanyain Iya, tuh iya. kan ibaratnya udah finish lah gitu. Artinya gini, Masalah ketuhanannya. Tuhannya orang Islam Esa satu. Apalagi kan Yesus kan dimuliakan gitu. Kalau di Betul. dalam Islam nggak mati terkutuk. Di mana Yesus dimuliakan dalam Islam, David? Ada. Di Al-Quran, Nah, coba bawa Al-Quran, hadis, dan sirah. Kalau itu mah belum mendalamin kan, tapi kan kalau di itu kan Yesus kan disalib. Kalau di Al-Quran mana ada disalib, malah disumpahkan diangkat. Nggak ada dikutuk, nggak ada. Cuman di Kristen aja Tuhannya dikutuk, nggak ada. Kalau di Islam dimuliakan. Ya itu aja sih yang saya baru tahu lah. Saya mah kalau ngomong belibet takut salah. Udah benar, udah bagus. Gak usah khawatir. Apa, David? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kalaupun salah-salah dikit, nggak masalahnya itu. Namanya pun juga komal-komal debat. Salah-salah dikit biasanya itu. Jadi kesimpulannya ketuhanan orang Kristen ini, ketuhanan orang Kristen ini Yesus, Bapa, Roh Kudus ini jelimet ya, susah dicerna ya, David ya. Ya, Iya, itu yang karena tadi itu ngomong. jelas itu. Sementara kalau ketuhanan Muslim kan gampang dia. Tuhan itu esa, namanya Allah. Kalau Kristen memang jelimet dia, beda-beda. Dia nomornya 40.000 dari mana-mana aja itu. Ada dari ujung kulon, ada dari mana, gitu. Tapi memang kami gitu. Kristen kan nggak segampang itu memahami ketuhanan Kristen. Sama seperti dia di Amsal 25 ayat 2. Memang begitu Allah itu. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Nggak gampang. Nggak seperti balik makan tahu goreng. Nggak ada itu di Kristen. Sama ketika saudara mengatakan bom-bom itu Tuhan. Terus Anda nggak bisa menjelaskan. Lantas alasannya, ya memang di Kristen itu ribet, susit, susit. Nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan. Sulit sekali. Itu kan cuma ngakal-akalan aja karena nggak berdaya untuk menjelaskan Tuhan. Tuhan yang benar itu pasti selaras dengan akal sehat. Sama ketika ada orang mengatakan Tuhan itu bom-bom loh, itu jelmaan Tuhan loh itu. Orang semua akan berpikir mana bisa ya. Memang kamu nggak bisa menjelaskan karena konsep dalam Tuhan kami itu ribet, menjelimet. Harus kemudian punya Roh Kudus baru bisa menjelaskan. Itu cuma alasan klasik. Karena sejatinya Yesus itu makhluk. Bagaimana mungkin dia Tuhan sementara dia manusia? Orang Kristen ini yang melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa dilantik Yesus itu menjadi Tuhan? Karena memang Romawi Yunani dari sejak zaman dulu penyembah roh-roh, menyembah dewa-dewa yang nusul jadi makhluk ke bumi. Sama seperti Krishna, seperti itu. Nah, kelebihannya Kristen karena Hindu tidak mengambil terjemahan agama Yahudi. Tetapi Kristen berani mengambil. Sehingga ajaran yang sejatinya sama seperti ajaran Krishna itu terbungkus, tertolong. Karena dia selalu ketika tidak bisa lagi ngapa-ngapain kembali di dalam kitab Amsal lah, di dalam kitab ini. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kekristenan kitab-kitab itu. Itu nggak ada. Bagaimana coba bisa dijelaskan? Tuhan itu Yesus. Bagaimana caranya mau dijelaskan? Sementara Yesus bukan Tuhan. Jelaskanlah sampai robek otakmu. Tak akan pernah bisa. Karena memang tidak bisa. Seibarat orang menjelaskan seekor ayam itu adalah sapi. Gimana ceritanya? Coba. Coba jelaskan. Suara saya putus-putus ya, Kang, Bang. Enggak, Guru. Enggak. Oke, sip, lanjut. Coba jelaskan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seekor sapi adalah
ayam. Coba. Bisa nggak? Ah, lari. Ini kebiasaan si Gabriel itu. Coba jelaskan bagaimana caranya seekor sapi adalah ayam. Coba jelaskan bagaimana seekor sapi ini adalah ayam. Kalau seekor sapi aja susah kalian untuk jelaskan bahwa itu adalah ayam, bagaimana Yesus yang adalah manusia bisa kalian jelaskan dia adalah Tuhan? Sesama makhluk aja nggak bisa. Ini adalah seekor cicak, padahal yang ditunjuk itu adalah kucing. Gimana? Apalagi ini pencipta langit dan bumi. Yang ditunjuk manusia Yesus, disangkanya pencipta langit dan bumi. Alamak, bagaimana bisa diterima itu? Bisa diterima apabila akal dimatikan, baru bisa. Kalau masih menggunakan akal, bagaimana mungkin? Itu mustahil terjadi. Makanya teman-teman Kristen itu ribet menjelaskan konsep ketuhanannya ke kita, itu ribet. Sesama Kristen aja masih cakar-cakaran terkait dengan konsep Tuhan. Sulit itu, sulit. Kamu melihat ayam, terus kamu ingin mengajarkan orang lain, teman-teman, apa paman? Ini adalah kucing loh, bah. Sulit itu. Halo Juma. Halo juga. Ini mohon maaf ya, bukan saya. Dari tadi saya ikut ini diskusinya nggak ada yang berbobot. Boleh dengan saya bang, boleh diuji, angkat tema. Saya sebenarnya seorang Kristen, tapi setelah saya ikutin diskusi ini nggak ada yang berbobot, malah banyak candaannya. Ya udah, ayo kita dengan saya diskusinya serius. Silakan, angkat tema. Silakan. Kita bahas. Silakan. Saya hanya menyampaikan aja. Itu coba itu si Edis TV itu seru. Malah nggak jadi berbobot. banyak pengikutnya. Walah, Benar. kamu yang nggak berbobot ternyata. Bukan tidak berbobot. Kasihan Rupanya kamu. kau yang Cuma kasihan kalau seandainya punya diskusi seperti ini nggak ada sama sekali yang mengajak untuk mendalami tentang agama Islam itu yang sebenarnya. Yang nggak berbobot itu si Edis. Orang mau bertanya tentang Bibelnya diturunkan. Belum beberapa menit diturunkan. Itu kalau si Edis. Cuma dengarin dulu Cuma. Ini saya seorang Kristen tapi tidak tertarik. Iya, saya tahu dari cara mau bicara ketahuan. Penyembah makhluk. Diskusi-diskusi seperti ini malah saya sebagai orang Kristen tidak tertarik. Kenapa? Kebanyakan itu diskusi. Yang mau narik kamu siapa? bukan menarik, tapi saya sebagai narik orang kamu Kristen melihat diskusinya si Edis ini bukan memberi pemahaman tentang agama yang sebenarnya, malah nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, diakui kan kalau si Edis tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi gini cuma gini maksud saya begini. Itu kan si Edis itu mengajak diskusi agama Islam. Jadi emang dia agama tahu Islam pun dia tahu Islam. Bisa ini gini dengarin dulu. Emang dia tahu Islam? Dengarin dulu. Iya, saya bertanya, emang dia tahu Islam? Emang dia tahu Islam? Itu kalau diskusi sama Edis, itu sama halnya saya diskusi dengan anjing gila. Bang Afida, barakallah. Hati-hati ya di jalan. Diskusi sama Edis itu sama diskusi dengan kera monyet. Sama. Dia menjelaskan sesuatu berdasarkan dengan suaranya saja, bukan karena ilmu. Kalau dengan ilmu, ayo kita baku adu. Masalahnya dia nggak ada ilmu, dia hanya orang gila. Suruh baca Quran nggak bisa. Habis itu dia menjelaskan Al-Quran, gimana ceritanya? Hanya sesama orang dongo, sesama orang dungu, yang saling membodoh-bodohi satu sama lain. Bagi saya di situ orang gila. Ngomong sama dia sama saya ngomong sama monyet. Coba dia berilmu. Tentang Islam. Baru dia menghujat Islam pakai ilmu betulan. Baru. Orang dia nggak bisa baca Quran kok bahas Islam. Kamu lihat aja di YouTube saya.
ada puluhan video saya debat sama Edis. Itu aja. Lihat aja di situ. Kau bisa nilai di sana kemampuannya, kualitasnya gimana. Dia itu pelawak. Gacor. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Gurunda. Ustaz. Siap. Iya, lama Bunda. gitu. Waalaikumsalam. Gimana persiapannya Gurunda? Sukses ya. Alhamdulillah. Daripada di Jakarta ini, waduh hebat. Bunda Rahma mending di Medan dulu, Bunda. Bunda nggak bisa suaranya nggak ada, Bunda. Cuma Dalamnya suaranya hilang-hilang. Cuma kalau ngajak diskusi itu, kamu harus memberikan ajaran Islam yang menarik sehingga orang Kristen itu bisa membedakan yang mana yang benar. Islam atau Kristen. Susah Bang, karena kalian tidak menggunakan akal, susah. Bukan Coba masalah gunakan susah. akal. Kalau Gimana kalian saya gunakan akal, pasti kalian masuk Islam. Tapi karena Dengarin kalian dulu. tidak menggunakan akal, Bagaimana mau masuk saya Islam? Sementara yang masuk Islam itu adalah orang yang berakal. Kau punya akal, kau nggak pakai akalmu. Gimana saya yuk? punya, dengarin dulu, saya ini manusia sempurna punya akal. Iya Saya mau- sempurna secara fisik, tapi akalmu nggak berfungsi. Gimana? Ini dengarin dulu, saya ini seorang Kristen. Bagaimana sih? Iya saya tahu karena saya bau dari sini kelihatan baunya, tercium. Gak usah kau pamer. Saya ini Kristen. Dari bau badanmu aja kita udah tahu. Kau pemakan babi. Udah, jangan kau ulang lagi. Dari kata-katamu aja itu sebenarnya Lah, udah ngapain kau menghina. bilang aku ini seorang Kristen? Lah, kok kamu pamer? Emang Kristen itu suatu kebanggaan bagi kami? Bukan itu maksud saya. Lucu. Gini, maksud saya itu tunjukkan bahwa diri Anda itu benar-benar di dalam Islam itu ada kata-kata saya damai, ada Islam, kata-kata makanya saya yang tidak Kristen. menyenangkan orang. Kalau ini kata-katamu terus ini diskusimu ini tidak ada manfaat sama sekali. Kok kamu yang jadi penilai? Sebentar dulu. Kenapa kamu yang jadi penilai? Bukan Waduh, kau yang jadi acuan. Coba. Berapa? Sudah ratusan orang yang dimualafkan oleh Bang Zuma. Setiap malam. Nyaris setiap malam. Pasti ada yang mualaf. Nah ini, yang mau naik ini. Ini mualaf sudah ini. Cuma kalau bikin diskusi itu cuma ya. Nah, apalagi saya ini Kristen. Terus? Saya pemakan babi. Terus? Lah itu ngejelek-jelek. Ini gua kasih tahu aja nih Juma. Kok Kalau jelek-jelek bikin makan diskusi- babi kok jelek? Oh berarti makan babi itu jelek ya? Dengarin dulu. Sadarnya kau rupanya kawan. Kalau bikin diskusi itu ya. Ayo David, jangan ketawain David. Jelek memperburuk agama Islam sendiri. Itu. Ketawain dia David. Dengarin Juma tuh. Kalau ada Ini sebenarnya si Juma ini sebenarnya ini ya. Provokator. Saya percaya kok, ya benar. Saya percaya Provokator si Juma ini sebenarnya bukan pelaku, Gacor. bukan pelaku Siapa Islam. ini Gacor? Bang Zuma ini setiap hari ada di Indonesia. Bukan masalah ada di Ya. Indonesia. Iya, berarti bukan provokator. Yang provokator itu ketika dia itu lari ke luar negeri. Kemudian Lalu manas-manasin dari luar. Itu yang Manas-manasi provokator. umat Islam dari luar. Supaya kita ribut di sini di Nusantara sementara dia enak di luar. Itu provokator namanya. Sulit kan otakmu nggak gini berfungsi aja, kawan. Kalau mau diskusi berikan. Nah, jadi jangan seperti Ya udah, kau diskusi dengan saya, kau angkat tema, judul yang paling tema yang paling berat menurutmu, ayo. Tidak perlu saya angkat tema. Dari cara pembicaraanmu aja udah tidak menunjukkan seorang Islam kok. Ngapain saya harus angkat tema? Terus lu mau ngapain di sini? Saya hanya bilang aja ke ke Juma, kalau komunikasi tentang diskusi Islam itu ya seperti Edis ya kan begitu. Ada datanya. Jadi tidak seperti yang Anda ini. Diskusinya terbuang-buang waktu, nggak ada isinya, benar. Tuh jadi, waduh, ini malah menuhankan Edis. Saya turunkan aja. Nggak ada guna ya. Di tadi nggak ada diskusi. Mendingan sama David aja. Disuruh angkat tema malah jualan monyet. Monyet Jualan nggak laku anjing. dijual. Jualan anjing.
Holong, selamat malam Holong. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waduh, sudah mati. Assalamualaikumnya. Aduh, Holong gimana Holong setelah masuk Islam? Alhamdulillah. Masuk Islam. Alap Ustaz. Sudah Gurunda. mualaf juga katanya Gurunda beliau di kerumnya Bang Faruk ya. Holong. Masa sih? Iya. Holong. Nah, Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Open cam Holong. Iya. Selamat saudaraku. Padahal di rumahnya banyak ini gambar-gambar Yesus. Iya, semuanya Yesus semuanya ditampilkan semuanya. Gambar Yesus, salibnya. Cuman ketika dia bepergian ke mall anggaplah ke toko Bang Juma pakai sepeda motor. Sepulang dari toko ternyata bannya itu diambil semua, ada yang nyuri katanya Guru. Gara-gara diskusi debat di Komal-Komal ini. Iya kan Holong ya? Peleknya itu diambil dicurinya. Iya, Jadi orang tua gimana? Orang Batak ini ya. Orang tua gimana keluarga? Orang tua masih tetap Bang, cuman aku aja sama anak-anak. Marah berarti mereka? Bukan cuman marah Bang, aku pun udah pindah. Oh, dari rumah yang kemarin itu? Iya. Tapi kok sesingkat itu ya? Kan sama aku baru 2 kali naik di Komal. Udah hampir 2 minggu lah Bang. Oh gitu. Masya Allah. Ya sudahlah, mau kayak mana lagi? Memang Yesus itu cuma rasul untuk Bani Israel kok. Kita jangan mau jadi penumpang gelap di situ. Daripada kena semes sama Yesus nanti kalau datang. Aduh, gimana teman-teman tadi ngajaknya ke tempat Bang Arif. Oke, aku datang. Mantap kali lah. Nah, mana teman-teman Kristennya mana? Suruh aja naik ke sini, diskusi sama saudara kita ini yang baru, Masya Allah. Aku baru tahu loh beliau ini mu'alaf. Sudah mu'alaf, ada 2 mu'alaf di sini, membuktikan bahwa apa yang dikeluarkan dari lidah beliau itu setiap harinya itu adalah ilmu yang kemudian mampu membolak-balikan hati manusia. Masya Allah. Ya. Beliau tadi ini yang hantam mentalnya Oten Sekomal. Siapa Bang Eden ya? Iya, bayangkan aja tuh yang punya Komal cuma dapat 20 koin. Bagaimana enggak ngamuk? Wah, cuma ini cuma cari koin di sini. Allah, cari koin katanya yang kasih juga saudara saya. Siap. Ini bukannya yang kemarin katanya, oh saya masih takut sama inilah lingkungan apa orang keluarga apa itu kan kemarin itu baru sempat ngobrol sama saya juga kan? Ya di Kalau sini nggak salah. Gini loh Bunda, di sini tuh memang harus kita takut karena apa? Kan di sini kan 1440 sekian kakak tuh warga dusun di sini itu 95%-nya itu Kristen Bunda. Ya, tapi sepupumu ada yang Muslim kan kau bilang kemarin kan? Keluarga? Ya. Keluargaku bisa dibilang ibaratkan pinang dibagi 2. Oh. Gitu. Iya. Keren. Berani berarti dia ambil sikap Gurunda. Tapi memang mukanya muka Muslim sih ku tengok waktu kemarin itu kan. Loh kok ini kok kayak mukanya kayak orang Bugis ya. Si Olong ini. Enggak, kalau sama Bang Juma kan aku itu kan udah ada beberapa kali ya jumpa ya selama iya, dulu betul. tuh kita debatnya pun udah berapa kali. Siap. Iya. Masya Allah. Ya, aku sih jujur aja ya. Selama 8 bulan tuh perjuangan aku itu untuk mencari itu, memperdalam yang namanya ilmu agama tuh selama 8 bulan biar aku dapat tuh. Oh, itulah makanya aku bilang masa baru berapa hari ya ternyata 8 bulan mantap. Iya. Itu. Awal mulanya dulu tuh waktu aku membantai di rumahnya Bang Yusuf. Ketika Bang Yusuf itu bisa saya bilang untuk nyadarkan aku ya. Dia bilang belajar dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Semua omongan dia itu saya berpikir gini, ya ada
ada artinya juga kan gitu. Saya pelajarin. Aduh, kok dinyalain bang? Iya, iya, iya. Terima aja, nggak apa-apa. Syukur, alhamdulillah, masya Allah. Apa-apa, Itulah makanya aku bilang, nggak mungkin lah hanya beberapa minggu ini belajar, berdebat, terus kemudian. Ya enggak lah. Ya, Cuman rasul kan gitu. Saya itu berpikir apa omongannya nih kan gitu. Dulu kan saya bilang sama Bang Yusuf, kamu Bang Yusuf jangan ngina-ngina agama aku lah, saya bilang gitu kan. Kalau kamu mau tahu isi lemari aku, masuk dulu ke dalam rumah aku, lalu kamu buka itu pintu lemari aku, baru kamu tahu isinya. Ketika kamu bernarasi tentang masalah Kristen tuh, kamu harus masuk Kristen dulu biar kamu tahu gimana tuh Kristen. Saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu jawabnya Bang Yusuf enak jawabnya. Iya Bang Holong, saya tahu itu, cuman nggak ada Yesus mengajak saya untuk masuk Kristen, dia bilang gitu. Iya. Betul. Jadi dikasih ayat lah, itu kan ayat ini. Lalu kami masuk ke WA, aku sama Yusuf itu kan hampir tiap hari itu ada komunikasi. Masya Allah. Nah, masuk aku lagi ke roomnya Bang Faruk tuh. Seketika itu dulu aku itu masuknya ke Bang Liping ya, Light Liping sama Mikana. Saya selalu dihujat terus ya, dihujat dengan kata aku ini katanya Kristen bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya kita namanya belajar ya, kalau aku pintar ngapain belajar kan gitu, menurut aku kan gitu. Iya. Cuman ya itulah, saya pelajarin terus, ya alhamdulillahnya dapatlah apa yang aku cari itu. Nggak gampang loh itu, tinggalkan keyakinan. Udah Nggak berkeluarga rupanya? Udah punya 2 anak. Alhamdulillah. Ya nggak gampangnya sama saya ini sekarang nih istilahnya berpengaruh semua. Jangankan dalam istilahnya keagamaan, kehidupan sehari-hari untuk kerja aja pun berpengaruh di sini. Ya pastilah itu. Ya cuman bagi aku ya simpel aja ya dalam berpikir tuh. Namanya kita mencari sesuatu yang benar tuh ya ujian resiko ada kan gitu. Iya betul. Resikonya ada pasti. Ya bisa bilang ya. Holong orang Batak ya, Bang Holong orang Batak ya. Orang Batak. Kalau orang yang yang sering ngargain aku itu setiap datang tuh Bunda Ripa. Itu pasti naikin aku, asal lihat aku pasti naikin aku. Holong kan juga sering naik ke Komal ini. Dulu kemarin. Iya sering juga. Oh lain, si Hotang itu beda lagi kan ya? Beda Gerunda, si Hotang beda. Tadi kemana itu saudara saya si Hotang itu? Iya, si Hotang kemana ya? Sudah lama. Ya. Anaknya disunat, Hotangnya sendiri. Cuman jadi lucu ya teman-teman ya. Nyuruh aku datang masuk sini. Kalau aku Komal tuh lagi live tuh masuk ke Yusuf, masuk ke sini, masuk ke situ kan. Nah lucu aja. Aku jadi heran. Padahal aku Komalnya kebanyakan tuh nyanyi, PKPK ya kan. Kok jadi mengarah ke sini semua gitu kan? Ya mereka artinya umat Islam senang berarti. Lagi kalau ada kesaksian. Aku ya jujur aja ya, mata orangnya ada di sini pun ya gimana ya, aku lebih terus terang aja ya. Ya saya berterima kasih untuk teman-teman ya yang support saya, baik melalui DM, baik juga melalui koin. Cuman saya bilang kalau kalian tuh ngasih saya koin tuh nggak ada artinya. Karena apa? Karena ini nggak ada, nggak tahu aku apa TikTok nggak tahu maksudnya untuk apa ini. Ada dikasih contoh itu paus apa segala macam tadi, nggak tahu aku tujuannya untuk apa, nggak tahu. Nggak tahu. Iya jujur aja. Cumannya contoh Bang itu bisa diuangkan Bang, bisa diuangkan. Iya kata orang, cuman aku jujur aja belum pernah sejarah. Mau diajarin itu. Kasih. Iya, verifikasi dulu lah. Yang buat TikTok aku ini bukan aku, teman aku dulu. Iya. Cuman contoh seperti Bang DCS, Dokter DCS ya, sama Bang Iman, itu semua bantuan kalian itu memang sangat berguna bagi saya. Sehingga saya itu bisa bayar kontrakan aja. Masya Allah.
Tapi kerja bang? Kerja bang, kerja buruh. Saya dulu sawit, Mas. Syukurlah. Alhamdulillah. Ya mungkin ya kalau saya tahu namanya akun ini ya, yang sering teman lihat aku live tuh ya kan, coba tuh lihat tuh. Kadang ada yang ngasih pause, kadang-kadang ini. Ya, sampai sekarang nggak tahu aku tuh apa gunanya. Makanya saya bilang ini apa ya gunanya gitu. Nanti diajarin Bunda. Mau diajarin bang, gampang itu bang. Itu udah siapa tuh udah ada jutaan ya, udah pernah ditarik. Kalau memang belum ditarik sama sekali ya iyalah jelas. Ya cuman ya saya senang aja ya kan, karena dikasih teman tuh. Contoh aku masuk komalnya Bang Faru, Bang Kakak Ripa apa itu saya lemparin aja. Contoh Bang Yusuf kemarin kan gas terus aja, dukung dia kan. Ya kuncinya itu aja teman-temannya. Ketika saya berbicara di komal saya tuh, saya nggak mau mengujat, nggak mau ngapa-ngapain walaupun sudah saya tinggalin. Tapi ketika kalian itu istilahnya ngujat saya pertama tuh, itu prinsip saya lebih baik patah daripada bengkok ya. Nah, itu aja prinsip saya. Jadi saya selalu ngomongin, saya jangan dihujat, jangan. Contohnya jangan ada omongan enggak bagi saya enggak takut sebenarnya, saya enggak edit TV takut ya. Saya enggak Jadi pada intinya lebih memahami kitab daripada Quran, itu aja kuncinya. Jadi istri juga ikut? Kalau ngomongin istri bang, jangan di komal gini bang. Kalau di komal Bang Faruk mungkin udah tahu semua. Melalui PT, kalau abang tuh lihat PT saya mungkin abang udah paham. Iya. Saya itu cuma punya 2 anak bang. Gitu ya. Dia kan masih muda juga, masa langsung 10. Kalau langsung 10 itu mamaknya 5 berarti. Kalau memang ada rezeki bang, ya mungkin tahun ini baru bisa diomongin istri bang. Iya. Tunggu saya terbang dulu ke Jawa Tengah. Mau hijrah, dia hijrah. Sekarang masih di ini, Pekanbaru kah atau di mana? Di Medan. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya memang daerah sawit di sana kan ya. Ya di sini mayoritasnya memang sawit kalau bagian perkebunannya. Iya. Mantap lah. Aduh, ini ada penjual tua mau naik, ngapain ini? Biar dia kenalan dengan saudara Holong dulu. Kasih kenalan dulu dia. Janda pirang. Aduh, penjual tua. Mampus gitu kan. Tapi kalau menghujat saya langsung lempar ke neraka tuh. Ini jualan solar juga di pinggir jalan. Selamat malam, Cinta Indah. Siapa namanya ini? Selamat malam. Iya, silakan Holong. Ya. Selamat malam. Cinta Indah. Rasmi dia, bukan Cinta Indah, Rasmi namanya. Oh Rasmi. Iya, si Rasmi, aku bertanya, bagaimana pendapatmu? Akhir banyak sekali sekarang mu'alaf loh. Ini yang di atas ini Bang Holong, Bang David, udah mu'alaf loh. Kok kamu masih bebal? Nah, silakan. Ya kayak mana nggak bebal, kayak mana Allah Islam itu kan tidak terdefinisikan, berarti PHP. Holong, kenapa? Holong, kenapa mu'alaf Holong sama David? Ayo. Karena selama ini Holong menyembah manusia.
Ya, Belum sadar. lebih parah yang tidak terdefinisikan, tidak manusia, tidak Allah, tidak apa, tidak terdefinisikan. Berarti Tuhannya Yahudi juga manusia ya. Kau pikir masuk akal? Kau pikir masuk akal Tuhan keluar dari kelamin? Masuk akal itu? Tidak, Tuhan keluar dari iya, kelamin itu. masuk akal? Tuhan keluar dari kelamin masuk akal. Masuk akal, nggak apa-apa. Kesaksian Yesus di Bible ya di Matius 5:37. Mencabuli umur 3. Aduh, Daripada mencabuli 3 tahun. Itulah wajah Kristen, holong, representasi dari kekristenan itu. Aduh, kalau kayak gitu sih udah biasa aku hadapinnya. Cuman gini aja bang, kakak tadi ya kakak ya. Ketika kamu berbicara nggak terdefinisi, nggak Tuhan apa ya? Yang pertama tuh menurut saya gini kakakku sayang. Yang pertama tuh Tuhan tuh nggak bisa kelihatan. Kesalahan daripada kekristenan menurut saya menuhankan manusia yang dilahirkan oleh manusia. Yang kedua, dan sebut itu Roh Kudus sebagai Tuhan, sedangkan Roh Kudus itu mengandung yang menjadi di-COD-kan ke perawannya Maria sehingga melahirkan Yesus ya. Ini bahaya. ada nabi di sini, Allah. Di dalam Matius 5 ayat 17 itu jelas nyatakan kalau namanya Tuhan itu mulia. Lah di situ disebutkan dia meminta dimuliakan oleh Allah Bapa. Jadi kakak harus baca itu dulu dan memahami yang namanya iman rasuli ya. Kalau berbicara tentang Tuhan, nggak boleh gitu kak. Kalau diajak diskusi itu baik, jangan langsung seperti tadi ya. Kalau ngambil kesalahan tuh enak, apalagi gini loh. Kita pakai logikanya aja, pakai akal ya kayak. Kalau kita mempelajari contoh ke Al-Quran tuh, kita nggak bakal dapat karena apa? Kita nggak bisa membaca. Sedangkan Muslim itu sendiri belum tentu bisa dapat itu semua 80% bisa baca. Lah kok malah pinter-pinter orang Kristen membaca Al-Quran. Sedangkan kalau Muslim membaca kitab bisa karena apa? Bahasa Indonesia ada, bahasa Batak ada, Jepang ada, mau apapun ada. Jadi gampang. Jadi pakai akal. Jadi kalau kakak mau membahas Al-Quran tuh jangan coba-cobalah. Jadi memang ada keyakinan saya itu kalau di Kristen itu enak, imani saja. Jadi kakak tuh imani saja ya. Itu aja. Jangan mentang-mentang melihat Edis TV gini-gini, kalian belajar dari Edis TV, tapi kalian nggak tahu baca sampai ke bawahnya, bahaya. Di Matius 7 ayat 15 sampai ke bawah, tolong dibaca dulu Pak. Di situ apa tuh nanti diterangkan. Utusan, bukan Tuhan. Lah kita bilang itu kita itu menuhankan, berarti nggak Tuhan dong. Pakai akal. Kita dikasih pikiran, tahu berpikir apa artinya. Nanti saya bawakan ayat-ayat nanti kakak melewet. Jujur aja, Juma, baik Yusuf, ya, melainkan Bang Faruk ya. Kalau menurut kata kitab belum sanggup saya rasa melawan saya. Menurut kitab. Maka itu saya nggak mau sebenarnya seperti kakak bilang tadi langsung ngomong naik ke atas langsung cium-cium nggak enak kalau dengar. Nanti saya bongkar satu persatu malu. Kalau mungkin contoh nih ya jujur aja ya Bang Juma, Bang Yusuf enak ini. Karena di mana enaknya? Bawa satu ayat mana kesimpulannya sampai ke bawah belum pasti ngerti, belum tahu pasti itu semua isinya. Terus saya berani. Dan saya itu mualaf bukan berarti saya itu mualafnya semalam belajarnya, bukan. Saya pun udah berpikir habis apa ini, tujuannya kemana. Makanya saya bilang itu, pelajarilah kitabmu dengan benar, dengan akalmu, dengan sehat pikiran itu pakai, logikamu pakai. Dan aku yakin, jika kalau
jikalau engkau belajar kitab itu dengan benar, tidak ada kata kamu nggak bakal pasti keluar dari Kristen. Pasti itu. Karena sebenarnya yang mengikuti ajaran Yesus itu bukan kita loh, melainkan Muslim. Mantap. Cuman kan asal kita baca aja udah, apalagi udah pendeta baca, dilarikanlah itu isi-isi teks yang ada di dalam kitab tuh. Untuk apa tujuan? Untuk duniawi, untuk keseharian dia, untuk kenyangi perut dia. Kita bisa memahami nggak? Yang dipesan itu dia, jikalau kita banyak menanam maka banyak kita tuai katanya. Itu sering itu di bab khotbah. Tujuannya apa? Biar kita banyak kasih persembahan lah. Nah, sehingga kita pulang gereja, karena mereka tinggal ngera-ngera duit tuh. Jadi jangan gitu kak, kalau mau diajak diskusi itu jangan gitu kakakku. Belajar dulu apa yang mau kita omongi. Coba kita baca betul nggak ini omongan orang, betul nggak omongan Jumani, betul nggak omongan Edis nih, kan lengkap kita bisa baca kitab. Ngapain kita ngamuk-ngamuk? Nggak ada artinya. Alkitab itu mudah dipelajarin karena ada semua bahasa. Cuma nggak ada keteguhan. Contoh kenapa seorang holong itu mengatakan nggak ada keteguhan. Contohnya, aku pergi nih ke Cina nih. Ke Cina tuh ya gereja. Sinyong katanya. Mana ngerti aku? Kan gitu. Coba lihat Muslim. Ke seluruh dunia itu semua Arab. Satu aja. Itu bedanya. Datang naik diskusi langsung ngujat. Ayo silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan hanya modal tapping aja. Ayo teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, ada dua mu'alaf di atas ya. Ada dua mu'alaf, ada David, ada Holong. Ini semuanya mu'alaf. Nabi-nabi melakukan nubuat Yesus itu siapa yang melarikan apa itu semua pekerjaan Yesus yang melari-larikan? Yaitu tadi para gembalanya. Siapa gembalanya? Yaitu tadi para pendeta. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 coba dibaca apa yang akan mereka dapat nanti di sana. Makanya dipelajarin dulu baru diomongin. Tapi mustahil lah. Kalau belajar itu pasti ujung-ujungnya inilah. Cuma kan takut mempelajarinya. Takut mencari apa jalan kebenaran yang sesungguhnya. Udah jelas-jelas doa sujud, doa lompat-lompat. Aduh. Kemasukan Roh Kudus, kemasukan setan itu, setan dari kuburan tuh. Buktinya lompat-lompat, tendang kursi, rambut panjangin, joget-joget, apa itu? Nggak masuk akal. Ada masukan mungkin dari Gurunda? Iya, yang pada intinya kalau saya melihat ya secara menyeluruh Islam ini, Islam itu didatangkan untuk kemudian menjadi jalan terakhir bagi manusia, karena tak akan ada lagi jalan lain. Yesus jalan, betul, menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Mengimaninya sebagai rasul. Dah selesai. Kita di luar Yahudi ya, karena kita nggak diikat Torah. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus tidak membawa syariat. Ayo, syariat apa yang dibawa oleh Yesus? Nggak ada. Seperti Nabi Musa membawa syariat, membawa rukun, membawa hal yang disunnahkan kemudian bagi Bani Israel, yang diwajibkan kepada Bani Israel, yang disunnahkan kepada mereka. Mereka diajarkan syariat. Nah, Yesus bawa syariat nggak? Nggak ada syariat baru yang dibawanya. Yesus mengajarkan Bani Israel
kembali kepada jalan Tuhan. Karena memang Bani Israel ini sudah jauh meninggalkan jalan Tuhan. Maka Yesus datang untuk mengajak kembali kepada jalan Tuhan. Dengan cara apa? Mentaati hukum Torah. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar Bani Israel? Gak ada nabi kok diutus kepada mereka. Gak ada kitab suci yang diberikan kepada mereka. Maka diutuslah Nabi Muhammad sebagai jalan terakhir bagi seluruh umat manusia. Jadi memang kalau orang sehat, ngapain coba dia mengikatkan keyakinan dia kepada keyakinan yang bukan berasal dari Yesus itu sendiri. Sementara tidak ada nabi yang diutus kepada Roma, kepada Yunani, kepada Belanda. Gak ada. Gak ada kitab dari langit, ketetapan dari langit yang diberikan kepada mereka. Itu gak ada. Maka jalan terakhir ya hanya Islam. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, orang-orang Yahudi kemudian dinyatakan di sana, memang betul dulu mereka pernah menjadi bangsa pilihan. Sampai Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Dulu aku pilih kalian. Tetapi kalian kemudian ingkar. Kalian selalu menyakiti utusan-utusanku. Pencobaan-pencobaan pembunuhan selalu acap kali kamu lakukan terhadap seluruh utusanku. Nah, karena itulah aku laknat kalian. Itu Al-Quran mengatakan. Karena kalian suka melanggar janji, aku laknat kalian. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat aku laknat. Kecuali mereka yang ingin mengikuti jalan keselamatan ketika utusanku datang, yaitu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Jadi jangankan di luar ahli kitab aja dipanggil. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Jadi Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian isi dari kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Makanya kalau ditanya saudara kita Kristen, saudara-saudaraku Kristen, apakah perjanjian lama itu kitabnya Nabi Musa? Ya, katanya. Ada jaminan? Bingung. Ada jaminan gak? Dari Nabi Musa ke mana? Yosua bin Nun, ke Harun, Yosua bin Nun. Habis itu ke mana? Bingung. Berarti yang sampai kepada tangan kalian itu hanya terjemah. Nah, sedangkan yang kita minta ini adalah kitabnya Nabi Musa. Al-Quran datang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah mengajak Bani Israel menyembah kembali kepada Tuhannya Nabi Musa, kembali kepada Tuhannya Yesus, menyembah hanya kepada hakikat tersebut. Dengan pola syariat, hukum-hukum, yang mana hukum yang datang kepada Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Berbeda dengan syariat yang datang kepada Nabi Musa, itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Jadi kalau ada yang kemudian bukan Bani Israel ikut-ikut ke sana, yaitu serigala. Apalagi merubah-rubah. Sementara dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi hukum-hukumku. Gak boleh. Begitu juga Yesus, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana? Neraka. Tapi yang tidak meniadakan dan mengajak orang lain juga tidak meniadakan, maka tempatnya adalah surga. Jelas kok itu. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad ini belum diutus oleh Allah, bagaimana dengan mereka yang di luar Bani Israel? Boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa tidak? Tapi dengan catatan harus mengikatkan diri kepada seluruh aturan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah mengikat? Enggak. Apakah wajib? Tidak. Karena hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya untuk kaum Bani Yakub. Makanya dalam Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Musa itu hanya diberikan kepada diwariskan hanya kepada si pemilik, yaitu Bani Yakub saja. Jelas itu. Tapi kalau Islam, celaka, sial. Sial betul. Kalau ada orang yang setelah datang Islam, mereka kemudian tidak Islam. Itulah celaka-celakanya manusia. Mereka mengatakan diri mereka adalah kami pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus memiliki pengikut di luar Yahudi? Sejak kapan Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Sejak kapan? Di mana itu bisa kita baca? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Itu makhluk yang mana itu? Kalau Yesus, jangan kau pergi ke seluruh bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kau bertentangan. Ya memang bertentangan karena dua Yesus yang berbeda. Ketika Yesus datang di luar Bani Israel,
tidak menjalankan hukum Tuhan, ada hukuman enggak? Enggak ada. Enggak ada hukuman. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Yesus, itu hukum yang mengikat Bani Israel tok. Jadi sekiranya Islam itu belum datang, kemudian ada perintah dalam kitabnya Yahudi, jangan engkau makan babi. Orang Indonesia boleh enggak makan babi? Boleh. Berdosa enggak? Enggak. Enggak berdosa. Kenapa? Karena orang Indonesia belum ada hukum Tuhan datang kepada mereka. Berarti mereka enggak berdosa? Tidak. Siapa bilang berdosa? Hadapkan kepada saya orang yang mengatakan orang Indonesia, sekiranya Islam belum datang, sekiranya Nabi Muhammad belum diutus, umat Islam makan babi, siapa yang mengatakan dosa? Ada? Ulama? Ustadz? Kiai? Enggak ada? Enggak ada. Karena belum ada hukum datang. Berbeda setelah datang Islam. Siapapun itu, orang Yahudi keturunan Nabi Musa keturunan Yesus semuanya. Setelah Islam datang, yang tidak memeluk Islam itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tuhan itu cuma satu. Yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Abraham, anaknya, keturunannya, cucunya, itu adalah Tuhan yang sama. Bedanya hanya syariat. Apa itu syariat? Hukum-hukum. Barakallahu fikum. Bunda. Masya Allah. Hanya hukum yang membedakan. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, hukumnya ada, betul. Itu mengikat untuk siapa? Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jadi ketika tidak ada Nabi Muhammad, belum diutus beliau, ada perintah jangan kau makan babi. Boleh nggak kita makan babi? Boleh. Jangan kau menyembah ilah lain selain daripada aku. Boleh nggak di luar Israel itu menyembah yang lain? Boleh. Kenapa tidak? Toh tidak ada perintah yang datang kepada mereka untuk menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, tak ada lagi. Tak ada sisi ruang di atas muka bumi ini yang boleh menyembah kepada selain daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia datang sebagai wakil Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai Bani Israel, kalau Nabi Isa, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Nabi Musa, ya Bani Israel. Yesus, ya Bani Israel. Nabi Muhammad, ya Bani Adam. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi ketika ada hukum yang datang kepada Nabi Muhammad, maka siapa yang harus terikat dengan hukum itu? Seluruh manusia. Selama masih merasa manusia. Makanya orang di luar Islam tidak dianggap manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih akal, tidak dipakai. Dikasih tubuh, tidak dipakai. Kenapa kemudian tidak ada perintah sholat kepada sapi? Karena sapi bagaimana mau takbir? Sapi bagaimana mau wudhu? Gak bisa. Gak bisa. Bagaimana kera tidak diperintahkan sholat? Karena ketika diperintahkan sholat, akal tidak ada padanya. Hei kera, wudhu, mau sholat. Tidak bisa, Bung. Kenapa binatang? Ya tidak bisa. Maka satu-satunya manusia, makhluk yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, dengan tataran ibadah yang sudah diatur kemudian, itulah yang disebut manusia. Maka mereka yang tidak mau beribadah kepada pencipta langit dan bumi, disebut ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa kera tidak menyembah kepada Allah? Karena kera tidak berakal. Kenapa kera enggak disuruh kemudian untuk beribadah? Karena kera tidak punya akal. Kenapa kemudian manusia ketika mereka datang Islam padanya dan mereka kemudian tidak mau berislam, mereka dikatakan lebih hina daripada kera? Kenapa? Karena ada padanya akal. Ada padanya tubuh. Yang tubuhnya itu sudah disetting. Bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau. Maka Al-Quran mengatakan, mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sekali lagi, sekiranya Nabi Muhammad tidak diutus di atas muka bumi ini, dan utusan Allah hanya kepada kepada Bani Israel, kita di luar Bani Israel bebas mau hidup seperti binatang pun bisa. Tapi karena Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penghibur, maka kita yang tadinya tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada penghiburan, beliau diutus untuk menghibur umat manusia.
Maka dikasih kunci. Dulu, gimana caranya kita bisa masuk surga sebelum ada Islam? Kita ikuti Nabi Musa. Ajarannya hanya untuk kaumnya. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Kita ikuti Yesus. Ajarannya untuk kaumnya. Enggak, ikuti aja Kristen. Yang mana di Kristen yang dari Yesus? Enggak ada. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Tidak bersunat bukan dari Yesus. Merasulkan Paulus juga bukan dari Yesus. Percaya kepada Bible juga. Bible itu tidak ada validasi. Tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus. Menyembah kepada Yesus nggak ada perintahnya dari Yesus. Jadi apa yang mau diikuti dari Kristen? Tak ada. Maka ketika Nabi Muhammad datang, diutuslah oleh Allah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsud. Islam datang, Nabi Muhammad melepaskan item-item kisi-kisi pengajaran kepada para sahabat. Sahabat melepaskan kepada para tabi'in. Tabi'in mengurai kepada tabi'in. Habis itu kepada para ulama, kepada para guru-guru kita. Da'i, muballigh, ustadz dan seterusnya. Sampai kepada jemaat Muslim dimanapun berada. Sampaikan Islam itu. Maka siapapun yang mendengarkan, menggunakan akal sehat. Benaran. Setelah Islam sampai kepada mereka, baru dah dipilter. Apa kata Allah? Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan halusinasi, ilusi, kebohongan, tahayul terhadap pencipta langit dan bumi. Jadi manusialah, jadi daginglah, jadi rohlah. Siapa mereka kata Allah? Siapa mereka? Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang menutup akalnya. Mereka yang menutup hatinya. Mereka yang mematikan kemudian hatinya, kalbunya. Kenapa? Karena mereka zalim. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qawmaz zalim. Orang-orang yang menutup hatinya. Orang-orang yang membatukan akalnya. Menutup kupingnya. Menutup matanya. Tentang apa yang dia lihat kebenaran Tuhan. Kupingnya, dia tidak mau mendengarkan akan kebenaran Tuhan. Hatinya tidak mau melihat cahaya akan kebenaran Tuhan. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan kedudukan orang-orang zalim. Kemana mereka pergi? Ilanar, kepada neraka jahanam. Karena mereka menggunakan akalnya bukan pada tempatnya. Sudah dikatakan akal itu untuk sampai kepada kebenaran hakiki. Tapi akalnya justru dimatikan. Yang disembahnya justru makhluk. Di mana makhluk ini sendiri mengatakan, aku hanya utusan. Yang benar itu dia yang mengutus aku. Mau nggak mereka peduli? Nggak peduli. Itulah makanya disebut zalim. Diperlihatkan seekor sapi. Bang, ini sapi bang. Enggak, itu adalah ayam. Sapi, ayam, sapi, ayam. Lah, ini sapi loh. Nyata-nyata dia sapi kok. Enggak, kamu nggak ngerti. Kamu nggak punya Roh Kudus. Kalau kau punya Roh Kudus, kau akan mengatakan ini adalah ayam. Wih, artinya kalau saya punya Roh Kudus, saya gila dong. Karena ayam, hakikatnya ayam beda. Dan juga sapi beda. Mau dikemanakan bagaimanapun tetap beda. Tapi kok dipaksakan? Kalau sapi aja haram hukumnya. Bagi ilmu pengetahuan mengatakan itu adalah seekor kambing. Lalu bagaimana hukumnya manusia yang nyata-nyata netek sama ibunya disebut sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia? Pantas enggak orang-orang seperti ini dibakar di api neraka? Pantas. Pantas. Kalau ada orang kemudian petantang, mengajak orang kemudian mengatakan seekor sapi itu adalah kuda. Memaksa orang untuk memahami bahwa sapi ini adalah kuda. Ini kuda. Mengajak orang, memaksa dengan berpura-pura bla 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 bla. Yang penting orang banyak mengaku ini adalah kuda padahal sapi. Apa yang pantas hukumannya untuk orang seperti ini? Minimal kita dudukkan dia sebagai orang gila. Ulaika hum syarrul bariyah. Singkirkan dari pemukiman orang-orang waras. Jauhkan dari anak-anak kita yang masih mewaras. Kenapa? Bagaimana mungkin alam semesta ini menguraikan kebenaran, item demi item, ion-ion kebenaran, ilmu, perangkat-perangkat sudah ada. Di zaman modern masih ada orang bisa kemudian dikibulin ini adalah seekor kambing, padahal nyata yang diperlihatkan adalah serigala. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kalau yang seperti ini aja, yang sifatnya biologis aja, kita nggak bisa kemudian dipaksa untuk menjadi bodoh, apalagi kalau manusia dianggap Tuhan. Gak bisa. Gimana orang bisa berakal, bisa menerima itu? Nggak bisa. Ketika ditanya, apakah dia Tuhanmu? Ya,
itu adalah Tuhanku. Apakah kau menuhankan manusia? Enggak. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kau menyembah anak Maria? Tidak. Lalu yang kau sembah siapa? Yang aku sembah adalah Yesus. Lah, Yesus ini siapa? Yesus ini adalah anak Maria. Anak Maria ini Tuhan? Iya. Kau menyembah manusia? Enggak. Maria melahirkan manusia? Iya. Sama tadi. Sama. Ini kambing? Bukan. Lalu apa? Sapi. Siapa yang mau gila mendengarkan itu? Siapa? Gak ada. Makanya kedudukan orang-orang seperti ini dikatakan dalam Islam zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta alam semesta? Padahal mereka diajak kepada dinul Islam. Kok Islam? Yes, karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang mendudukkan akal di atas segala-galanya. Mengenal Tuhan dengan akal di Islam. Ilmu pengetahuan dengan akal di Islam. Mengenal hakikat kitab suci di Islam. Dapat menguraikan kalam ilahi di Islam. Hukum-hukum Tuhan Islam. Hukum tata negara Islam. Hukum kekerabatan Islam. Hukum kerukunan Islam. Hukum keluarga Islam. Pewarisan Islam, nikah Islam, militer Islam, politik Islam, semuanya. Kenapa harus Islam? Karena itu alasannya. Islam satu-satunya agama yang menorehkan kemudian antara akal, wahyu dan pencipta langit dan bumi serta makhluk. Di luar daripada itu, semua hanya khurafat, ilusi, halusinasi, angan-angan kosong belaka. Maka Al-Quran menggariskan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu yahdil qaumaz zalimin. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Sudah diajarkan, kamu sadar enggak alam semesta ini hebat? Yes. Luar biasa bukan? Ya. Pernah enggak kau melihat langit? Pernah. Bisa enggak kau berpikir siapa yang menciptakan itu? Oh iya. Apakah yang menciptakannya itu punya kelemahan? Tidak. Punya keterbatasan? Tidak. Kamu lihat nggak siang dan malam? Tahu. Pernah kau rasakan? Yes. Setiap saat saya menyaksikan. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam? Siapa yang mengurus itu semua? Apa katanya? Ya Tuhan. Berarti Tuhan itu maha kuat. Yes. Maha dahsyat. Yes. Kamu, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Parah. Itu namanya si kanobeng. Mulutnya mengatakan ini sapi. Bisa membajak sawah. Bisa kemudian dipakai untuk mengangkat barang-barang yang berat. Begitu ditunjukkan, mana sapinya? Buka pintu, tak. Yang keluar apa? Kucing. Gimana bisa? Jadi hukum kekerabatan itu diatur kemudian bagaimana manusia bisa selamat. Karena manusia saling terkait satu sama lain. Untuk mengajarkan kepada manusia kepada kebenaran. Saya kira seperti itu. Keluar daripada konsep itu, satu-satunya jalan hanyalah Bang Luga Tambunan. Jangan mengatakan Anda seorang Kristiani. Jangan Anda mengatakan Anda adalah seorang Katolik. Saya adalah Advent, saya adalah Protestan. Kalau tidak menyangkutkan, menisbahkan, mengkaitkan kepercayaannya kepada Bang Luga, percuma. Keluar daripada Bang Luga, ayo masuk Islam. Di luar daripada Islam, ayo jadikan Bang Luga sebagai pemimpin. Di luar daripada itu, hancur lebur. Kalau keluar dari konsep percaya kepada Bang Luga, solusinya cuma satu, Islam. Keluar daripada Islam, solusinya cuma satu. Bukan pendeta, bukan pastor, tapi Bang Luga. Gitu teman-teman. Halilintar. Saya kira begitu. Silakan teman-teman sekalian. Sekedar cara-cara kalau kita mau berdakwah kayaknya gitu. Ya ini hanya sekedar contoh. Ustaz berceramah begitu biasanya. Saya niru-niru aja nya. Cuman bercanda aja pun. Lanjut. Bang Juma, besok acara ulang tahun API ya? Iya. Ini kok Juma. Iya. Emang saya nggak diundang nih?
Katanya sudah diundang, katanya mau Sudah, dijemput. katanya udah Bang Hendy Selebes. Oh, udah diundang ya? Oke lah. Iya, Datanglah. datang aja, nggak apa-apa Luga. Ini sudah ada Kristen ini editor. Ada Nama- sate kambing ya Bang Juma? Ada sate kambing kan? Sebentar. Ada. Malah ular naga ada yang sate di sana. Puji Tuhan. Ada Rolls Royce Oke, juga. mantap, Luga, mantap. ada Rolls Sampai Royce ketemu juga. besok ya Bang Juma ya. Luga. Sampai ketemu besok. Belum, Ini aku ada- kan belum pernah ketemu Bang Juma. Iya, Bang, iya, Bang. ya kan? Ini ada editor Kristen dia, Luga. Silakan. Apa temamu Juma? Aduh. Jangan dengan Gurunda dulu lah. Jangan ke saya dulu, Bang. Ini Iya. ada saudara Luga dulu. Kalau sudah bisa mengalahkan Luga, baru saya katakan Kristenmu benar. Oke. Silakan. Banyak bacot, Lor. Pokoknya banyak bacot. Silakan Luga, dibuka mute-nya. King of the King. Nggak ngomong sama aku di rumah. Oke. Bang editor, Anda dari Tritunggal atau dari Wanes? Apa kau bilang? Siapa istri Allah Bapa? Apa yang kau bilangnya itu? Istrinya Bapak siapa? Yesus kan anaknya. Mamanya siapa istrinya? Istri Bapak siapa? Ngomong apa kau? Istrinya Bapak Istrinya siapa? Bapak. Aduh, nanya istri Bapak lama. Apa kau bilang? Nggak nyambung kau. Gua enggak. Emang Istrinya Bapak nggak punya istri? Iya siapa istri? Maksudnya apa nih? Nggak punya. Kan Yesus kan anaknya. Bapak ini kan cowok. Istrinya siapa? Kau congor budang. Loh, awak kan cuma nanya siapa istri Bapak, dia nggak tahu. Gimana sih kau ini? Oh ini menghina apa gimana sekarang? Bukan menghina orang, awak nanya siapa istrinya. Anaknya kan Yesus. Kita kan cuma nanya siapa mamanya Yesus. Kau pikir Yesus itu apa? Itu hasil hubungan yang Nabi tahu. Waduh, kacaunya banget. Ditanya istrinya Bang marah-marah. Seksi. Lanjut, kau sama-sama semua. Ini anak buahnya jawab Bom aja. Oh iya. Gimana? Gimana Luga? Penglihatan Luga yang kemarin itu Luga. Waktu Jadi Luga kemarin satu kan- mobil ya, silakan. Jadi kan kemarin itu kan teman saya si Slayer, Bang, Luga saya mimpi. Kenapa saya bilang? Aku mimpi Bang. Jadi dalam mimpi itu saya melihat Bang Luga naik Rolls Royce. Saya kan kaget. Naik Rolls Royce di mana? Di surga Bang. Terus tapi Bang Luga duduk di belakang sama Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol. Di belakang ada Allah Bapa dan Roh Kudus. Awak lagi cerita bisa diam nggak kau, woi? Udin. Bisa Ya, diam nggak? di dalam mobil Rolls Royce itu ada siapa saja Luga? Jadi di dalam mobil Rolls Royce itu ada 4 orang. Pertama Allah Bapa, yang kedua ada perempuan bersayap yaitu Roh Kudus. Wah, saya kaget kan karena memang penglihatan dari seorang nabi dari Amerika di Babel Prophecy channel itu memang Roh Kudus itu dibilang perempuan bersayap. Nah, ini tiba-tiba si Slayer ini kok bisa dia tahu ada perempuan bersayap di sampingnya Bapa, itu Roh Kudus, katanya begitu. Terima kasih dulu Jadi Luga. Ada sponsor itu. Oh Luga. ya, terima kasih kepada yang telah memberikannya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oke. Terus yang kedua, di dalam ketika Bapak dan kami berempat di mobil Rolls Royce di surga, katanya bom kelindas sama mobil itu. Nah, saya kaget kan, loh kenapa jadi bom-bom gitu. Bom-bom kelindas. Lalu bom-bom ini nangis-nangis minta maaf.
Dia Bom mengatakan begini, saya menyesal karena ketika saya hidup di dunia, saya menolak Bang Lugas sebagai nabi. Jadi Bom itu kelindas, ya akhirnya dia mati lah kan gitu. Jadi ternyata Allah Tadi Bapa bilang, itu juga punya Rolls Royce. Luga tadi bilang katanya dari perut bom keluar si Edis, si Supiratul. Oh, kalau itu kan apa ya? Maksudnya saya tambahin lah biar kira-kira ini kan penafsiran ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri Bom inilah. Saya dengar-dengar baru dengar kabar ya, Bom itu ternyata punya 3 istri. Nah ini yang saya harus lidiki, kan di dalam Kristen kan nggak boleh beristri banyak. Nah itulah mungkin Allah Bapa marah, akhirnya Bom dilindas. Dan dia dilindas karena menolak saya sebagai nabi. Jadi mimpi ini memperkuat ternyata memang Allah Bapa itu juga memang suka juga dia sama Rolls Royce, bukan cuma manusia aja yang suka Rolls Royce. Ya wajar kan, kita juga kan ciptaannya kita dibuat segambar dengan dia, jadi pasti seleranya sama, suka mobil mewah seperti itu. Jadi begitulah. Edit siapa sih namanya ini. Jadi kau udah tahu belum bini Tuhan kau siapa, istri Bapa? Tuhan kau ada istrinya nggak, Edit? Yang kau bilang itu juga. Udah ada belum istri Tuhan kau? Belum punya? Gawat kau ini. Kau itu mau ngomong apa kau itu? Ada nggak Tuhan perempuan? Ada nggak Tuhan perempuan di dalam agama Kristen? Ada nggak Tuhan perempuan dalam agama Kristen? Ngomong apa kau tuh? Ada nggak Tuhan perempuan dalam agama Kristen? Ada nggak Gitu. Tuhan agama Kristen? Iya, ada nggak? Mana ada telur musuh? Ada lah, nggak kau baca Alkitab itu rupanya. Aduh. Kau baca dulu Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi perempuan itu gambar Tuhan. Berarti ada Tuhan perempuan. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Nah, makanya kau belajar sama Nabi, jangan kau belajar sama Bom. Itu makanya belajar Susah kalau kau diatur. agama bujang. Jangan kau ngomong bujang, nanti kau masuk neraka. Tabrak mobil lah nanti kau ini. Bujang apa sih? Nggak boleh kau ngomong gitu, pantang, ngerti nggak? Nanti kau dibakar di neraka. Bikin agama orang kau bujang. Bukan begitu, memang Tuhan perempuan itu siapa? Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Pak lu kau. Janganlah kau marah-marah, orang awak cuma nanya Tuhan perempuan yang mana kok marah-marah mulu kau. Roh Kudus. Roh Kudus kan perempuan. Allah Bapa laki-laki. Benar nggak? Pala aku juga benar. Apa aku bilang itu. Aduh, orang dia aja berdialog malah marah-marah nanti. Apa yang marah-marah ini? Tuan perempuan yang marah, Tuan perempuan. Lah memang Tuhan perempuan itu kan diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Jadi kau angkat itu Tuan perempuan gitu. Iya dong, Roh Kudus kan perempuan. Itu kan mamanya Yesus. Siapa? Masa si Maria mamanya? Sekarang ku tanya, mamanya Yesus siapa rupanya? Ada hubungannya apa mama orang tuanya itu? Siapa mamanya Yesus? Emang Yesus itu kan katanya Tuhan, anak Tuhan, berarti mamanya Tuhan. Anak tua, mamanya tua, maksudnya apa nih? Kau kalau nggak ngerti debat turunlah kau, berisik banget. Apa ini? Anaknya tua mama maksudnya apa nih?
Ayo Gabriel, buka dulu muncung kau, gantikan dulu si editor ini, susah kali ya. Muncung kau yang maju. Halo Luga. Ya gimana? Kayaknya jadi kau pula merajai dunia komal debat ini, kau jadi kau kuasai pula Syarif ya. Kau pula apanya, anak muda belimin dianya gue. Bukan menguasai, kita memang sedang membangun kerjasama untuk membumianguskan kerajaan Tritunggal Udin Petot. Kita maksudku kan lagi kerjasama sama Bang Juma nih. Bang Juma pun Juma. bertepuk lutut dulu. Kau lihat. Muslim gak ikut-ikutan. Bukan bertepuk lutut, kita berkawan. Orang kita cuma kita kan berkawan, namanya juga kawan lama. Dari zaman Itu WA. lihat koinmu agak-agak lumayan juga lu gak lihat 500-an juga lihat. Waduh, jangan bicara koin lah. Waduh, jangan bicara koin. Jangan bicara koin di sini. Di sini juga banyak semua konsep sedekah koin. Jangan bicara koin, jangan. Beda di Kristen ada konsep sedekah. Jadi kayak mana ceritanya? Apa mau kau tanya lu gak? Apa bahan bukunya? Itu aja bahan buku lihat. Gantian masalahnya editor di mute dulu editor, jangan ngomong berdua. Tujuan saya kan ingin menghancurkan Tritunggal Udin Petot dan Wanes. Gak usah. Hah? Gak usah. Agamamu. Mana? Biar aku balik kasih mau kata-kata Juma tadi itu. Kenapa kasar-kasar bener ya Kristen ini? Iya, jahat banget. Makanya saya ingin begini loh. Agamamu. Padahal mereka ini minoritas. Semua mute dulu nih. Kan Gurunda juga lagi sholat apalagi apa. Saya izin dong. Izin promosi akun 4.700.000. Diam dulu loh, editor, diam dulu. Saya mau promosi dulu. 4.700.000 mata memandang. Lebih tangguh dulu. Nanti malam itu acara API. Bantu sukseskan, like and share. Oke? Karena ini kita nih organisasi ini biar besar. Ketua umum, ketua pembina tuh Gurunda Zuma dan lain-lain. Sukseskan ya. Sekalian ini tolong di follow akun yang di atas, terutama akun saya. Ya, YouTube-nya juga tolong diklik. Nah, YouTube-nya Bunda Mila Amerika, tolong diklik, di share, di subscribe. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Karena kalau apologet Islam, orang-orang Islam itu besar, kalian juga mendapatkan pahala. Karena yang kita sharekan bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal positif mengenai Islam, mengenai bagaimana kehidupan Islam di sini, dakwahnya Gurunda saya share ulang dari komal-komal Islam yang lain. Jadi tolong mudahkan tangan kalian untuk mengklik subscribe, share. Oke, Iwan Villa? Karena kebesaran umat ini, kebesaran apologet ini tergantung di tangan-tangan kalian. Kita nggak bisa besar sendiri, itu nggak bisa. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, yang belum memfollow akunnya debater di atas, di follow teman-teman ya, termasuk akun hostnya. Ya, akunnya Bunda Mila ini ada sekitar hampir 5.000 tadi penonton ya. Keren, Ya, silakan.
biar bisa berbagi. Siapa tahu YouTube saya nanti dapat 10 juta, wah kalian kebagi 500 paling nggak satu orang. Beneran ini kan niat begini harus dilaksanakan ya Ustadz, nggak boleh bohong kita. Iya betul Bunda. Jadi subscribe ya, 5.000 orang coba subscribe. Saya udah punya 7.000 follower, tapi masih belum tembus internasional. Kalau masih segitu tuh masih kecil, belum bisa kena algoritma yang baik tuh belum bisa. Jadi mohon bantuannya untuk membesarkan kita supaya saya bisa berbagi dengan Iwan Pila, dengan orang-orang di sini gitu. Oke, lanjut. Nama YouTube-nya apa katanya, Bun? Bunda Mila Channel ya. Amerika, lihat di profil saya. Klik gambar saya tuh yang pakai masker merah. Di situ bisa langsung keluar Bunda Mila Amerika. Latar belakangnya itu Ustadz Wafi itu, dakwanya Ustadz Wafi itu. Saya yang terusin. Terima kasih yang udah follow, terima kasih yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Insya Allah kita besar bersama. Ya Bang Edi, selamat malam Bang Edi. Selamat malam. Kristen ya Bang Edi ya, Kristen ya. Jelas. Selamat malam. Ya silakan Bang Luga. Ustadz Arif, ini kalau follower saya hari ini tembus 2.000 ya, berarti 3.000 orang yang follow. Kita bagi donat ya ke bawah ya. Saya masih punya nanti. 1.000. Ya nanti ya 1.600 lagi ya koinnya ya. Iya Bunda. Ada 4.500 ya. Ya. Anggaplah 1.000-nya Oten. Ya 1.000 Oten. Ya tinggal 3.000. Ya silakan. 3.000 aja. Tapi kebanyakan sudah banyak yang follow Bunda Mila. Ya, padahal ya mungkin begitu. Ya, jadi penonton di sini juga ada penonton di sebelah, ada penonton di apa Bang Yonatan kan gitu kan. Ya. Ya silakan Edi. Apa yang mau disampaikan? Waduh, kalau batuk ditutup dulu lah. Loh, Gurunda kepental Gurunda. Loh, Gurunda kepental. Silakan. Apa yang mau ditanyakan Edi? Waduh, Rolls Royce gue memang kayaknya nggak lama lagi nih gue naik Rolls Royce nih Tuhan. Silakan dulu Gurunda. Luga. Silakan. Gimana Edi? Edi, kamu agama apa? Udah percaya belum Roh Kudus perempuan? Kau Kalau itu belum monyet. percaya, kalau belum percaya ya silahkanlah kau ke neraka. Kau itu monyet. Nggak boleh ngomong kasar, nanti kau disetubuhi bel. Tahu, nggak boleh kayak gitu. Kau monyet. Pakai nanti kau nangis. Jangan gitulah Edi. Nggak boleh kayak begitu. Tempeleng gigi kau sama iblis, nangis kau nanti, nggak boleh gitu. Jadi Kau siapa monyet, istrinya Bapak ini bangsat. coba? Edi nggak boleh kalau Jangan ngomong kasar. kasar saya turunin, saya turunkan. Diam kau juga PKI-nya kalian semua. PKI. Apa sih? Muslim itu diem dari tadi. Iya. Dari tadi. Coba siapa? Tapi sama Siapa dengan istrinya PKI Bapak? tidak punya Pancasila. Ngerti nggak? Ngomong apa sih? Orang ditanya Roh Kudus Ngomong perempuan. apa? Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, Edi. Waduh. Sudah Bener kalau lah nggak bisa kata diskusi Bunda saya Mila ya. turunkan. Kenapa orang Kristen ini jahat-jahat ya? Bikin malu aja. Padahal Yesus aja Ayo, nggak ngajar kayak begitu. Melvin, tapi ayo Melvin, jahatnya Melvin. Melvin juga kabur. Gimana loh orang-orang tingkah lakunya jahat banget. Lebih jahat dari iblis kadang-kadang. Monyet kau, anjing.
nggak boleh kasar-kasar, nanti masuk neraka, nangis, disiksa, dirobek mulutnya. Jadi ya, nanti kau dinikahi sama Beelzebul, mau kau dinikahin? Jadi memang khususnya Kristen-Kristen yang menolak saya sebagai nabi itu memang lebih jahat dari iblis, ya kan? Kenapa? Itulah kalau orang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia jadi penjahat. Orang di sini dialog baik-baik kok marah-marah. Tuhan pun gak suka ngelihatnya. Jadi mereka inilah yang nanti menjadi sampah di alam semesta. Ini kok banyak yang minta permintaan ini naik. Pada umumnya Islam semua. Tolong moderator yang ada di bawah bantu saya untuk mendel. Moderator di bawah tolong di del ini. Yang mau minta ini. Aduh. Moderator Bang Joker, monitor Bang Joker. Bagaimana tanggapan Anda ternyata pernyataan Mel Atta? Ya Roh Kudus itu memang ya perempuan, mau diapain lagi? Orang Kristen harus menerima kenyataan pahit, sudah ditipu gereja selama 1700 tahun. Ditipu gereja selama 700 tahun, itulah. Makanya Tuhan membangkitkan nabi-nabi untuk meluruskan ajaran yang sudah berada di dalam gereja tersesat selama 1700 tahun. Makanya sebenarnya kami ini sedang mengambil alih kekuasaan atas gereja. Gereja terbesar di dunia yang menolak Roh Kudus Ibu ya tentu gereja Katolik. Nah, ketika saya menyatakan kebenaran ini ya dengan secara tidak langsung ya hancurlah gereja Katolik. Mau diambil alih oleh gereja King of King, yaitu Roh Kudus Ibu, Roh Kudus perempuan. Selama ini kan Roh Kudus kan gendernya ditiadakan. Kenapa ditiadakan gendernya? Ya tentu ini adalah untuk supaya gereja itu menjadi mandul, jadi dia tidak bisa menginjil dengan efektif sehingga sulit menjelaskan ketuhanan Yesus itu. Silakan, ada yang mau naik, silakan. Tolong moderator bantu saya untuk mendelete ini teman-teman yang mau minta naik ini. Ini Islam semua ini. Yang Kristen ketik aja 3. Yang Kristen yang mau naik ketik 3. Oneness juga kan sama kan. Oneness itu juga mengajarkan Yesus itu Bapa. Semua serba Tuhan laki-laki. Yesus laki-laki, Bapa laki-laki. Tapi tidak ada Tuhan perempuannya. Nah, jadi oneness dengan Tritunggal ini sebenarnya sama. Yesus laki-laki tapi Allah Bapa dibilang roh, tidak berkelamin. Roh Kudus juga tidak bergender. Jadi sama sebenarnya oneness dengan Tritunggal. Nah, inilah visi misi saya untuk mengembalikan ajaran yang benar, yaitu memang ada keluarga di surga, yaitu keluarga cemara, yaitu keluarga Tuhan.
Karena tidak mungkin Tuhan itu menyendiri. Dia juga kan pasti ingin mencintai yang dia cintainya. Selain daripada umatnya, ngapain dia mencintai umatnya, dia tidak mencintai istrinya? Tentu orang yang dicintai Tuhan adalah bukan rakyatnya, bukan umatnya saja. Tentu nomor satu adalah anak istrinya. Nah, inilah yang saya beritakan kepada teman-teman Kristen bahwa Tuhan itu punya anak dan istri, yaitu istrinya adalah Roh Kudus dan anaknya adalah Yesus Kristus. Makanya kemarin si Slayer itu kan dapat penglihatan dia. Allah Bapa naik Rolls Royce sama Roh Kudus sama Yesus sama saya berempat di dalam penglihatan itu. Menunjukkan bahwa memang Tuhan itu ada istrinya. Dengan kita mengatakan Tuhan beristri, maka itu tidak akan, itu sempurna. Itu sempurna, nggak bisa dilawan lagi. Woi, Ini minta naik cuman mau gini, mau ngacau. Waduh, kirain bisa diskusi. Aduh. Jadi ini juga teman-teman Muslim juga dukung untuk mengembalikan. Selamat malam. Ya, silakan. Silakan. Oh, apa nih di bawah nih? Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Roh Kudus bergender? Dasarnya apa? Nah, oke. Dari mana ayatnya Roh Kudus bergender? Kejadian 1 ayat 27. Rupanya si Tertulianus ketika membuat rumusan Tritunggal dia nggak baca Kejadian 1 ayat 27. Apa pura-pura nggak lihat? Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan berdasarkan rupa dan gambar Allah. Itu kan menunjukkan citranya sama, bukan berarti bergender. Sebentar, tidak ada di situ dikatakan gambar itu citra, ya gambar, citra ya citra. Kalau dibilang gambar kucing, ya kau gambar citra kucing. Paham nggak kau? Oke, kalau terus disuruh, dengar dulu. kamu gambar kuda, ya gambar kudanya, bentuk kuda seperti apa? Bukan citra kuda, kebaikan kuda, kedahsyatan kuda. Udah, sebentar. Terus Anda bisa mengatakan bergender itu gimana? Dasarnya Allah apa? menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini berbicara gender bukan? Iya, itu Adam dan Hawa itu. Iya, stop ya. Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan di bumi bukan berdasarkan keadamannya, bukan berdasarkan kehawaannya, tapi berdasarkan gambar Tuhan. Hawa itu gambar Tuhan. Adam juga gambar Tuhan. Kalau Hawa adalah gambar Tuhan, berarti ada Allah yang bergambar seperti perempuan. Siapa Tuhan yang bergambar seperti perempuan? Jawab. Berarti Anda berpikir terlalu sempit kan? Kenapa harus ada Hawa? Karena untuk supaya bisa bertambah banyak manusia. Bukan, nggak nyambung omongan kau. Hawa itu diciptakan menurut gambar siapa? Dengar dulu, itu kan dari tulang rusuknya Adam. Kok dari itu tulang kan rusuk sih? yang diambil Hawa gitu. itu gambar wajah siapa? Kok jadi tulang rusuk? Hawa berasal dari tulang rusuk. Iya, gambarnya dari siapa? Oke. Sebentar, Anda jangan gajang-gajang. Gini, Anda bisa mengatakan itu ada hubungannya, terus Roh Kudus itu bahwa gendernya wanita tuh apa hubungan dengan Hawa? Itu langsung aja. Loh, Hawa itu kan gambar Tuhan. Oke, sekarang terserah itu Anda mau pendapat Anda. Sekarang gini, Anda mengatakan Roh Kudus itu bergender Kamu apa? jawab dulu. Hawa itu gambar Tuhan. Loh, Hawa itu gambar Tuhan. Kalau Hawa gambar Tuhan, berarti
Tuhan itu gambarnya seperti Hawa. Iya dong. Silakan jawab. Kalau Hawa itu adalah gambar Tuhan, ya berarti ada Tuhan yang seperti Hawa. Siapa dia? Anda berpikir terlalu dangkal. Apa ya gimana? Terus gambar Hawa itu gambar siapa? Orang cuma nanya bahwa doang. kalau Hawa ini gender wanita, maka Roh Kudus ini juga wanita. Karena Roh itu Masalahnya tidak bergender. kalimat Rupa dan si bodoh gambarnya, ini rupa. tolol kali, si bodoh kali si orangnya ini. Anak TK juga ngerti gitu. Iya, Ulangin ya. datanya lu gak? Perempuan kejadian 1:27 perempuan, diam dulu kau. Sempak kau diam dulu. Aku lagi ngomong ya. Diam dulu kau di situ. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti desain sebelum diciptakan tentu kan didesain dulu. Sama seperti kita pesan Yang jas. Saya mau dengan Allah awal penciptaan itu bukan Hawa, Adam. Iya sama aja itu Ucok. Adam gambar siapa? Itu enggak, Adam gambar ya. iya saya tanya. Adam gambar siapa? Awal penciptaan itu Adam. Iya Adam Citra itu gambar Allah. siapa? Gambar yang saya tanya. Citra itu kan sifat. Kalau gambarnya gambarnya gambar siapa? Sekarang gini langsung aja dulu. Kok gambar kau rubah-rubah jadi citra sih? Kalau dibilang Jangan gambar dulu. ya gambar. Kenapa juga kau rubah jadi citra? Jangan kejang kamu. Kau kutu kumit kau jangan kau ngatur di sini. Saya tanya Adam itu gambar siapa? Rupa. Oke. Anda bisa mengatakan bahwa Roh Kudus bergender itu apa? Kok Anda terlalu dangkal Kamu berpikir? kok tolol banget ya? bergender, Kok kamu goblok banget Karena ya? Hawa Bego bergender, kau jadi Roh melewatkan. Kudus bergender. Dangkal Kan, Anda berpikir. Loh, perempuan dan laki-laki itu desainnya tuh desain dari wajah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, desain dari bentuk Hawa. Ada payudara, Nggak nyambung sama orang sakit ada jiwa. rahim. Ya udah turun kau kurang ajar, goblok, tololnya kau kelewatan sih. Udah dijelasin baik-baik, masih katanya nggak masuk akal. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar Allah itu perempuan, ya kan gitu aja. Udah Kok tambal susah ban banget? lu ga? Tambal ban mau naik lu ga? Mau dinaikkan? Lu ga? Naikin aja. Oh naikin ya. Apalagi, tapi nanti dia cerita, aku ditemuin Bang Juma. Naik. Ngeluarin duit Naik kau, butet. Butet. Duitnya Bang Juma juga banyak tuh, jangan salah. Ayo yang mau naik silakan diketik 3 teman-teman Kristen. Orang kurang jelas apa itu di Kejadian 1:28. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ya berarti gambar Allah laki-laki dan perempuan. Susah amat sih ngerti. Makanya itulah kalau udah ditipu sama gereja, udah apa? Hilang kewarasan otaknya. Terus udah nggak waras mau nginjilin Islam lagi, ya nggak bisa lah. Nginjilin Muslim juga harus lu ada ilmu, bukan kayak si Edis. Semudah itu tapi nggak ngerti-ngerti kan. Ya kalau ada Tuhan perempuan kan kita kan berbahagia juga. Ada mama, ada bapak di surga, ada mama surgawi. Kan hidup kita juga damai. Kenapa harus Roh Kudus yang memenuhi manusia? Kenapa bukan Bapa? Ya itu adalah lambang seperti manusia dikandung 9 bulan di dalam perut ibunya, diberikan nutrisi, bisa bertumbuh di dalam kandungan ibunya, ya kan? Bisa bertumbuh menjadi manusia tercipta itu kan lambangnya, makanya kita disebut diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi Bapa. Kenapa harus Roh Kudus yang memenuhi kita? Karena dia adalah seperempuan.
Ya, assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan. I'm from Russia. Jadi naik lagi. Edi, ku dengar-dengar kau udah bunting katanya masih Beelzebul. Bener gak tuh, Edi? Iya, katanya dia udah hamil udah 20 kali. Luga. Edi. Luga. Bener nggak? Aku dengar-dengar kau udah bunting Dengar katanya. dulu, anjing. Buntingnya masih Lucifer. Dengar dulu, Bener nggak anjing. itu, Edi? Anjing. Jangan aja anjing, nanti kau malu kurukat. Aduh. Naik di. Iya, aku dengar si Edi ini katanya udah tahu. Ini ya, ada masih bang Lucifer. Roni Simanjunta ini. Roni Simanjunta ini. Oh, Silakan. Belum ya. silakan. Bang Roni Kristen kan? Ya silakan. Mau diskusi dengan Gurunda apa dengan Luga? Luga dari tadi bicara. Oh ya Iya. silakan. Si Edi udah bunting dia 7 kali. Awak pun kaget. Apa yang mau ditanyakan? Nah, ini roh-roh tadi tuh lucu aja dengarnya. Roh Kudus. Iya. Lucunya di mana? Belum pernah kau dengar rupanya. Itu udah diajarkan di abad pertama sampai abad keempat. Tapi semenjak gereja Katolik masuk dihilangkan itu ajaran. Taulah demi membuat patung, ya kan? Patung ini kan penting di Katolik. Makanya demi membuat patung, Roh Kudus jadi ibu harus digeser, diganti sama si Maria. Supaya patung Maria megah dibangun di depan gereja. Baru disembahlah. Lalu masuk neraka lah, kan gitu. Gimana sih kau ini? Jadi kenapa kau mau bela patung? Patung apa? Patung si Maria yang jadi udah jadi istrinya Bapak. Masa si Maria jadi istrinya Bapak? Dari kapan kau nikah? Nah itulah aku nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa disebut istri? Loh, masalahnya yang disebut Bunda Allah itu bukannya Roh Kudus, kenapa jadi si Maria? Maria itu cuma hamba Tuhan, pembantu. Bukannya jadi istri Allah. Istri sama pembantu lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi istri dong. Masa pembantu jadi dibilang Bunda Allah? Maria kan hamba Allah, bantu Allah, bukannya jadi bini. Kalau bini itu udah setengah Tuhan. Di mana lu gak pernah lihat Roh Kudus hamil? Dikandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu hamil karena dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat dia hamil. Karena dialah ibunya. Roh Kudus yang memberikan hidup buat Yesus di dalam kandungan, tapi nggak dihormati Roh Kudus ini. Si Maria yang dihormati. Kesalawat. Ngerti nggak lu gak kata kandung itu apa? Ya kandung itu berarti darah dan nafasnya dan kuasanya ada satu dengan kandungan itu. Nah si Yesus kan tidak punya darah Maria. Darah Maria kan berdosa. Maria kan meninggal, dikubur. Kenapa jadi dia mamanya? Jadi kalau perut bumi ini apa namanya? Perut apa ini? Perut bumi. Maria itu manusia berdosa, jangan disama-samakan dengan Tuhan. Apa dosanya? Tertulianus. Jelaskan dulu dosanya Maria. Maria itu mewarisi dosa Adam, makanya dia meninggal. Semua manusia yang hidup di bumi ini telah mewarisi dosa Adam, yaitu maut. Dosa Adam maut. Siapa istri Bapak? Coba kau jawab. Siapa istri Bapak? Tidak ada. Nggak ada lagi katanya. Aduh, ngarang lagi kau. Nggak ada istri Bapak katanya. Namanya hujat kau. Namanya suami istri itu harus ada pemberkatan loh. Siapa Ya itu berlaku buat manusia. Masa kau suruh Tuhan diberkati, dia aja Tuhan maha tinggi kok. Iya dia memberkati diri sendiri bisa.
Lu gua udah jawab sendiri toh. Iya, Tuhan Manusia itu yang nggak bisa perlu suami diberkati. istri. Ya, kan Ya kan manusia itu sudah. gambar Tuhan. Manusia itu kan gambar Tuhan, segambar. Baluhat, segambar, ngerti nggak kau? Sama. Gambarnya, tindak tanduknya sama, kodratnya sama, yaitu gambar perempuan dan laki-laki itu gambar Tuhan. Kalau saya gambar pesawat, apakah itu pesawat? Apakah itu pesawat? Tuhan tidak menggambar Adam melalui hasil pikirannya, tapi gambar wajahnya. Kapan Marilah ditulis kita gambar ciptakan. wajah? Diam dulu gigi kau. Marilah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Berarti Hawa dan laki-laki itu gambar Tuhan. Ngerti? Kau udah sesat. Ngotot-ngotot lagi. Masuk neraka kau, Gi. Pergi kau sana. Si Lucifer biar dibuntingin dulu perut kau. Kayaknya Gurunda monitor, calon-calon Gurunda. Gurunda monitor, Gurunda. Oh, belum kayaknya. Silakan lanjut dulu, ya. Oke. Tuhan itu harus ada istrinya, biar jelas, ya. Kalau dia tidak ada istrinya, ya statusnya Yesus gak jelas. Mamanya si Maria, bapaknya Tuhan, apa itu? Masa Tuhan kawin sama Maria? Nggak masuk akal. Tapi kalau kenapa lagi kau? Kenapa? Gue dengar kau udah diperkosa katanya sama setan, bener gak tuh? Ini sebentar dulu. Nabi. Jadi belakangan ini apalah penampakan atau penglihatanmu juga? Apa yang kau lihat lu? Ya itulah Rolls Royce itu. Kami berempat naik Rolls Royce. Kami berempat naik Rolls Royce. Si Bom kelindas gara-gara dia. Mobil lah kalian. Siapa nih empat orang ini siapa aja nih? Allah Bapa, Roh Kudus, perempuan bersayap. Ya, perempuan Roh Kudus itu perempuan bersayap. Jangan kau bilang angin-angin ya. Jangan kau bilang angin-angin. Dia itu perempuan, dia itu ibu. Ya, aku ikuti. Itulah ibu alam semesta. Kamu diam dulu bibir kau. Kalau aku lagi ngomong kamu diam, ya. Roh Kudus itu perempuan bersayap. Itulah memang benar bahwa Roh Kudus itu wanita. Allah Bapa itu suaminya dan Yesus itu anak satu-satunya. Nah, di mobil itu kami berempat. Aku duduk sama Yesus ngobrol-ngobrol. Dilindaslah si Bom. Kenapa Bom dilindas? Karena Bom katanya menyesal dia karena ketika dia hidup di bumi menolak lugas sebagai nabi. Matilah si Bom masuk neraka. Oh, batuk pula kau. Ya, jelas ya. Ketika kulihat perut si Bom yang gendut itu pas meledak, keluar si Edis. Keluar si Sopiatul. Jadi roh gentayangan, masuk neraka lah mereka. Ngerti? Loh, tapi itu penglihatan ya Luga ya, penglihatan ya. Iya, mimpi. Sebelum kau tidur, mimpi sebelum tidur nih kau pakai sabu-sabu? Atau Enggak. mana ya? Saya ngerokok aja enggak, minuman enggak, saya kudus suci, enggak nonton bokep. Ngerti kau? Kau kan nonton bokep terus. Ku dengar kau udah bunting katanya 4 kali sama Lucifer, betul enggak? Aku nanya aja, keluar sabar dari dulu. perut kau tuyul. Kenapa kau dibuntingin? Kenapa kau mau? Kemarin katanya kau apa nyabu. Aku nggak nyabu lah. Kau jaga mulut kau, nanti kumut nanti bibir kau. Hati-hati kau ngomong. Bibir kau tuh kau jaga. Nyabu kebanyakan. Diam dulu. Bodoh kali kau diatur kau tolol. Udah berapa lenting kau pakai hari ini Luga? Kau ngesap. Alah, aku turunkan nanti kau nangis. Diam dulu kau ngomong yang benar. Udah berapa lenting kau ganjal? Si tolol ini lama-lama aku turunin lagi ini. Jaga biji kau. Kau lah disebut Dajjal. Sekarang orang udah ku dengar mau diciduk kau sama Polda Metro Jaya. Alah, Polda Metro Jaya kau Mau cekurin katanya, cekurin dulu. Inilah Dajjal itu. Orang-orang kayak begini mana bisa coba ya. Orang jahatnya kayak begini. Jadi begini teman-teman ya. Menyongsong hari kiamat. Ya, menyongsong hari kiamat. Inilah yang disebut pengejek-pengejek. Ya.
Inilah tipe-tipe manusia yang paling jahat di alam semesta. Iya kan? Orang itu harusnya nanya baik-baik. Ini kerjanya ngejek. Kenapa mereka ini ngejek? Karena mereka ini memang jelmaan dajal di muka bumi ini. Orang Islam aja yang mayoritas nggak sejahat kau, kurang ajar. Kau udah sakau nyeplek ini. Mereka Udah kok agak-agak flu-nya kau lihat kau. kau udah minoritas, jahatnya kau bukan main. Cek dulu kalau Kau sadar. Bandelnya kau bukan main. Udah berapa kali kau dibuntingin sama Beelzebul? Kau dengar-dengar kau dipakainya katanya kau tiap malam Jumat Kliwon. Benar gak itu? Hah? Sampai bunting katanya kau 70 kali. Kenapa kau sampai mau dihamilin sama si Lucifer? Aku cek lah kenapa muka profil matamu kayak sekali merah. Apa sih? Matamu merah yang narik ganjanya kau. Udah dibilang aku bukan perokok pun aku tidak. Kok merah-merah matamu di video merah matamu? Kok merah-merah sih ya, mungkin begadang, sering debat sampai pagi. Itu aja masalahnya. Oh jawab dulu, jangan. Nggak ada lagi bahasa rupanya. Kau bantah dulu itu. Roh Kudus perempuan apa laki-laki? Kurang ajar. Orang mau mengenal Tuhan kau halang-halangin, lonte kau. Lihat dari gaya bahasamu lu kayak pakai saya. Silakan naik yang lain. Iya, silakan. Jadi lu mengatakan makan sampah kau lu gak? Kalau kulihat dari koinmu udah bisa kau makan. Coba kau berani open camp, biar ditangkap sama orang Islam dulu kau, biar digeruduk di rumah kau. Ayo Roni, buka mulut kau. Apologet kau udah makan tai kita sekarang. Dulu kan ini mimpi, kemarin aku juga mimpi, Luga bilang dalam mimpiku bohong. Salahkah mimpiku atau mimpi Luga yang salah? Mimpi itu nggak boleh cuma sekali. Mimpi itu harus ada orang yang lain yang meneguhkan, minimal 5 orang. Ya udah pertanyaannya aja Luga. Luga berapa orang? Jangan ngobrol. Iya silakan jawab. Apa perempuan rokok? Siapa istri Allah Bapak? Jawab. Nggak ada yang meneguhkan. Tuh kan? Siapa Iblis itu meneguhkan? membuat gini. Iblis itu yang merasuk mereka ini, jadi nggak ngerti dia. Pendetanya siapa? Luga. Loh, Tuhan itu tidak perlu pendeta. Yang butuh pendeta tuh manusia. Ada aja kau. Terus kan bagaimana dia? Manusia punya istri? diciptakan. Loh, Adam dan Hawa aja Tuhan yang nyiptain kok. Namanya istri itu sesuatu yang sudah diteguhkan. Kalau perempuan banyak di dunia ini, tapi bukan istri saya. Iya, itu kan berlaku buat manusia. Kalau bagi Tuhan, dan memang Tuhan itu Berarti kan laki-laki dan ada perempuan. istrinya. Secara omongan itu bukan udah nggak ada. seperti itu. Bukan. Masa Tuhan mau disamakan manusia? Karena lu memang sama kok. Laki-laki dan perempuan itu kan diciptakan menurut gambar Allah. Emang sama kok. Ya, Kalau laki-laki dan perempuan bukan istri. Laki dan perempuan itu kan suami istri. Adam kan suami istri. Diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu laki dan perempuan.
Masalah kau lagi. gender enggak ada masalah. Udah, ke neraka kau sana, tolol. Susah kau diatur. Ayo, gue singa, silakan. Halo, Bodohnya kelewatan kau. Ya, silakan. Kemarin minuman Ya, kau dibuka belum mulut. bayar gimana ini? Ku dengar-dengar Bayarlah. katanya kau udah bunting ya. Itu Udah bunting minuman katanya kau kau. itu bayar dulu lah. Jangan asal minum aja kau. Tai kau ini. Di mana aku minum loak? Blow on kau. Di mana kemarin kau mabok? Gimana kau ini? Jangan asal minum Udah, aja jawab. kau. Siapa istri alam apa? Jawab. Jangan pura-pura bego kau. Istri alam apa Kasihan siapa? mama kau itu. Kau ditagi-tagi malah kau nggak bayar. Bayarlah. Jangan lep aja kau itu. Jangan lep aja. Gimana lah kawan ini nggak masuk neraka, ngomongnya ngasal aja. Kukumit dulu muncul kau ya, diam dulu kau situ. Asal ngomong aja. Jadi inilah tipe-tipe manusia yang akan masuk neraka, teman-teman. Seperti inilah dia. Kalau ini udah nggak bisa diajarin ini. Kemarin kau minum malah ngomongin sekarang kau bayar dulu tanggal itu, baru kau minum. Aku nggak pernah minum, jangan ngarang kau. Berdosa kau itu. Ku dengar kau katanya, ku dengar katanya setiap malam Jumat kau katanya di apa? Disetubuhi sama Beelzebul, benar gak tuh? Cewek mana lagi kemarin itu? Ganti-ganti Udah bunting mulu kau. katanya kau udah hamil sama si Beelzebul. Kemarin ganti seminggu. Kenapa nggak kau cepat-cepat aja ke neraka sana? Orang kayak gini nggak bisa diinjilin. Nggak Siapa bisa. kau itu? Orang kemarin aja ganti-ganti mulu cewek kau itu. Orang kayak gini inilah yang disebut manusia bebal. Orang-orang bebal ini cuma satu, contohnya memang dimasukkan ke neraka. Makanya kenapa kau Omongan cinta kau neraka? itu. Ya karena ada orang begini, mau diapain coba orang kayak begini? Diajak ngomong normal udah nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Satu-satunya cara ya dibakar lah di neraka sana. Bayar dulu minuman. Udah dibayar. Mana nggak ada orang nagihnya ke saya? Pak, ini mau diskusi apa mau ngobrol ini? Nggak tahu ini. Turunlah kau turun. Jangan nagihnya ke saya dong. Turunkan. Belum kamu diskusi. Bayar dulu tanggal itu ya, bayar dulu. Ini ngobrol tolol. Kayak ngobrol di terminal. Nggak tahu. Itulah Dajjal itu. Silakan naik yang lain. Mumpung masih ada kesempatan nih. Ini bentar lagi api mau rapat, besok mau ulang tahun. Mumpung lagi ada waktu naik kalian, biar dikasih dulu kesempatan nempelan muncungnya Sri Tunggaludin Petot. Naik. Orang mau ulang tahun kau bikin recok aja kau. Coba yang Islam jangan minta naik teman-teman. Waduh, ngapain di atas? Sudah banyak. Apologet Islamnya sudah banyak. Di atas semua pendekar semua itu. Langsung aja ditanya lu ga? Ayo, keluarkan ilmunya. Siapa istri Tuhanmu? Tuhanmu ada istri nggak? Woi, Ucok, jawab Agung. Minta naik malah jadi berhala. Habis turunkan minta naik lagi teman-teman ini. Coba yang Islam, mohon yang Islam. Nah, ini 2 slot 2 persen.
Langsung ditanya ya Luga ya. Iya, iya. Silakan, silakan. Apakah Tuhan kamu beristri? Coba dijawab. Ini lagi emansipasi wanita ini. Masa Tuhan yang cowok doang, istrinya nggak di... Ada istrinya nggak Tuhan kalian? Cok. Asipa, ya silakan Asipa. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya bertanya apakah Roh Kudus itu perempuan atau laki-laki? Silakan dijawab. Silakan, silakan. Apakah Tuhanmu ada istri? Silakan. Nah ini kalau udah dinaikin nggak naik. Seorang laki-laki lah. Hah? Seorang laki-laki lah. Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Lelaki. Lah ayatnya di mana? Ayatnya Anda sih Islam aku apa nggak Kristen? tahu sih, aku nih kurang paham. Anda Kristen atau Islam? Silakan yang Kristen. Siapa bini Tuhan kau? Silakan dijawab. Tuhan kalian beristri nggak? Aduh, jawab silakan. Udah pada ketakutan nih kayaknya nih. Ya jangan pertanyaannya jangan gitu. Itu umum kan Luga. Ibu kandungnya Yesus siapa gitu aja Luga. Ayo naik. Ya jelas lah Kejadian 1 ayat 27 ya kan. Jadi di dalam penglihatan yang kemarin itu memang Roh Kudus itu perempuan bersayap. Itulah yang menyebabkan seluruh malaikat bersayap dan seluruh burung-burung itu bersayap. Makanya kan Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati dia. Bersayap. Sayap itu kan kegunaannya untuk terbang. Terbang tinggi, kita melayang-layang itu hanya bisa dilakukan oleh kalau ada sayap. Nah itulah kelebihan dari Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu lah pribadi yang memang pemilik kekuasaan. Laki-laki itu bisa sukses karena ada perempuan. Perempuan itu sifatnya itu memang memberikan hidup dan kuasa. Makanya dilambangkan perempuan itu bersayap. Dia bisa terbang tinggi. Kenapa bukan Yesus atau Allah Bapa bersayap? Ya karena memang Bapa itu bukan kelebihannya Bapa. Kelebihannya Roh Kudus itulah yang membuat dia bisa terbang tinggi. Jadi kalau kita berada dengan Roh Kudus, kita bisa terbang. Terbang itu lambangnya artinya langsung aja tanyakan ini di bawah ini. Ya silakan. Silakan Purwatiri, agamanya apa? Kristen atau Islam? Mungkin pada ketakutan semua udah.
Roh Kudus. Perempuan dan laki-laki itu adalah gender itu sebenarnya bagian dari ketuhanan. Gender itu lebih tinggi daripada kekuasaan. Makanya kalau kita gender itu kan menyangkut wajah. Wajah itu kan gender. Wajah laki-laki, wajah perempuan, ya kan gitu. Kalau kekuasaan itu hanya kepada kekuatan, tenaga. Tapi kalau kecantikan dan ketampanan itu termasuk pada gender. Gender itu nggak cuma ngomong kelamin. Suara, bentuk wajah, bentuk tubuh, gambar, itu gender. Gambar laki dan perempuan aja udah beda. Jadi gender itu kelamin woi, bukan. Kita untuk mengetahui seseorang laki-laki itu nggak kudu kita buka celananya. Dari wajahnya pun kita tahu kalau dia berewokan dia cowok gitu. Ini ada bom-bom. Silakan. Mau naik lu gak? Ada bom-bom. Bom naik. naikkan bom. Mana bom-bom? Karena kemarin dia baru kelindas Rolls Royce kemarin. Naik bom. Rambutnya pirang lu gak? Waduh. Jadi, oh itu kali itu siapa yang teman saya itu si Kevin. Jangan dia lagi tuh. Karena si Kevin juga. Yuk, silakan Riyandi. Siapa ibu kandungnya Yesus? Ya, saya kesini bukan untuk berdiskusi dengan Luga. Luga ini orang gila. Tapi gini, kalian semua orang gila di sini yang terima Luga, si Bunda Milanya, Bunda Rahmanya, Sumanya, semuanya orang gila di sini. Karena Luga ini orang gila, orang Kristen nggak ada yang terima Luga sebagai orang siapa percaya. bilang? Jangan Makanya, kau ngarang. Ya saya kesini karena lihat kalian sini orang gila di sini yang menerima Luga. Jadi keperluan orang gila di sini, gitu. Yang ini Luga ini lakunya di orang-orang gila saja. Orang Kristen nggak ada terima Luga ini ya. Kalau kalian orang Kristen bukan tidak mau masuk, tapi kan lihat Luga. Sekarang saya jawab ya. Kenapa saat ini? Orang Kristen itu orang Kristen yang bagaimana? Nah, Luga ini nggak ada laku lagi. Hanya nggak ada orang Kristen. Siapa bilang? Aduh, Borjong. Saya ini dari sebentar Pak. Kamu diam dulu. Iya, kamu diam dulu ya. Gitu dong. Makanya saya ini bukan berdiskusi, dia nggak ada. Ya udah, silakan kau ngomong deh, silakan puas-puasin dulu. Udah nggak pernah ada orang Kristen yang menerima Luga. Supaya kalian tahu. Jadi dia maksudnya kaum Muslim cari pelatihan di sini gitu kan. Dan karena kalian menerima gitu, karena kalian semua orang gila juga semua menerima Luga ini, gitu kan? Yang saya lihat Suma itu sosok dengan Luga sama-sama hujat, itu sosok dengan Luga ini. Satu lihat tahu memang. Udah dari dulu beberapa tahun lalu sih. Sudah belum? Udah belum ngomongnya? Oke ya, saya jawab ya sekarang. Bukan takut untuk masuk, orang nggak mau masuk. Orang tahu kamu itu seperti apa, gitu. Ya. Oke. Gini, oke ya. Oke, saya kasih tanggapan ya. Bagi saya adalah seorang penginjil. Tugas seorang penginjil adalah membawa segala bangsa untuk percaya kepada Yesus. Tentu kalau saya ingin membawa orang di luar Yesus, kamu diam dulu, kurang ajar. Saya udah kasih waktu buat kamu. Udah aku kasih waktu buat kamu. Katanya kamu orang benar, tapi kok kamu jadi orang tolol di sini. Udah dikasih waktu buat kamu bicara, kamu diam dulu. Kamu jangan ngaku Kristen kau, nggak ada lagi jemaat kau yang dengar kau. Iya, ngomongnya gantian. Saya bilang. Ngerti nggak kau? Kau tuh laku-laku di sensor musik. Bisa nggak ngomongnya gantian? Mereka ingin dengar kebodohanmu gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau untuk Kristen nggak ada terima. Udah ya. Diamlah dulu kau. Tolol banget sini orang. Jadi begini. Apakah ada orang Kristen yang menolak saya? Betul, ada dong.
yaitu adalah orang-orang Kristen yang tidak mau melakukan perintah Yesus. Sehingga Yesus pun jadi musuh dia. Apakah itu banyak? Banyak. Yesus saja berkata kok, Tuhan, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Kami udah membuat mujizat namamu. Hanyalah dari hadapanku. Jadi tidak semua orang Kristen itu bisa berdiri dalam kebenaran. Ingat, ada neraka, ada iblis. Bisakah kau lolos dari situ? Jadi kalau ada orang yang tidak sepaham dengan saya, ya pastikan dirimu berada di dalam Tuhan. Kalau tidak, kau sedang berada di dalam kekuasaan setan. Gitu. Saya di sini datang untuk memastikan dulu apakah orang-orang Kristen itu yang menginjili itu udah sesuai dengan standar. Silakan. Ini. Ya. Katanya, iya, ini. Soalnya. Kurang ajar jawab pertanyaannya. Siapa mamanya Yesus? Luga. Udah sehat kau. Jawab. Jangan bercanda-bercanda. Jangan di-mute. Iya, makanya jangan kau bercanda. Kau jawab pakai dalil. Kalau nggak komit, ku tendang kau dari sini kau. Jawab. Siapa mamanya Yesus? Mamak kau lah mamaknya. Mamaknya. Tuh kan. Kan dajal kan. Awak nanya baik-baik, dia nanya nggak berani open camp, takut digebukin sama orang Islam, ya kan? Kenapa kawin kau dulu. Kenapa kau kawin takut kau open dulu. camp? Tahu kau bagaimana seorang ibu, kawin kau dulu. Si loak kau. Kamu jawab pertanyaan. Siapa istrinya Bapak? Jawab. Mama kandung Yesus siapa? Kawin kau dulu biar tahu rasanya punya istri. Aduh, kau lagi sih tolol ini. Luga, kenapa aku masih sehat? Kau bilang aku mau kau kutuk, kau nabi. Sehatnya aku, ha? Iya, kau sehat, tetapi kan yang kukutuk kemarin kau tambah blow on, dan puji Tuhan kuda kau makin bego sekarang. Kau bilang bibir kau makin doer, ya? Kau bilang aku bisa mati, bisa sakit. Ku dengar kau katanya udah bunting. Benar Palsunya gak kau, nabi palsunya kau. Ku dengar katanya kau menggugurkan, dipakai si Beelzebul katanya kau, makanya kau sampai menggugurkan. Benar gak tuh? Kau yang bunting, perut kau buncit. Tengok perut kau buncit itu, kau yang bunting. Bodat. Katanya kau udah sampai menggugurkan katanya, bunting 70 kali kau. Nabi apa kau Luga? Nabi nomor berapa kau Luga? Inilah kalau sudah banyak yang bersetubuh dengan Dajjal. Luga. Makin lama makin tolol kau. Kapan kau lagi naik surga? Kau bilang kau naik turun surga. Kemarin kami dapat penglihatan bom kelindas, perutnya Rolls Royce nyala Bapak. Keluar dari perutnya tai. Ada si Aku ingat dulu ditampari kau sama siapa itu yang mualaf itu. Kau bilang Muhammad di neraka, ditampari kau kan, ingat kau? Sekarang kau pura-pura lah kau baik sama Islam. Tolol kau. Kau baik-baik ilah Islam. Tolol. Dengerin ya, Bodat, dengerin ya. Sebelum aku kenal dengan Dewa, aku udah bentar lol. Aku sudah debat 9 kali dengan Moko Ginta. Jadi kau nggak perlu ajarin aku bersih dengan Islam, ya. Tahun 99 aku udah ketemu Ustadz Moko Ginta di Dewan Dakwah Islamia. Jadi jangan aku tanya siapa tolol. Yang kutanya siapa nampari kau, mualaf nampari kau siapa? Aku lupa namanya. Itu yang kutanya. Mau ditamparin pun aku sudah debat 9 kali dengan Moko Ginta. Tolol, ngerti gak kau? Yang kutanya kau ditampar siapa tempo hari? Tampar siapa tempo hari? Kan kau kena tampar kau tempo hari. Itu masih yang nampar mualaf itu. Iya, kau bilang Muhammad ada di neraka. Itu masalah biasa. Pernah nggak kau bilang Muhammad di neraka? 9 kali debat dengan Moko Ginta. Jujur kau,
Jujur kau. Pernah nggak kau bilang Muhammad di neraka? Maka kau ditampari. Jujur kau. Goblok kau ini. Si tolol ini kuturunkan kau. Lupa kau. Turun kau, lonte. Kurang ajar kau. Kau ajarkan pula aku bertelur. Aku dari 99 udah kenal Ustaz Nababan, udah kenal Moko Ginta. Si tolol kau. Kecuali baru berdebat, baru kenalan. Awak umur 19 juga awak udah kenal sama Moko Ginta. 19 tahun 99, biar kau tahu. Aku bukan orang baru di dunia debat. Kau masih masih di perut mama kau, aku udah debat. Silakan yang lain, naik. Masa awak diajarin bersilaturahmi? Dari kecil juga awak udah kenal para petinggi-petinggi. Aku karena umur muda aja ya bisa kayak sejajar dengan. Kalau aku seumuran dengan Moko Ginta, aku udah legend karena umur 31 aku udah debat dengan Moko Ginta. Terlalu muda, ketika aku umur 45 Moko Ginta sudah nggak ada, aku ketemu gak udah berdialog dari zaman batu kok. Gimana sih? Yo, naik yang lain, naik. Buka mulutnya, dibuka yang bener nanyanya, jangan kayak orang gila. Aku tuh udah senior di dunia debat, kau masih kucing kau, berani-beraninya kau nasihatin aku tuh udah legendaris di dunia debat. Muslim aja menghormati aku gara-gara Moko Ginta. Kau siapa? Open camp juga kau nggak berani, kopdar pun kau nggak berani, ngajarin aku lagi kau. Kurang ajar kau. Kecuali kau sudah berdebat, sudah melanglang buana, sudah kopdar, udah pernah debat terbuka, bolehlah kau nasihatin aku. Ini kau cuma manusia TikTok, ngajarin aku lagi kau. Tahu diri kau, kurang ajar. Ya di TV aja ngomong kayak gitu, tempeleng kepalanya. Kecuali gue baru bocil ya kan. Silakan. Ya silakan Pak, dibuka mulutnya. Silakan. Selamat malam, silakan Pak. Silakan Emek, kalau nggak bicara saya turunkan. Bom aja sebenarnya nggak pantas mengejek-ejek saya. Bom itu baru kemarin sore. Debat terbuka juga nggak pernah. Kecuali kalian pemberani ya kan, dan datangin muslim kalian tantang debat. Awak juga menghormati. Ini udah penakut, pecundang. Ditantang debat, minta debat di Filipina, ditantang debat, minta debat di Papua, di Israel. Ini kok minta naik terus dibahas. Silakan. Nyampe di atas nggak bicara. Sini ya saya dengan Bang Ma itu teman dari Facebook, teman dari WhatsApp. Ya sebatas mana aja, bukan berarti kita jadi debat kan, kita juga udah tiap hari lah. Bang Luga, tahu lah si otaknya. Silakan, jangan kayak yang tadi ya. Bang Luga mau tanya nih. Apa? Tadi Bang Luga tanya kepada teman Oten tadi, itu jenis kelaminnya Roh Kudus itu laki atau perempuan? Saya tanya balik ini, apa urgensinya? Kalau dia laki-laki, apa urgensinya? Kalau dia perempuan, apa pula urgensinya? Abang ini Kristen apa Islam? Kristen. Nah ini pertanyaan bagus nih.
Apakah itu penting atau tidak? Jawabannya itu menentukan Yesus itu Tuhan atau tidak. Yesus tidak bisa diputuskan jadi Tuhan kalau kita tidak tahu jenis kelamin orang tuanya. Karena seseorang itu dia tahu identitasnya itu tergantung siapa orang tuanya. Misalnya bapak kau tukang sayur, maka kupastikan kau adalah tukang cabe, ngerti kau? Jadi kita mengetahui siapa Yesus itu dari siapa kedua orang tuanya. Karena Yesus disebut Allah. Kalau Yesus anak Allah secara seril dan secara kandung, dia benar-benar anak Allah, maka harus dipastikan kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya Tuhan? Tapi ajaran tai kambing ini mengatakan mamanya Yesus si Maria, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan di kenapa Muslim 1100 tahun. Tolol, ngerti nggak? Kurang ajar. Jadi orang tidak bisa mengenal siapa itu. Yang dibilang tolol ini saya yang bertanya atau penanya yang tadi nih? Kau yang tolol. Ya. Saya akan bertanya. Kau juga sih, artinya. Tanya. Iya, bukan kau berarti. Jadi yang saya tolol ini adalah orang yang anggap bahwa tidak perlu itu. Sama seperti begini. Ya. Kalau kita ingin tahu siapa Yesus, tentu kita harus tahu dulu dia ini anak Allah atau anak manusia. Kalau dia anak Allah, kita cek apakah kedua orang tuanya Tuhan. Contoh, ditanya siapa bapaknya? Papa, oke. Siapa ibunya? Gak punya ibu, kan kurang ajar si tai ini. Giliran ditanya siapa ibunya, katanya gak punya ibu. Giliran ditanya ibunya, katanya si Maria. Maria kan manusia biasa, manusia berdosa. Gak mungkin manusia berdosa melahirkan seorang Yesus yang adalah Tuhan. Ngerti? Berarti kelamin Roh Kudus urgensi nggak? Kalau Roh Kudus tidak berkelamin berarti kehilangan. Bapaknya ada, ibunya nggak ada, benar nggak? Woi, kolor jawab. Ya, lanjut. Jelaskan lagi. Urgensi nggak? Urgensi kan? Nanti kan ditanya orang, kalau Yesus. Nah, kalau kita tahu siapa ibunya, oh ibunya Maria, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kenapa? Loh, mamanya manusia berdosa kok. Masa manusia berdosa melahirkan Tuhan yang Maha Kudus? Berarti Yesus gagal jadi Tuhan. Kalau ibunya si Maria. Tetapi kalau ibunya adalah Tuhan, bapaknya Tuhan, maka wajar dia disebut anak Tuhan. Oke, berarti di Islam itu benar. Karena Islam mengatakan Yesus itu ibunya adalah Maria, anak manusia. Berarti Yesus manusia. Bukan Tuhan. Yang jadi masalah, si Maria tidak bisa menjadi ibunya Yesus karena perbuatan-perbuatan Yesus melampaui kekuatan Maria. Harusnya kalau Maria ibu kandungnya Yesus, Maria harus jadi Tuhan. Tidak bisa Maria menjadi manusia biasa karena dia kan. Itu kan pemahaman kita di Kristen. Kan pertanyaan muncungmu tadi, apa urgensinya Roh Kudus itu harus perempuan? Ya kalau Roh Kudus tidak perempuan, makanya Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor. Makanya Yesus tidak bisa didebat selama 1700 tahun, orang Kristen nggak bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Karena Roh Kudus tidak jadi perempuan. Wajar Kristen kalah selama 1700 tahun. Berdebat selalu kalah. Kenapa? Kau diam dulu. Tempeleng bibir kau diam. Makanya gimana caranya untuk mengangkat derajat Yesus ini menjadi Tuhan? Satu-satunya cara, kedua orang tuanya harus Tuhan. Siapa orang tuanya? Allah Bapa.
Siapa ibunya? Roh Kudus. Harus Roh Kudus ibunya. Kalau Maria nggak bisa dia jadi Tuhan, saya pun nggak akan pernah mampu melawan Islam kalau Roh Kudus bukan ibunya. Nggak mampu saya. Saya menyerah jadi penginjil. Saya juga merasa nggak mampu. Saya penginjil senior loh, udah 25 tahun saya berdebat, ya. Jadi nggak usah ngajarin saya soal berdebat. Saya udah kenal seluruh debater Muslim di muka bumi ini. Iya, kan Bang Luga ini kan Bang Luga kita jadikan nabi di Kristen ini. Masa seorang nabi bahasanya kasar gitu yang halus-halus lah Bang. Kamu nggak usah menjadi manja, menjadi baper, ya. Kamu nggak usah baper. Kan saya sudah bilang. Saya ngomong tegas kepada dajjal-dajjal yang di bawah, khususnya orang Kristen. Ya, kalau orang udah diam kau ah. Iya mulu bibir kau. Tolol, harusnya kau diam, jangan kau bantah-bantah. Turun kau. Udah diomongin yang bener malah ngebantah-bantah lagi. Kenapa harus loh? Secara tidak langsung ajaran Tritunggal itu menghancurkan kekristenan. Secara tidak langsung ajaran Oneness itu menghancurkan kekristenan. Karena Oneness didesain untuk melemahkan iman Roh Kudus Ibu. Tritunggal Udin Petot, Oneness didesain hanya untuk merusak Roh Kudus sebagai ibu. Makanya kedua ajaran kurang ajar ini tidak mengakui Roh Kudus sebagai ibu. Apa resikonya kalau Roh Kudus ditolak sebagai ibu? Maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Saya ngomong, tidak bisa Yesus jadi Tuhan. Dasarnya mana? Maria manusia biasa melahirkan Yesus, tidak bisa jadi Tuhan. Kok masa manusia berdosa melahirkan Tuhan? Tapi kalau Allah Bapa menikah dengan Roh Kudus adalah istrinya juga Tuhan. Oh, Yesus terlalu Tuhan. Paham? Paham nggak kau? Woi, Bang Luga kan nanti mulut kau. Kalau kan nabi bahasanya itu yang Luga. Alah, ngomong bahasa ku turunkan kau. Ngomong bahasa lagi kau, minta dihormati lagi kau di hadapan Tuhan. Di situ udah dajal kau masih minta penghormatan lagi kau di hadapan para rasul. Kau tai tahu nggak? Minta dihormati lagi kau. Udah kau manusia sesat minta dihormati kau. Untung kau gak dibunuh kau, dibakar kau di neraka sana. Minta disopanin, emang kau siapa? Kau dajal kau. Minta dilembutin, emang kau presiden? Emang kau raja? Nabi jangan begitu bahasa. Justru kau yang diam di situ. Kau penyesat kau di sini. Ku nasihatin kau. Kok nabi kau mengatur-ngatur bahasa nabi? Kau bukan nabi kan? Kau rakyat jelek. Kenapa kau ngatur-ngatur nabi? Kurang ajar kau. Saya di sini ngomong kebenaran. Kau hilangkan gender Roh Kudus supaya Yesus tidak jadi Tuhan, kan itu intinya si kurang ajar ini. Makanya kita kalah terus berdebat. Gue juga 25 tahun juga pusing gue nge-Islam. Gue bilang Yesus anak Allah, katanya yang anak Allah banyak, Israel anak Allah. Terus gue bilang Yesus anak tunggal, nggak ada mamaknya, Roh Kudus gak bergender. Kalah wak, dihina wak, diketawain wak. Selama 25 tahun saya riset, kenapa kok susah banget nembus debat sama Muslim ini. Ternyata biang keroknya si Tertullianus kurang ajar. Ketika dia bilang Roh Kudus bukan ibu, ya wajar lah Roh Kudus bukan ibu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kolor kau. Berarti Luga cerdas ya. Akhirnya temukan sesuatu yang ini benar-benar. Iya. Saya kan riset, Bu. Nggak ada lagi yang bisa bantah beliau kan? Nggak bisa lagi dibantah beliau. Iya, kan saya bilang, saya sudah meriset, 25 tahun saya berdebat, saya tahu namanya bagaimana berdebat, mengalami kalah mundur, maju mundur.
itu semua bisa dipelintir. Lalu setelah saya riset, di mana sih letak titik rumitnya ini diselesaikan. Setelah saya cek, kan hampir 99% gereja tidak ada yang mengajarkan Roh Kudus Ibu. Roh Kudus Ibu hanya diajarkan melalui artikel-artikel yang tersembunyi ataupun buku-buku terlarang. Kebetulan buku terlarang ini saya baca. Roh Kudus istrinya Bapak. Oh, ini jadi begini, kok jadi ada statement seperti ini. Lalu saya kulik-kulik, saya pelajarin. Oh, ternyata di sini kuncinya. Apa yang dibuat gereja terlarang, ternyata itu yang harus paling penting. Asumsi kau juga. Nah, ketika Roh Kudus itu ibunya Yesus, otomatis dia jadi istrinya Bapa. Kalau istrinya Bapa, otomatis di Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan menikah dengan manusia. Tuhan tidak mungkin menikah yang tidak sederajat dengan dia. Karena suami istri itu harus selevel. Nah, ketika saya bilang Roh Kudus itu ibu, maka Bapak istri, Bapaknya Yesus sana, so akal Yesus sana yang tunggal. Nah, kalau tidak memakai jurus ini, maka tidak akan bisa Islam sampai kapanpun. Kayak Syiis itu nggak akan bisa, mau sampai mampus juga nggak bisa ngelawan Islam. Tidak langsung gitu. Nah, kalau sudah begitu, sudah jelas perbedaan. Kamu diam dulu. Kamu orang tua lagi ngomong. Kamu diam dulu. Nah, jadi kalau udah begini kan tinggal kita kalau sudah jelas ya tinggal itu urusan masing-masing. Kita mau memilih A atau B, ya kan? Tapi harus jelas dulu pemaparannya jelas. Nah, sekarang selama ini kan pemaparan ambigu yang diciptakan oleh Tertullianus. Ternyata Tertullianus lah perusak gereja nomor 1 di dunia. Nah, Tertullianus bergabung dengan Montanius yang juga iblis. Kan akhirnya kan Tertullianus gabung lagi sama Oneness. Si Montanius itu bapaknya Oneness. Ternyata mereka yang menciptakan rumus-rumus untuk merusak kekristenan. Makanya kekristenan menjadi brutal, menjadi jahat. Karena mereka tidak mengerti konsep Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Kristen pun sebenarnya korban. Korban dari pengajaran Dajjal. Makanya saya diutus Tuhan untuk memulihkan ini. Nah, saya kan utusan Tuhan ya tentu menyebarkan kasih, bukan kebencian. Begitu. Semua ini kan kerjanya kan ngebenci orang, disuruh nginjil ngebenci. Lo kalau disuruh nginjil, ya lo sebarkan kebaikan Tuhan. Makanya terjadi peperangan agama dari zaman dulu sampai sekarang kan karena si Tertullianus yang punya konsep. Ketika konsep ini, konsep yang sejati ditampilkan, percayalah bahkan tidak akan ada lagi yang namanya pertikaian. Karena sifatnya adalah mengajarkan kasih Tuhan. Seperti itu. Jadi musuh saya sekarang itu bukan Islam. Musuh saya adalah manusia-manusia terkutuk Dajjal ini. Si Tertullianus dan si Oneness kurang ini. Karena mereka ini biang keroknya. Dengan Muslim aja saya masih bisa ngopi-ngopi kok. Tapi kalau dengan Oneness sama Tritunggal gak pernah saya diajak ngopi sama mereka. Berarti kan mereka ini biang keroknya, biang kejahatan itu. Kita nggak bisa ditipu. Udah Luga? Udah, bukanlah muncung kau. Iya, tadi kan juga menyampaikan utusan Tuhan. Jadi Nabi, tahu saya itu mengajarkan kasih. Bang Luga ini menyampaikan tadi menghina Allah apa semua psikolog. Bukan begitu bahasa. Menghina siapa? Nabi Menghina siapa? merusak kekristenan saja. Dan merendahkan Yesus. Masa Yesus jadi anak? Kalau dia anak, berarti ada yang di atasnya yang memperingati. Ya memang yang di atasnya Yesus ada kok, Allah Bapa. Berarti Yesus di bawah, ada level bawah. Emang di bawah dia tolak, masa di atas, si bapaknya di atas lah goblok.
berarti masih ada yang lebih kuasa, yaitu Emang masih ada, kampret nih ajaran setan juga nih. Kau Anes ya? tidak ada nabi mengatakan setan, bahasanya itu lugas, sopan. Aduh, baru diomongin setan baper, diomongin setan tersungging, emang udah dajjal emang ini. Iya, nabi itu kan penginjil, jadi teladan. Nabi itu menghancurkan guru palsu. Masukkanlah kau ke neraka nanti. Susah kali kau diatur. Kusuruh nanti Lucifer. Biar dibuntingin dulu perut kau. Mau kau dibuntingin sama Lucifer? Loh, kamu siapa? Kau rakyat. Awak rasul. Iya, masa bahasa rasul begitu? Loh, bahasa rasul itu bukan kau yang nentuin. Kok jadi bahasa rasul kau yang ngatur-ngatur sih? Kau kan manusia rakyat jelata. Kau rakyat jelata kan? Kau rakyat jelita? Saya rasul dulu di 24 tua-tua, ngerti kau? Kalau kau saya ring 1. Saya kolor kau. Kumit lah nanti mulut kau itu. Diam kau situ. Kok jadi kau yang ngatur para ras? Udah aja. Rakyat menentukan bagaimana cara Nabi harus berbicara. Kau yang menentukan. Emang kau apa? Emang kau apa? Kau anak setan. Jangan berantem, Masa? berantem Oten, yang sopan dong kalau naik. Kalau Islam gimana sih? Makanya Dikasih saya tempat, dikasih tadi ngomong. Bang. Ya baik-baik lah, berdebat bisa kan baik-baik. Tuh udah dimarahin kau kan? Makanya kau Iya, diam. enggak kelar-kelar nanti urusannya kalau ribut terus. Iya ya bunda. Masalahnya ini kan si Van Halen ini kan dia hasil perkawinan iblis dengan manusia, jadi begini sifatnya jahat. Lanjut. Hanya memberikan masukan kepada Nabi Luga supaya berbicara yang kasih, yang sopan. Masa seorang Begini loh, begini. Perkataan seorang nabi itu yang ngatur tuh Tuhan. Bukan manusia yang ngatur. Bukan terlihat sopan. Kita di sini bukan untuk terlihat sopan, tapi kita menghardik pengajaran-pengajaran yang sudah menipu dunia dari abad ketiga. Udah terlalu lama. Mau tanya lu. Udah terlalu lama gereja ditipu oleh Tertullianus, makanya saya marah. Saya mau tanya Bang Luga. Mau tanya Bang Luga. Apa? Tadi kan katanya yang ngatur situ kan Tuhan. Sekarang yang ngatur makananmu siapa Luga? Apa yang ngatur siapa? Yang ngatur makanan kau siapa? Ya yang mengatur makanan ya kita sendirilah. Katanya yang mengatur makanan Nabi itu, Tuhan. Perkataan seorang nabi itu tidak bisa disetting-setting sama rakyat jelata dan rakyat terkutuk. Tidak bisa disetting-setting sama rakyat jelata dan rakyat terkutuk. Emang kau pikir Tuhan dan Nabi tidak bisa marah? Kau pikir Nabi itu adalah manusia yang tidak bisa marah? Nabi itu juga kalau waktunya dia marah, ngerti kau? Masa Nabi emosi? Loh, Nabi memang harus emosi ketika dia berhadapan dengan percampuran perkawinan antara dajjal dengan manusia. Contohnya seperti kau, ya marahlah Nabi itu. Nabi palsu itu. Udah, kalau kau nggak terima turun kau. Silakan naik yang lain. Itu jadi teladan jadi saudara kita Muslim Bang Zuma itu. Saudara kita Muslim. Itu bagus dia memberi pencerahan. Kalau Nabi Luga ini kasar. Lo tugasnya Juma dengan tugas saya beda. Tugasnya saya
menggiling halus-halus pengajar-pengajar sesat yang telah menipu gereja selama berabad-abad. Makanya saya keras. Iya, keras. Karena yang saya hadapin adalah dunia perdajalan. Suruh Lucifer hamilin Van Halen. Tapi gue dengar kau udah hamil katanya, benar gak tuh? Nah, itu bukan bahasan. Itu seperti itu. Ini gosip-gosip doang, katanya gue dengar kau udah sering dihajar katanya. Ini semua ini bagaimana menjadikan teladan Nabi Luga ini. Makanya kau diam, nurut. Kalau nggak mau dikerasin, diam. Iya Bang Luga, apa kata Bang Luga aja lah, biar saya aman. Gitu ngomongnya. Saya pun baik-baik. Ini kan Ya bukan kan? monolog. Ini diskusi beberapa arah. Ya silakan naik yang lain. Udah stres kawan ini. Kenapa Nabi tidak sabaran memberikan penginjilan? Lo di sini kan saya kan dipersilakan oleh Bang Juma, Bang Luga, tolong dulu ditempeleng muncungnya si lontong itu, ya awak tempeleng, ya kan? Mereka juga capek lah ngeladenin kau. Kita kan sifatnya Halo, salam. Ya silakan. Apa yang dibahas ini? Itu Bang, si Van Halen katanya dia udah bunting. Nama dia udah hamil 7 bulan. Si Van Halen. Dia lihat Lucifer. Oh, kalau saya dengar-dengar tadi nih, Pak Luga ini seorang nabi ya? Betul. Apa yang telah kau perbuat dari nabi kamu? Ya iya, saya melihat si Van Halen dia udah sempat dihamili oleh Lucifer. Pecah perutnya, bunting dia. Ya awak juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi, namanya udah dihamilin, mau diapain lagi? Kau lihat nyata. Ya waktu malam Jumat Kliwon dia Beelzebul lagi berdiri, tiba-tiba dia buka celana ya. Terjadilah persetubuhan. Makanya Kamu otaknya lihat oleh. nyata. Iya kan, ini kan di alam roh, di alam goib kita merasakan ada sesuatu yang beda dengan kawan ini. Nah ketika terjadi, ya tiba-tiba dia disetubuhi, ya bunting lah dia. Makanya saya marah tadi. Kenapa kau mau diambilin sama Lucifer? Ya Bang Luga namanya kebelet katanya, ya itu dari takau, aku bilang ya kan. Awak pun mau ngomong apa lagi? Namanya udah terjadi penodaan, dia udah dinodai. Terus apa tindakanmu? Ya aku marah-marah lah. Dia aku bilang jangan kasar kau Bang Luga marah-marah sama aku. Nah aku mau marahi kau. Kenapa kau sampai mau? Sampai hamil kau 70 kali, bunting kau 70 kali. Ya awak kan ya marah lah ya kalau dia nggak mau dimarahin ya terserah dia lah. Sekarang marahmu itu bermanfaat nggak? Ya bermanfaat lah supaya juga nanti teman-teman di bawah yang di live chat jangan terjadi lagi persetubuhan dan penodaan oleh Beelzebul. Jadi jangan mau umat Tuhan dikerjai sama Lucifer sama si Beelzebul, karena Lucifer Beelzebul ini kan senang sekali mencabuli umat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, makanya saya marah. Kadang-kadang si Van Halen ini bibirnya dicipok sama Beelzebul. Dia mau aja. Apalagi kan namanya anak perawan. Hebat kamu ya. Lah iyalah. Tunjukkan kehebatanmu. Ya itulah kehebatan saya. Saya melarang
si Van Halen supaya dia tidak masuk, supaya dia jangan bersetubuh lagi dengan Dajjal. Kadang-kadang kan Dajjal ini kalau di Yeskel pasal 13 kalau nggak salah ya, dikatakan auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Janganlah engkau berahi kepada Asyur, ya, berdasarkan Yesaya pasal 23. Jadi ku dengar mereka menjamah susu kegadisannya. Jadi susunya Van Halen ini udah diremas-remas oleh si Beelzebul. Nah makanya itulah yang membuat otaknya miring. Nabi dianggap manusia biasa, padahal yang lagi berbicara ini kan rasul. Tapi kenapa dia? Saatnya saya bertanya dengan Bang Zuma. Kalau dengan Bang Zuma ada edukasi. Bang Jumanya lagi sibuk, besok acara tahun. Jangan dulu kau ganggu orang lagi istirahat. Iya. Besok aja. Edukasi yang saya dapat, yang saya malah caci maki saja yang ada. Bukannya dicaci maki, tapi jangan kau melakukan hubungan seksual dengan Dajjal, itu yang Tuhan marah. Katanya kau bersundal. Kenapa lah kau mau bersundal dengan Dajjal? Ajaran-ajaran Dajjal kau telan mentah-mentah. Saya senang Bang Zuma dia. Ya udah tanyakanlah kepada Bang Zuma. tanyakanlah. Bang Zuma monitor. Bang Zuma monitor. Mau nanya apa sih, lagi ibadah? Ini gitu. Ini tidak ada edukasi kalau ngomong dengan Bang Luga ini, walaupun saya di sini bukan mau mengedukasi tapi menegur. Tolong jangan bersetubuh, nanti kalian hamil. Itu pesan saya. Udah malu dulu lah sama Luga. Nanti kalau kalian hamil, awak pula yang dimarah-marahin sama Yesus. Kenapa kau biarkan umatku dihamili oleh setan? Saya ditempeleng sama Yesus, saya juga nggak tempeleng. Bukannya kita cerewet. Ku dengar-dengar kau udah 2 kali bunuh. Emang Pak Luga, kau kenal Yesus? Saya ketika berdoa di lantai 22, Yesus menampakkan diri dengan memakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Siapa saksinya? Saya berdoa dengan rally di Jaringan 2 Nasional. Jaringan 2 Nasional itu di landmark lantai 2. Pimpinannya Pendeta Daniel Panji. Coba kau tanya Daniel Panji, kenal nggak sama Luga Tambunan? Kau tanya sama dia. Oh itu mah. Ada saksi. Ada banyak. Apa yang kau dapat dari Yesus? Yaitu tolong umatku jangan sampai mau jadi bunting, katanya. Banyak umatku dibuntingin nama Dajjal, khususnya gereja Protestan sama Katolik. Hamil, disetubuhi. Makanya apa kata Tuhan Yesus? berkata, Jangan apa? jangan umatku bersetubuh dengan Dajjal, berselingkuh dengan berhala-berhala. Awak kan sifatnya cuma menasihati, awak dimarah-marahin. Apa coba? Jadi nabi kamu sekarang. Sekarang ku tanya, istrinya bapak siapa? Kau jangan nanya-nanya terus. Kau istrinya bapak siapa? Kau tahu nggak? Siapa istri bapak? Bapaknya siapa? Istri Allah bapak siapa? Mana ada istrinya? Tuh, nggak tahu pula. Rupanya jangan-jangan kau udah disetubui juga. Kenapa sampai kau nggak tahu? Aduh, Tuhan. Kamu dari mana tahu ada istrinya? Loh, Yesus itu udah ada anaknya, masa nggak ada istrinya? Oh, tak ada di mana sih kau? Yesus Anaknya ada sudah lahir. Siapa lahir? Yesus itu kan anaknya Allah, anaknya Bapa. Siapa mamanya? Ya. Siapa mamanya Yesus? Bunda Maria. Kok mamanya manusia, bapaknya Tuhan? Kau pikir Tuhan itu kawin sama manusia? Oh, tak ada di mana sih kau ini?
Tuhan kawin sama manusia. Kan kutanya siapa mamanya Yesus? Si Maria. Siapa bapaknya Yesus? Allah. Jadi kau pikir Allah tuh kawin sama Maria gitu? Itulah kelebihannya Yesus. Kok kelebihan? Mamanya tetap manusia, berarti mamanya manusia berdosa. Ada-ada aja kau. Tahu dari mana? Roh Kudus siapa? Tahu dari mana Maria berdosa? Semua keturunan Adam, ya. Rasul Paulus mengatakan semua keturunan Adam adalah manusia berdosa. Yang ngomong Rasul Paulus. Terus? Berarti si Maria kan keturunan Adam, keturunan Daud. Dia gimana sih kau? Ya, salahnya di mana kalau melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus tidak salah, tapi Maria itu mama angkat, ya. Maria itu mama angkat, yang mama kandung itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu perempuan, dihilangkan gendernya oleh Tertullianus sama Katolik. Makanya jadi runyam. Oh, Roh Kudus punya jenis kelamin. Lah Roh Kudus memang punya jenis kelamin lah, dia Tuhan perempuan. Ada aja kau. Allah Bapa Tuhan laki-laki. Ayatnya kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Siapa Allah yang gambarnya perempuan? Kudus. Masa Yesus cowok kok. Kok dari kamu yang ngatur Tuhan? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Gambar Allah seperti apa? Ya gambarnya seperti kita. Iya. Nah, terus kalau perempuan gambarnya? Perempuan itu gambar siapa? Gambar Allah kan? Ya, berarti Allah mana yang seperti perempuan? Kau yang bilang. Gambar Allah seperti perempuan. Jangan terlalu sok pintar. Yang saya tanya sama kau, gambar Allah itu seperti apa? Coba kau jawab. Seperti kita. Kita ini siapa? Laki apa perempuan? Dia mengatakan seperti kita, laki apa perempuan? Segambar dengan saya. Segambar dengan laki-laki apa perempuan? Jawab. Mana ada laki-laki apa di situ laki-laki perempuan? Kau baca dong, katanya kita ini berarti cuma kau gitu. Perempuan nggak kau libatkan. Laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti Tuhan mana yang seperti perempuan? Jawab. Mana dalilnya? Mana di ayat berapa? Kejadian 1 ayat 27, perempuan adalah gambar Allah. Lalu gambar Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Mana? Coba buka. Dibuntingin pula nanti kau sama setan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, perempuan itu gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Jangan-jangan kau salah baca. Aduh ya ampun. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Allah. Pertanyaan, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Tentu bukan Allah Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Masa gitu aja lo nggak ngerti? Ya, itu kan pendapatmu. Kok pendapat? Ada ayatnya kok. Kejadian 1 ayat 27. Wah, gimana mau masuk surga kau begini? Nggak ngerti kau. Udahlah, bikinlah kau ke neraka sono. Bodohnya kelewatan kau. Kalau kau pengikut Yesus, rendahkan hatimu. Bukan masalah rendah, kau bebal. Udah dikasih tahu ayatnya masih ngotot. Kalau ngomong dengan Bang Luga ini, kita tidak mendapatkan. Bukan bebal. Tidak mendapatkan edukasi kalau kita ngomong. Kamu coba baca tuh yang di live chat itu.
Semua bela saya. Gak ada yang bela kau. Ya bela lah. Orang kamu di Komal ini dibela. Loh, orang Muslim itu berarti lebih pintar daripada Kristen model kayak kau. Orang Muslim aja ngerti kok, baru diajarin 10 kali, sekali diomongin, oh iya masuk akal, selesai. Jadi Kenapa jadi kau kamu nggak udah merasa ngerti? Kamu udah merasa pintar juga. Bukan merasa pintar, kau memang blow on. Kok merasa pintar, kau yang blow on kok. Ya, karena merasa blow on lah kita, makanya masih belajar dan hidup sampai sekarang. Kalau kau udah pintar, mati Ya, aja kau. jangan kau belajar terus. Kapan kau jadinya? Masa kau belajar terus? Belajar itu sekali dua kali diajarin cukup. Belajar itu sekali dua kali cukup. Jadi kalau pintar kamu pamer-pamer gitu. Bukannya dipamer, aku kok biar kau pintar, biar kau ngerti, biar kau gak masuk neraka. Aduh, sudah Ajaran apa kamu? Ajaran Tuhan. Tuhan nggak mengajarkan pamer, sombong, nggak ada di ajaran dia itu begitu. Wah, nanti kau dibuntingin sama setan, nangis, marah-marah kau, awak pulang kan. Duh, kalau saya setan, saya dibuntingi setan, kenapa harus marah? Iya, jangan kau marah di sini. Kalau kau bunting, ya Sifatnya terima, setan tuh ya kan? marah-marah. Aku bukan. Kenapa kau diajarin Roh Kudus perempuan aja kau nggak ngerti-ngerti? Islam aja paham kok. Oh iya, masuk akal banget. Kita Kejadian 1:27 udah dibilangin berkali-kali. Laki-laki itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Masa segitu aja? Kau pernah belajar matematika nggak sih? Kan diajarin 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10, 70 tambah 50 120, 120 tambah 30 150. Roh Kudus diciptakan, laki perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti putar otaknya, berarti gambar Allah perempuan. Kalau udah gambar Allah perempuan, berarti cari siapa Tuhan perempuan. Bapak bukan, anak bukan. Jalan otak kau. Makanya jangan kau nambah-nambahin. Kau nambah-nambahin, lama-lama aku turunkan loh bibir kau. Mau kau turunkan? Ya, saya nggak ada masalah. Cuman bisa kali kau diatur. Silakan. Regar, kau ngomong dulu. Ganti orang. Capek aku ngadepin kau. Silakan, Regar. Tobatlah kau Luga. Ganti narasumber itu. Sebelum ajal menjemputmu. Ganti. Gak nyambung otakmu udah tumpul. Ke neraka kau sana. Di neraka pun kau Otakmu ada lagi Lucifernya itu. Ku dengar kau katanya lagi hamil 7 bulan. Makanya kau hati-hati. Pergaulan bebas dengan setan. Jangan kau mau dipakai. Kamu juga silakan, Regar. Apa yang mau kau tanyakan? Tidak usah Bang Luga narasumber. Tidak apa edukasinya. Kok nggak ada edukasinya? Itu pengajaran itu. Pengajaran gimana marah itu? Kalau Nabi nggak boleh marah-marah gitu. Kok Nabi nggak boleh marah-marah? Kok kau ngatur Nabi sih? Kau rakyat ngatur-ngatur Nabi. Nabi teladan. Bagaimana kami meneladani orang yang marah-marah? Jadi kami marah-marah juga karena Nabi kami marah-marah juga. Saya marah-marah karena kau kelewat tolol. Kalau orang udah terlalu udah dibilang Roh Kudus perempuan, masa nggak ngerti-ngerti, udah tua, udah bau bangke kau. Bukan persoalan. Makanya kau jangan. Soalan narasimu itu yang kasar. Makanya aku dengar kau kata-katanya bunting. Masa kau udah tua kau bunting?
jaga pergaulan kau. Ganti Mas, supaya tidak ngantuk. Jangan luga. Jangan luga, bukan kau yang ngatur. Ngantuk itu penonton di bawah itu. Kok ngantuk sih? Udah deh. Jadi semua saya teman-teman ini mendukung saya membumi hanguskan Tritunggal Udin Petot. Jadi kalian teman-teman muslim bantu saya untuk menghancurkan oneness. Oneness dan Tritunggal Udin Petot ini adalah sampah alam semesta. Ya. Padahal kau juga ajarannya gak masuk akal. Ajarannya masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Bukankah itu pembodohan? Kok ada Tuhan berdoa kepada dirinya? Itu oneness. Oneness terkutuk. Terus ada lagi ajaran, ada bapaknya nggak ada mamanya. Itulah Tritunggal Tertullianus Katolik, penyembah patung. Itu yang harus dibasmi. Karena kalau saya dengan Islam kan memang beda iman, ya itu urusan masing-masing lah. Agama dia terserah. Kita pun ngusir, tapi kalau Kristen harus Apa? Udin Petot dulu ya? Udin Petot. Iya. Udin Petot ini harus disuruh dihamilin sama Dajjal. Kurang ajar. Ahwa udah ngasih peringatan berkali-kali, masih aja kepala batu. kamu yang kepala batu. Orang diam-diam tiba-tiba hamil, kan awak juga kaget. Kenapa orang baru diajarin, tiba-tiba udah ada ajaran Dajjal di mulutnya, udah keluar biawak dari mulutnya. Awak juga pusing dengarnya. Mestinya diskusi dengan muslim, kau juga bukan sesama. Saya dari tahun 99 saya sudah debat dengan muslim, saya udah bosan. Ustadz Moko Ginta 9 kali saya debat. Ustadz Nababan 5 kali. Beda zaman sekarang sama Bang Sumat. Kau ngajarin. Coba kau debat. Juma kan sudah bilang. Juma sudah bilang Tuhan kita sama Tuhannya Juma udah beda. Yang ada yang satu Tuhan perempuan, yang satu tidak ada perempuan. Apalagi kalau udah beda nggak perlu didebatin. Yang perlu didebatin itu yang mirip-mirip. Yang disama-samakan itu perlu didebatin. Nah kalau udah beda, contoh misalnya Luga itu laki-laki, apa perlu didebatin? Kalau ada orang memperdebatkan Luga sebagai laki-laki itu bodoh. Kalau Luga laki-laki ya udah jadi cowok aja, ya terserah dia. Berarti perbedaannya udah jelas. Kalau kita sama-sama orang, kita bukan debat lagi namanya. Kalau memang kau bukti menghilangkan kelamin Tuhan, nah kaulah yang nomor 1 perlu dibasmi dari muka bumi ini. Kelamin Tuhan kau hilangkan. Tidak ada. Roh Kudus kau bilang Tuhan. Tuh. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan berkelamin diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar yang berkelamin itu adalah gambar Allah. Berarti Allah berkelamin. Kau ini disuruh kau nyembah setan nggak mau kau, tapi giliran setan pergi kau tarik-tarik sempaknya. Kalau sudah Allah itu berarti bukan Allah lagi, itu mah. Kenapa lah yang perempuan? Aduh, ajaran Kristen kok rusak-rusak. Dajjal udah datang lagi nih. Saya dengar-dengar dia ini udah bunting ini. Datang aku dengar hamil katanya, benar gak Ton? Teman-teman yang ada di sini, coba tunjukkan sama saya di mana ada nabi matanya kiro. Kiro. Kau kan mata kau kiro, kau ngaku nabi. Di mana nabi matanya kiro? Perutnya buncit. Mata gua ganteng banget. Mata kero, perut buncit, itulah nabi Luga.
Wajah tampan. Kero marero. Ngaku-ngaku debat-debat. Sekarang lah kau debat sama Muslim. Kalau ada darah kau, pengecut kau, jilat Islamnya kau sekarang. Aku sudah 9 kali dengan Moko Ginta di Aku debat tanya, yang ku tanya sekarang. Dan kau, Kalau kau ada jangan nyanyi ngajarin sekarang, aku, Dodong. Kau aja gak pernah debat terbuka sekarang kok. kau coba debat kau. Sekarang kau coba Cuma debat sama di Islam. kau. Aku debat kali 10 kali aku debat dengan Juma. Kau coba cek itu di YouTube. Ngajarin aku debat. Ada Aku Nabi dukung kau Kero di berut debat buncit. ini. Kamu debat sama Islam, awak juga, awak pendebat Islam Kristen 25 tahun, aku ngajarin aku debat. Pendebat tololnya kau. Gak laku pendebat sama kau. Masa pendebat tololnya minta ampun. Kasihani si Luga, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Loh kok turun dia? Kenapa dia bunuh diri? Ditarik si full. Sempak ke bawah. Ngapain lah kau, Dalton? Mau kali kau ditarik sempakmu ke bawah. Kupijakkan nanti leher kau. Orang kayak begini kok udah debat Muslim Kristen itu Luga. Kau juga Bukan diam dulu mulut kau, kolor. Kau lagi bicara, kau pula bicara. So kau kalau kau memang sudah pernah banyak kali berdebat dengan Muslim, tentunya Muslim dan Kristen tidak mungkin dua-duanya benar. Ada salahnya benar. Apakah kau sudah mendapatkan kebenaran itu, Bang Luga? kolor ya. Saya di sini berbeda iman dengan Muslim, tetapi bukan berarti jadi pukulan, nggak perlu. Beda iman. Kita paparkan agama kita. Diam-diam dulu kau. Kau lagi ngomong saut-saut ya, kau ngerti. Kalau kita berbeda iman, kita harus bermusuhan. Demikian juga dengan Buddha, Hindu, kecuali dengan ajaran penyesat seperti kau. Kalau kau memang Kristen, tetapi kau putar-putar ajaran Yesus itu, aku marah sama kau. Karena udah jadi orang Kristen. Kalau orang di luar iman saya, ya kita memaparkan saja. Kalau mereka nggak mau percaya, ya itu urusan masing-masing. Ya. Nah sekarang kau kekristenan, kau rusak-rusak ajaran Tuhan itu. Awak mau memberitakan Injil, kau putar-putar ajarannya, kan kurang ajar namanya. Tidak mungkin dua, dan tidak mungkin dua yang benar. Pasti ada satu yang benar. Iya, tolol, aku juga tahu itu. Makanya iya namanya Islam dan Kristen bukan. Iya, udah disampaikan itu urusan mereka ya apa enggak. Sekarang kau yang urusan, karena kau rubah-rubah kita. Kau udah jelas-jelas nipu kau. Kami mau dengar Luga. Ajaranmu yang benar gimana? Roh Kudus istri Bapa, Yesus anak kandungnya, itu ajaran saya. Nah kalau ajaran gereja bukan, Roh Kudus tidak berkelamin, ya kurang ajar. Giliran kelaminmu nanti kupotong titik kau, kupotong kelamin kau, nangis kau. Tapi kalau larang-larang Tuhan berkelamin. Udah banyak yang percaya itu Luga. Udah banyak lah. Contoh. Kau lihat di bawah yang live chat. Kau lihat tuh yang itu pendukungnya. Gorengan. Contoh ya banyak lah. Kalau kau doang yang percaya, berarti kau sesat. Nggak mungkin aku dikasih panggung di sini kalau nggak banyak yang percaya. Coba kau lihat penontonnya 3.500 itu. Oke,
kau kira setan dan iblis panggungnya banyak tahu. Tuh lihat Belum ya. tahu ya. Kau baca tuh ya. Tuh. Saya Muslim percaya omongan Bang Luga tuh. Biar lo tahu. Udah 1 jam ini kalau buka nggak ada edukasi. Makanya aku bilang, jangan kau mau dibuntingin oleh setan. Akhirnya jadi begini kan. Kenapa Ya kau bunting? kalau setan dibuntingi setan biasa. Kau kan, aduh susah kau diajarin. Bukan susah, situnya yang berpandangan beda banget. Bang Arif, Saya terima promosi kasih lagi dulu ya. Hewan pila yang di bawah Saya mau, izin ya. udah. Oke, silakan dulu. Hewan pila yang di bawah ada yang masih bangun, yang masih ini dong pindah ke ini dong namanya ke YouTube dong, di subscribe ke YouTube dong, di subscribe. Apa udah pada tidur ya kali ya? Atau jangan-jangan hotel dari sebelah pindah ke sini semua dari sebelah mau debatin Lugan. Itu 3.600 itu, lo ngomong aja. Iya masih banyak. Ayo dong, Iwan Villa, hitung-hitung amal jariah. Yang belum follow di sini, narasumber di atas, Bang Zuma, Bunda Mila, Bunda Rahma, Luga kalau mau diiniin juga. Di follow ya. Oh doubling ya suara saya, doubling ya. Ini. Enggak. Ustadz Wafinya karena memang hibah dari beliau, jadi saya yang nerusin untuk apa karena dia sibuk ya, mereka Ustadz Wafi sibuk, jadi saya yang nerusin. Jadi nanti yang diisi itu nanti ya dakwah, ya kehidupan di sini, ya apalah semua yang ada ilmunya, yang ada manfaatnya kita siarkan di sini. Oke? Kalau kalian nggak mengikuti saya atau guru-guru yang lain, bagaimana kalian tahu kalau saya lagi live atau lagi gimana situasi politik dan lain-lain? Kita campur aja, nggak usah satu subjek gitu loh. Jadi berkembang ide-ide kalian bisa dicantumkan di situ. Oke? Ayo, saya perlu 500 lagi nih di sini. Masih bisa nggak? Kalau udah pada tidur nggak bisa sih. Ya udah lanjut ini siapa? Luga. Oke. Jadi ya seperti itulah pesan-pesan kepada gundik-gundik Beljebul ini. Udahlah, berhentilah. Kau pun sebagai gundik Beljebul, jangan kau mau diterus jadi mau selirnya Beljebul. Kasihan orang tuamu mendidik kau sampai besar, kalau hanya untuk jadi gundik iblis ngapain, ya kan? Jadi saya bilang, bertobatlah. Tapi kalau untuk yang di atas ini kayaknya emang udah nggak bisa bertobat. Jadi silahkanlah ambil kunci kamarmu di neraka, ya, yaitu di jambannya Lucifer. Jadi begitulah. Oke teman-teman, saya rasa untuk malam ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Aku mohon pamit ya, Bang Juma, Bang Arif, Kang Dito, Bunda Mila, aku turun dulu ya. Tuhan berkati semuanya ya. Udahan ya nih. Ya, aku Ustaz turun Arif dulu. masih monitor nggak? Mungkin kita tutup dulu ya malam ini kali ya. Iya. Nanti sambung lagi. Oke, terima kasih ya semuanya. God bless you. Ya. Ustaz Arif. Iya, monitor Bunda. Monitor. Iya. Apa mau di ini? Otennya sudah diturunin semua kan? Apa mau diamin aja atau mau dirungkatin apa gimana? Mau rungkat dah. Ya, rungkatin aja lah. Iya. Kalau ini kita nyambung lagi ntar. Ya, terima kasih Bang Arif. Ustaz Arif. Sehat-sehat ya. Gurunda sudah masih sibuk Gurunda ya. Kayaknya ya, karena kan acara nih. Saya rungkatin ya teman-teman. Kita berjumpa lagi insyaallah besok. Iya, insyaallah. Di hari Sehat-sehat semuanya. Milad Api ya teman-teman ya.
Silakan mohon hadir maaf. tuh yang bisa hadir. Ya, teman-teman, saya akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalaupun ada pembelajaran yang kemudian dipetik sebagai sebuah edukasi, silakan teman-teman diambil mana yang benar dan mana yang salah. Dari saya sebagai pembuka Komal, host, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support-supportnya, tap-tap layarnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durunda mohon maaf saya turunkan, takut nanti kalau Iya. ya langsung ke rawa-rawa terbentuk ke bom-bom Izin nanti. 1 menit aja. Iwan Villa yang dibawa kalau hadir ke acaranya Gurunda, acara api, tolong jangan lupa bawa uang supaya bisa beli bazar di situ, ada jual buku, ada macam-macam. Oke? Makasih. Ya mohon maaf Bunda, saya turunkan Bunda. Bunda. Ya, siap. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Ya, suan mawfiq ila urmitorik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam tauhid. Takbir Allahu Akbar. Jangan bodoh-bodohin orang, oke? dengan roh dan Ya, jangan bodoh-bodohin orang, oke? Tadi kata Major, aku Nah, sembah jangan. semua katanya kan. Berarti tai pun kau sembah. semuanya. Tai pun kau sembah Sekarang Major. kau yang kau sembah enggak? Yang kau sembah itu ada? Weh, tukang pancing. Sembahlah apa yang kau sembah? Berarti Mayor ini Panglima bintang 5, berarti tai pun sembah. Major, kenapa kau blok-blok Major? Iya. Pantasan lah kau Karena banyak makan otakmu tai. kotoran semua. Ku ikuti dulu kotakmu kotoran. Sekarang kau menyembah apa? Kau menyembah Major. apa? Wih, Sembahlah yang penting aku, aku surat tidak Taubat, menyembah baca. Apa yang kontol kau sembah? Tuhan, Jawab. wih. Kayak kau, wih. Iya, weh, Kau tukang itu tuh pancing. menyembah kontol Weh, Tuhan, longor. tai Tuhan. Weh, tukang pancing. Apa yang kau sembah itu? Apanya? Wis, slow bos. Lomba Slow. merepet, Jangan emosi, nggak ada bos. otak. Jangan emosi. Aduh. Jangan emosi. Gak ada ilmu. Ajar. Alalalalalala. Apa yang tidak ada ilmu? Kau tuh yang macet, bodoh. Alalala. Major. Nama Panglima bintang 5. Pi macet, bodoh. Jadi au kau ngomong au. Major, weh, tadi kau bilang kan semua kau sembah kan, berarti tai kau sembah, kontol kau sembah. Macet, seorang Major macet. Bukan, karena kau tak mau kotoran. Alah, Jadi gimana mau lagi mau dibilang? Ditanya apa nggak tahu kau apa yang kau sembah. Alah, yang penting kotoran aku semua, tidak nggak ada yang menyembah beres. kayak kau, Semua kotoran. menyembah manusia, kontol Berarti manusia kau pun kau berdiskusi sembah. dengan yang bahas kotoran. Gitu. Masa Aku tidak sembahlah menyembah aku, manusia tapi- kayak kau, Oke, yang sembah itu Major. apa? Weh, aku tidak menyembah manusia kayak kau. Major. Major. Kau macet Major. Alalalalalala Major. Longor. Kau tuh yang longor. Menyembah tapi gak tahu apa yang disembah. Longor. Weh, yang pasti aku tidak menyembah manusia. Paham kau? Jadi aku sembah apa ya? Oke, jelas sekali. Ini pintar ya. Oke, jadi Kan aku bilang aku tidak menyembah. Aku tidak menyembah manusia kayak kau. Kontol pun kau sembah, tai pun kau sembah. Jadi aku sembah Tadi apa? kau bilang semuanya aku sembah. Tadi kata kau bilang semuanya kau sembah kan? Berarti tai pun kau sembah. Menjawab. Berarti tai kau sembah gitu. Iya, menjawab. Tai kau sembah. Menjawab Lian. Berarti Tidak beranak dan tidak diperanakkan berarti bukan makhluk. Oke, yang disembah itu apa? Silakan. Jawab. Kristen di bawah. Major emosi, Major Cuma emosi. mau modal balak bibir naik ke atas, mau balak bibir. Balak bibir 17-an kau, doer kau situ nggak apa-apa. Ini kau sudah Emosi. Jawab. Yang disebut apa ya, silakan. Apa kau ngomong ini? Tak jelas kau nih Major. Tak jelas kau ini. Kau tuh udah macet kau itu macet.
Nggak tahu yang disebut longor. Yang aku kan udah bilang yang pasti aku tidak menyembah manusia. Paham kau Major? Oke, kalau Paham. jadi kalau yang mau sembah itu kan tadi kata sembah. Udah jelas, udah jelas. Apa yang mau kau tanya? Macet kau macet. Menyembah nama. Tadi kan kau bilang, semua kau sembah. Berarti tai Tuhan pun, tai Yesus pun kau sembah, kan? Kontol Yesus pun kau sembah. Sekarang kau menyembah apa? Kau menyembah apa sekarang? Jawab dulu. Kan dah aku bilang Major, aku tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah manusia. Aku tidak menyembah manusia kayak kau. Menyembah manusia kau? Kau menyembah manusia? Aku tidak menyembah manusia kayak kau. Jadi yang kau sembah apa? Yang kau sembah apa? Alah. Kau menyembah lalala. Emosi Major, emosi. Sejak kapan ada menyembah lalala? Masuk, Silongor. Major emosi. Major. Ini Major. Menyembah lalala. Major. Alah kau ini. Assalamualaikum. Kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini gigi 100 ini? Tengok ini pas ini gigi 100 ini tengok. Gigi 100. Ini nama sih boleh. Bintang 5. Dimacet. Oh kenapa Bodoh. Major? Aduh. Berisik kali kau dari tadi. Apanya berisik? Yang dia ini Kak Kiki, dia ini menyembah tai. Ya karena kualitasmu diskusi kotoran semua ya wajar lah. Malam kau suaramu paling kenceng. Major. Oh ini pintar ini bisa menjawab ini. Kalau ini agak-agak. Apa lagi? Di surat Toha 14 dikatakan sembahlah apa yang disembah? Udah aku bilang, intinya aku tidak menyembah manusia kayak kau Major, bodoh. Paham kau? Nah kan? Ketawa. Major. Yang bisa diambil ilmunya itu nggak ada. Nggak ada pernah dia menyampaikan Kristen tuh yang bagus begini, manfaatnya begini, nggak mampu dia. Nggak ngerti dia isi Bible-nya, nggak ngerti. Ya kalau yang cocok sama kamu kan gini, kangkung-kangkung dia itu menghujat Allah itu namanya. Kangkung dia cuma berusaha menyesatkan ini orang berakal ini. Padahal cuma kangkung genjer wasadu. Dan mengambil apa dalam Quran, merubah maknanya. Itu mau kau ngomong kangkung genjer. Penistaan terhadap ajaran agama. Ini orang berakal ini. Ini udah masuk dalam delik hukum sebenarnya nih. Ini kalau dikasih sama blender nih rekamannya. Ya udah, apa yang salah dengan omongan kurbannya? Apa yang salah? Tadi itu udah masuk penghujatan itu. Kayak kau kalau udah mention kau penghujatan. Kalau kau menghina orang tadi apa kau bilang tadi tentang Kristen tadi? Karena kau memaksakan luar apa pengajaran Islam. Tertulis kayak gitu. Selain Allah dan Quran dengan berbeda pemahaman dan terjemahan itu udah. Ya udah berarti terjemahan itu kau koreksi. Jangan salahkan saya. Yang tertulis aku baca. Aku bukan membaca cerita tertulis. Yang tertulis aku baca. Mana kau baca tertulis? Salahkan terjemahanmu. Kalau memang itu salah. Ada. Yang tertulis aku baca. Bacanya nggak sama dengan metode membaca buku apa namanya itu Petro Gareng, nggak sama dengan baca cerita Ineru, nggak sama. Kau pikir kayak baca Bible kayak baca Ineru aja? Enggak gitu baca Quran. Berarti ada pemanannya. Kalau Bible kan sama. Kami bukan Taurat, Zabur dan Injil berarti. Cara bacanya dengan baca buku porno pun sama karena harus. Iya, berarti kitab kami bukan Taurat, Zabur dan Injil dong. Berarti kitab kami bukan Taurat, Zabur dan Injil dong. Al-Quran itu punya kaidah ilmu bahasa yang harus dipahami. Iya, 100 triliun dia kaidahnya 100 triliun. Pengajarannya ada, makanya ada undang-undang itu mengatur itu. Berarti kitab kami bukan Taurat, Zabur dan Injil dong. Teruskanlah kau melakukan ini, ya rekaman-rekaman yang ada. Jadi iya, berarti kitab kami bukan Taurat, Zabur dan Injil dong. Ya, celahnya aku marah sampai kau. Iya, kita kami Taurat, Zabur dan Injil gak? Yang pasti Bible kau Major. Yang pasti Bible kau itu bisa jelas-jelas itu. Di mana ada kami menghujat Quran? Isi pengajaran Kristen di mana? Buktikan. Gaya kau banyak kali. Kalau kau mencaci maki Kristen kau mendakwa, tapi kira dijawab kau jadi hujat. Longor juga kau, mana pola pikirmu?
Menyembah kontol, menyembah tai, menyembah apa? Jadi siapa yang menyembah tai? Memang betul. Tadi kau, tadi kau ngomong kan, tadi kau bilang kan, aku menyembah semuanya. Kenapa kau kan? Tunjukkan Berarti kan, tunjukkan datanya mana? Geles. Inilah kualitas kalian. Kalau udah mencret, menghantam kalian. Tadi kan kau ngomong, kau bilang aku menyembah semuanya, kata kau kan. Berarti tai pun kontol-kontol pun kau sembah. Kau karang-karang nanti apa nanti alasanmu? Major, nanti aku mintakan ya rekaman kau ya sama Bang Blender ya. Aku minta kau wujudkan PT kau. Minta. Woi, Major. Kalau kan kotoran semua emosi. Alah, jangan emosi lah, Bos. Mau ditanya apa nggak ada yang bisa jawab. Menceret. Jangan emosi lah. Inilah Kristen ini ya. Kalau kangkung genjer. Udah jelas-jelas. Tapi kata kau sembah apa? Udah jelas-jelas. Ya, tai kau sembah, kontol kau sembah, kayu palang pun kau sembah. Datanya, tunjukkan datanya mana? Tunjukkan datanya. Tadi kan barusan kau ngomong tadi, aku menyembah semuanya kata kau. Menceret. Itu aja andalan kau. Manusia botol itu. Itu aja andalan kau. Entah apa yang bisa diandalkan. Alah, Major, longor kau Major. Kalau cuma ilmu Major ini tidak bisa diskusi. Tukang pecel tidak bisa diajak diskusi Major nih. Bumbu kacang, kau mau bumbu apa kau bisa dibuat? Apa kan? Major. Hidup di rumah makan obat cacing, pakai kos kaki kan beli baru. Itu kau. Major, cocoknya kau itu betul-betul. Woi Major, kau itu cocoknya itu minum obat cacing tambah baygon. Itu mantap tuh. Mantap. Jangan munafik pilihan hidup ya. Jangan munafik hidup. Ya. Woi, Kristen di bawah, woi, bantu Major, woi. Major, macet Major. Menista. Woi, Kristen di bawah, tolong bantu Major. Major, lagi macet. Itu udah di atas apa itu? Udah di atas longormu. Alah. Oi. Aku di komal orang-orang kalian itu Kristen itu nggak ada yang berani naikkan aku. Gimana? Siapa yang mau lari? Orang isinya kotoran semua dan mau tanggung. Siapa yang berani melawan kau? Makanya penakut. Ya makanya. Ya, kalau jadi Kristen jangan penakut. Jangan penakut gitu Pak. Jangan otaknya tuh jangan otak ini otak bodoh. Otakmu kotoran semua. Kau itu, kau itu yang menyembah kotoran, bodoh. Siapa? Kau carilah yang sesuai dengan kotoran. Kau itu menyembah kotoran, bodoh. Ya itu, ya. Kau cari yang kotoran dalam otaknya sama. Itu cocok sama biskuit. Baik disembah. Wih. Oke, kau menyembah apa? Kau menyembah apa? Kristen yang di bawah, tolong bantu Major macet. Orang-orang berdiskusi itu hanya sibuk menyampaikan ilmu, Major sibuk suaranya jadi banyak. Enggak bisa mengriski. Major enggak bisa diskusi, Nggak ada dari tadi ku dapatkan. Ya. Justru kau aja tarik kangkung genjer tadi menghina kangkung genjer. Aku mana ada melakukan kangkung genjer kau diskusi nggak ada ilmu kau. Nggak ada yang menyimpang yang ku bawa dari tadi. Ya, aku bawakan sesuai dengan tekstual tulis di Al-Quran. Metode pengajaran Islam. Oke, kau bilang Tuhan arti Tuhan tadi apa kau bilang tadi arti Tuhan? Apa makna Tuhan tadi? Ulang-ulang ngapain Major? Diskusi ulang-ulang kalau nggak didengarin. Makna Tuhan apa? Buat apa Major? Orang bodoh memang kalau bertanya ulang-ulang, diulang lagi, sudah dijawab. Menuhankan rahim-rahimnya, imam-imamnya selain Allah dan Isa putra Maryam. Kan dikatakan. Berarti menuhankan itu bukan pencipta. Karena ada orang menuhankan imam-imamnya, raib-raibnya dituhankan. Berarti itu menaklukkan diri, mengabaikan diri pada raib-raibnya. Kalau yang ulang-ulang terus bertanya hal yang sama walaupun udah dijelasin. Kami itu ngerti Tuhan. Kalau itu orang yang memang nggak mampu menerap ilmu. Udah paham kami, nggak usah kau ulang lagi. Kalau kangkung genjer, kau bilang nggak. Itu urusanmu. Udah jelas tadi ditanyakan tentang Tuhan, udah dijelaskan. Tuhan apa? Tuhan apa? Kursi. Enggak, Tuhan apa? Tuhan apa? Siapa jelas di dalam Tuhan pencipta. kursi. Tuhan pencipta gitu. Hah? Sudah dari tadi dijelaskan tentang Sang Maha Pencipta. Bahkan aku bawakan Tuhan Sang Maha Pencipta. Hah? Kalau ada menuhankan raib-raibnya berarti pencipta juga dong. Hah? Masuk angin, menceret. Udah dijelasin kan? Ulang lagi kan nih?
Nggak bisa, Major ini nggak bisa diskusi dia. Dia bodoh. Itulah orang bodoh. Yang masuk angin, yang mencret itu, yang ngulang-ulang terus. Itu yang dibilang. Bantu. Ada yang bantu dari bawah. Naikkan dulu katanya. Naikkan dulu. Blender. Coba apa yang bisa kau sampaikan tentang Tuhan yang kau pahami, coba. Dari tadi yang kutanyakan, siapa Tuhan yang dipahami Major yang benar? Nggak ada. Kenapa Yesus bisa jadikan Tuhan kalau gitu? Nggak bisa jawab. Major macet. Major. Nggak ubah-ubah sifat kau, Major. Nggak bisa diskusi dia, Bang Rizky. Berapa kali ketemu dengan Major nih, nggak bisa diskusi dia. Dia nggak paham tentang ketuhanan tuh, nggak paham dia. Orangnya makan dedak itu. Iya. Bukan dedaknya, Bang. Ini apa namanya tuh, lumpur itu, lumpur. Iya. Babi kan suka makan lumpur. Itulah dia. Kalau dedak tuh masih bagus kata orang. Itu menghujat itu. Kan setidaknya kan orang kalau mau tahu itu ya dicari pengetahuannya, dibaca dulu. Kalau sudah dikatakan menyembah, harus ada nggak sih dibaca sembahannya? aja enggak, macam mana mau tahu? Enggak, kalau dikatakan di mana? menyembah itu harus ada nggak sih sembahannya? Awak disebutkannya Quran yang dia nggak pernah, yang dia nggak pernah, orang pun nggak bisa tahu di mana. Iya, kan kalau dikatakan menyembah itu harus ada nggak sih sembahan? Kita bisa jelaskan. Umat Islam itu kan dipelajari, mengajar bahasa Arab sejak kecil, ngaji, hurufnya diajari. Ini gimana ditanya? Kalau dikatakan menyembah itu harus ada nggak sih sembahannya? Paham. Ada dalam setiap minggu itu paling tidak Kamis dan Jumat itu ada kajian. Gitu. Aduh, jadi cuma tahu. balap bibir. Baca nggak pernah, gereja nggak pernah. Mana nih kalian? Kristen. Yang berbobot dulu, aduh kayak gini cuma kangkung-kangkung keng-keng doang. Ngomong sama siapa kok, Major? Macet. Apanya lagi orang nggak tahu, kalau ditanya pun nggak tahu apa. Ya. Kalau Kan kita aku bilang, itu harus ada nggak sih sembahannya? intinya Kalau aku tidak dikatakan menyembah sembahlah, Tuhan harus ada nggak sih sembahnya? manusia kayak kau, bro. Enggak, kalau dikatakan sembahlah aku, harus ada nggak sih sembahnya? Iya, karena aku bilang intinya aku tidak menyembah Tuhan manusia kayak kau, bro. Oke, jadi aku sembah, jadi Tuhan yang benar yang mana? Apa kau ini? Kau udah tak paham ya kan? Bertanya lagi deh kan? Ya, kau kan bukan menyembah manusia, yang kau sembah apa? Jawab. Kan aku bilang aku tidak menyembah manusia. Kan tak paham deh kan? Otakmu kotoran aja kayak kau senang kau mau. Kristen yang di bawah, mohon bantu ini Major ini. Tolong dibantu dia nih. Kasihan. Ngomongnya ulang-ulang. Kasihan. Ulang-ulang mencret, ngomong ulang mencret. Ditanya udah dijawab, ditanya lagi ulang, mencret itu namanya. Ya udah gini aja, pertanyaan udah gini aja, kalau kalian ditanya bakal mencret. Sekarang kita bertanya, ayo nggak ada isi otaknya, berarti cairan mencret semua itu. Oke, aku nanya. Major. Kalau bertanya kau dulu, aku dulu. Kalau bertanya takut kok. Macet. Kok macet takut? Aku dulu. Macet. Enggak. Kau macet. Bertanya. Kau tadi dah banyak bertanya terus. Giliran aku bertanya, kau tak mau kan? Takut kan? Takut. Aku nanya gimana? Kau kan tadi kan bertanya terus. Oke, tanya ya. Bertanya. Oke ya. Yang bagus pertanyaanmu, yang ini. Kan Tuhanku kan bangkit nih. Kan Tuhanmu bangkit nih. Kan mati disalib. Terus bangkit kan? Betul kan? Pertanyaannya nih. Tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa Yesus dibangkitkan? Jawab. Oke, tanggal 13 bulan 2 bulan 13 tahun 1000 tahun 1.
Silakan, jawab. Ayo, silakan. Alah, salah woi bodoh. Oh, yang benar yang mana? Coba tunjukkan. Benar. Alah. Ini apa? Kau tuh nebak kau tukang babat Major. rumput kenapa dibawa kemari? Hari apa? Tukang babat rumput kok naikkan gini? Pepet apa kau ngomongin? Hari apa? Hari Jumat. Iya. Bukan dia. Major bodoh. Aduh. Aku pun bisa menjawab kalau main tebak-tebak. Macet. Ya udah lanjut ke pertanyaan, apa pertanyaanmu? Bang Rizky lanjut dulu Bang Rizky. Macet. Aku kalau diskusi sama orang macet malas. Macet. Udah Major kau macet malas. Kau macet lah. Udahlah Major, kau macet. Udah pasti macet. Suara aja Major, malas aku pun kendising aja. Cuman ngoceh nggak jelas jadinya, sia-sia, nggak ada ilmunya apa ya. Ulang-ulang terus, ulang balik ditanya itu, besok datang lagi itu lagi ditanya. Orang macet ulang-ulang tiap hari kau doang meng. Iya, udah aku suruh bertanya. Enggak, sekarang curhat lagi. Oke, aku mute. Sekarang curhat lagi. Cerita kan. Baru ini aku dengar kata Major tanggal 13. masih lebih keluargai ya yang orang Kristen yang menghujat dengan beraninya dia yang menantang hukum, masih keluargai daripada yang bodoh begini. Ya, nggak ada keberaniannya, nggak ada ilmunya, kosong sama sekali. Orang yang menghujat itu masih berusaha mencari hujatan itu dan dia berani. Ini nggak ada nih, nyali nggak ada, ilmu nggak ada. Kok jadi Kristen kayak gini kan sia-sia ya. Apa kayak gini semua Kristen? Peta aja. Ya kangkung genjer gimana Koki? Udahlah Major, kau macet Major. Kau tuh macet. Kau Gimana? kenapa jadi merengek kau? Kau yang mau Gimana? kau merengek-rengek Gimana kau. kalau orang mau diskusi kalau kau macet? Aku tanya kau tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa Yesus dibangkitkan, itu aja. Kan macet kok kan? Macet bos. Mana bisa jawab? Penyembah berhala itu. Nah iya, nggak tahu dia. Macet kan? Macet. Oke, kalau bisa kamu jawab menyembah ya? berhala, yang disembah yang benar itu. Kau jawab dulu lah tadi itu. Aku katanya apa yang disembah yang benar? Silakan. Sembahlah aku kaki. Kau jawab lah. Apa yang sembah? Kan? Udah, Ya kan? otakmu kotoran dia Udah, kau macet. Kau tukang jual Udah panci, pasti kau macet. ngapain kau di sini kau ini kor-kor. Alah, kau udah macet, udah, kau macet. Macet. Kalau Aku tanya, dikatakan sembahlah, hari yang sembah? apa, tanggal berapa, bulan berapa, Menceret. tahun berapa, Yesus dibangkitkan. Udah pasti macet kau, udah pasti macet dah, udah. Disembahkan sama penciptanya, namanya Allah. Kan tanya lagi ulang, mencret kali kau memang. Baru aja, belum lama lagi. Tanya ulang lagi. Udah aku jelaskan tadi, Sang Maha Penciptanya. Semua manusia yang tahu tentang pengajaran ketuhanan menganggap Sang Maha Pencipta itu Tuhan. Dalam Islam dikatakan namanya Allah. Dia memperkenalkan dirinya namanya Allah di surah Toha pada Musa. Berarti Bani Israel tahu. Allah ini ada enggak? Oke, kita menyembah dia. Berarti kau dengar makanya berarti Bani Israel tahu. Harusnya di Biblemu juga diketahui nama Allah. Kenapa nggak ada? Ya makanya kan dikatakan Yesus, kamu tidak mengenal apa yang kau sembah, kami mengenal apa yang kami sembah. Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kata Yesus kepada siapa? Orang-orang Farisi, orang munafik. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi mengenal Allah Bapa yang benar harus mengenal Yesus Kristus. Siapa itu yang benar? Siapa itu yang benar? Kenapa? Allah itu siapa? Kata Yesus, Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, salah terjemahan Bible. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Korban terjemahan Tidak yang ada yang salah sampai ikut kepada aja. Bapak. Ini salah Jadi satu kalau kamu daripada mau menyembah Allah Bapa, buktinya dia dia datang bodoh kepada ini. Yesus Kristus yang benar. Dialah kebenaran itu. Setiap hari Dia sudah yang menyampaikan disampaikan semua isi permohonan kepada terjemahan Bapa itu yang salah. kelihatan. Itu loh.
Nggak jelas. berkembang akalnya. Ini kok ditanya, kau menyembah? Yang kau sembah apa? Udah Major, kau macet Major. Sudah dijawab tadi, masih nanya ulang lagi kan? Merepet dari tadi gadis sih ya, merepet. Lagi pertanyaan kau kan? Memang mencret kau memang. Kau jawab lah pertanyaanku tuh Major. Kata mencret kau gunakan aja kau nggak ngerti maksudnya berulang-ulang berak. Nah kau itu tadi. Sudah dijawab, tanya, balik lagi, ulang lagi. Itu mencret namanya, itu nggak ngerti. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti, kau cuma baca Bible ngerti. Pantesan kau sesat. Yang maksudku di saat kita menyembah itu ada nggak sih? Pantesan anak Maria kau bilang Tuhan. Nggak ngerti kau baca Bible. Kau nanti balik situ lah. Kan udah jelaskan Tuhan itu menghambakan diri, yang namanya menuhankan menghambakan diri, takluk dan tunduk menyembah. Itu menuhankan. Di mana itu penjelasannya kau sampaikan? Di mana penjelasannya? Parang sendiri kau. Di mana itu penjelasan kayak gitu, di mana? Nggak ada. Tadi itu kan dalil lu kasih, dalilnya kan nggak ada lu kasih. Nggak ada begitu. Pendapat pribadi itu namanya. Menuhankan kok kayak gitu. Menuhankan itu menganggap sesuatu jadi dalil sebagai tadi, Tuhan. dalil aku kasih tadi. Kata sederhana kok menuhankan itu. Kan Yesus sudah mengatakan di Matius 28 ayat 18-19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang ditanya siapa Tuhan yang benar, kata Yesus satu-satunya itu. Oke, Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Berarti Yesus bukan Tuhan lah. Yalah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan udah jelas. Itu jelas. Tadi Tuhan itu ada apa? Tuhan itu apa? Satu-satunya kata Yesus. Major. Iya, satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Berarti pencipta langit dan bumi. Jelaskan. Tadi aku tanya apa? Bagaimana membuktikan Yesus Tuhan? Dia bilang Allah Bapa Tuhan. Yang membuktikan dia diberikan kuasa di surga. Oke, yang berkuasa atas dunia dan akhirat siapa? Yang kutanya apa yang buktinya berkuasa Yesus atas dunia dan akhirat siapa? Kau jawab satu-satunya Tuhan itu Allah Bapa. Berarti nggak bisa. Berarti kau tetap nggak bisa buktikan Yesus Tuhan. Nah, jebak sendiri kau. Aku mau kau jebak, mana bisa. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat siapa? Gak ada gunanya pertanyaanmu itu. Yang kutanyakan dari tadi, apa buktinya Yesus Tuhan? Yang tentang Allah udah aku jelaskan tadi. Buktinya, kutanya kau, yang berkuasa atas dunia dan akhirat siapa? Di Biblemu ya. Yang dikatakan Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Bukan Yesus. Allah Bapa sang pencipta. Nah, jadi kok bilang Yesus Tuhan? Kau buktikan Tuhan itu apa? Menurutmu Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Iya, definisi mana kalau? Oke, jadi tadi Toba 31 menuhankan rakyat-rakyat, berarti rakyat-rakyat menciptakan dong. Itu yang orang kafir. Iya, itu kan menuhankan juga orang itu. Berarti kan nggak benar. Dikatakan Allahmu. Itu kan Allah mengatakan kata Tuhan juga. Berarti itu pencipta juga dong. Itu di 30 dikatakan orang kafir yang tidak benar. Kau ambillah itu. Silakan. Iya, berarti kalau kata Tuhan dikacematkan berarti pencipta dulu. Masih bodoh juga. Nggak ngerti, udah diajarin kan. Udah ulang lagi kan. Padahal udah aku kasih tahu tadi. Orang ya itu kafir. kalau lari ke kalau situ larinya. Mereka itu mengarahkan kepada ayat sebelumnya penjelasannya kepada orang kafir. Atau 31 menuhankan rakyat-rakyat. Berarti rakyat-rakyat ini pencipta juga. Itu kan Tuhan juga dikatakan Allah. Kan? Masih kan, dia nggak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, nggak bisa. Pertanyaanku dari awal minta itu nggak bisa. Menuhankan rahib-rahibnya. Ditanyakannya tentang At-Taubah sudah aku jelaskan ya, sampai yang nyimak nih paham nih. Udah bosan pun karena mencer dan ulang-ulang. Nggak ada ilmu betul. Tahu aku nih yang nyimak bosan nggak? Tidak paham dulu lagi. Jor, Jor, kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Belum kau jawab tadi itu. Apa kotoran? Yang kutanya tadi, yang Yesus bangkit itu. Kau kan ilmu kotoran. Kotoran mana lagi mau kau bahas? Kotoran apa? Yang Yesus ini kan tidak bisa kotoran diskusi. Apa lagi kan? mau kau bahas? Ilmumu kan kutanya, yang Yesus bangkit itu tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa? Sudah jelas dikatakan dia bangkit di hari di subuh-subuh. Ya, di hari Minggu. Mana datanya mana datanya? Datanya mana? Ketiga, dia diturunkan hari Jumat, ya. Ya. Kan tidak nyambung. Kan tidak nyambung. Pada hari ketiga apa? Hari Minggu. Kan tidak nyambung. Dia sudah bangkit. Tidak nyambung. Jawabanku tuh tidak nyambung. Aku tanya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa? Ya tahun 33 lah. Mana datanya? Oke, Yesus umur berapa waktu disalib? Kau tunjukkan data lah, Major.
Iya, Yesus itu kan Ada di Yesus itu Bible, lahir ada di di Bible. abad pertama. Ayat berapa? Makanya Aku buka dikatakan tahun Bible nih. Masehi itu merujuk pada kelahiran Yesus Kristus. Di tahun di mana datanya? Ding dang ding dong di kotoran. Nggak bisa diskusi kok Major. Nggak bisa diskusi. Ada di dalam Bible hari lahirnya Yesus. Tahun 1 nggak ada. Kok 33 bulan? Yesus umur berapa waktu meninggal? Mana ada dalam Yesus waktu disalibkan dalam umur berapa? cerita Bible nggak ada Yesus meninggal Di umur tahun 33 tahun, nggak berarti ada. di tahun 33, ya. Nggak ada dalam Bible dikatakan Di tahun tahun 33 aja. 33 itu rujukannya. Tahun 33 Tahun di mana Masehi itu kau merujuk pada tahun Masehi, nggak ada dalam Bible tahun 33 Yesus salibkan nggak ada. Nggak ada tahun 1 Jadi Yesus menurut dilahirkan Quran nggak ada. Isa Dari mana kau dapat? Iya, menurut Quran Isa itu lahir tahun abad berapa? Nggak Beda bos. Dalam Islam nggak penting. Yang penting orang kafir menuhankan dia, itu yang dikatakan. Nggak penting kalau dikatakan Tuhan berapa dia lahir. Karena yang penting itu orang yang salah milih Tuhan menuhankan Yesus, itu yang salah. Itu jelaskan Al-Quran. Itu penting. Karena Tuhan itu penting. Kalau kita dikenali. menuhankan berarti kita itu ada sesembahan yang kita tuhankan. Sekarang kau menuhankan apa? Ulang lagi, mencret. Pertanyaan ulang Ya lagi. iya dong. Tuhan itu kan Mencret. sesembahan. Tuhan itu disematkan kepada sesembahan. Ilah itu ulang sesembahan. lagi pertanyaannya mencret. Yang lain Jangan. pertanyaan. Kalau dikatakan ilah berarti mencret. Cuman bisa mencret mengilahkan. doang. Ilah itu Kau kan cuma bisa mencret. menuhankan. Pertanyaan ulang lagi. Ya, itu. Coba penjelasanmu aja nggak ada tentang Yesus kau? Tuhan. Tinggal bilang aja nggak. Aku salah. Yesus bukan Tuhan. Apanya Udah, salah? jujur. Justru aku yang benar. Di mana Yesus bisa Tuhan, buktikan? Apa? Mana buktinya Yesus Tuhan? Tadi kau bilang Tuhan itu Bapa. Ya iya, Belum ada Yohanes 13 buktinya. ayat 13. Ya memang aku guru dan Tuhan dikatakan Yesus kan. Murid-muridnya menyebut dia Tuhan. Memang akulah guru dan Tuhan. Di situ dalam bahasa aslinya kurios. Kurios, Bukan oke. Theos. Oke, apa artinya Tuhan? Tuhan Tuan itu apa artinya? Tuhan itu yang menguasai, yang memimpin, yang menguasai dihormati. Tuhan. Oke, kalau Tuhan, kalau Tuhan Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Udah dari tadi berarti ulang-ulang. surat Toha, berarti Mencret di masih. surah iya, berarti tadi di Oktober 31 berarti menciptakan itu pasti dicipta juga. Diskusi sekian lama masih pertanyaan ulang-ulang, mencret. Kok ngulang-ngulang? Kau harus sepakat dengan Quranmu. Itu Aku masih perkataan bertanya Allahmu. hal yang Mana? sama, nggak ada satu Kristen pun Menuhankan menjawab rahib-rahibnya, berarti rahibnya itu tuh pencipta dong. nggak ada itu. Gimana kau Dia membantah dikatakan perkataan rahib Allahmu? pencipta. Ah, ada aja kau. Orang kafir kata Allah di situ, bukan Di mana? Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? 30. Suruh baca dari tadi udah dijawab, masih tanya Berarti lagi ayat ulang. 31 dibatalkan ayat 30 gitu. 30 menjelaskan Yang saya 31 tuhankan tentang mereka kalau siapa, merujuk mereka orang pada kafir. ayat At-Taubah 31. Yang saya tuhankan itu Isanya bukan rahib-rahib. 31 dijelaskan mereka Saya tidak siapa menuhankan dari rahib-rahib 30. dan imam-imam tidak saya tuhankan. Udah dijelaskan kau bilang. tadi ulang lagi Saya mencret. menuhankan Isa putra Maryam itu. Ini yang mencret dia nih, cuman bisa ngoceh doang, mencret gitu doang. Nggak bisa Nggak tahu dia. menyampaikan sesuatu. Memaknai ayat pun nggak paham dia. Gak ada ilmu kok sama sekali. Iya, Maju. yang Baca yang pun kafir nggak itu yang mau, menuhankan ngerti rahib-rahib pun apa yang dituliskan nggak imam-imamnya. bisa. Itu dituhankan salah. Kok bisa hidup? Kalau menurut loh? Quran yang dituhankan itu ya Allah itu dan Isa putra Maryam. Kok nggak nyesal sama bapaknya melahirkan ngajarin dia sekolah? Mulai kesurupan. Kok bodoh kali bikinnya anaknya. Asal dibawa ke sana langsung sesak napas, menceret. Cuman itu aja bisa dibilang. Padahal yang sak napas kau, yang mencret tuh kau Udah lagi, kalau nggak ada ilmu tidur di rumah makan obat cacing, pakai kaos kaki, gigi. Orang Medan bengak, Batak cuman kau lah aku rasa. Paling parah. Makanya kau dipiara blender, nggak ngerti kau dipiara blender. Aduh. Supaya apa? Supaya Yang dikira si blender dia tadi dari kau rumah, cuma makanya lucu dimajukan kau, ternyata masuk angin. Yang dikira si blender dia dari rumah tadi, Akhirnya ternyata nanti masuk angin. kau menghujat dan tadi sudah Ya. mulai kau menghujat. Masa Pantau kau dari sekarang. ditanya Kau apa yang menghujat nggak bisa nampak jawab. agak nggak senang aku. Rusak kau buat. Jangan kalau udah mencret kau, jadi merengek-rengek kau Ki. Ya. Jangan kau mencret kau merengek-rengek kau. Buktikan kau ada kapasitasmu diskusi. Kalau enggak tidur di rumah makan obat cacing, pakai kaos kaki kan itu. Apa kau kapasitas dari tadi diskusi nggak ada isinya kau? Oke, jawablah. Nggak bisa jawab Menuhankan itu apa-apa. tadi apa? Menuhankan itu apa? Kau bilang pencipta. Udah aku jawab dari Tuhan tadi. itu pencipta, kau bilang. ulang lagi mencret. Yang kutanyakan sama kau dari tadi nggak ada jawabannya. Dari udah pakai dalil aku jawabnya. Mana buktinya Yesus Pakai Tuhan? dalil. Mana jawaban Pakai Yesus dalil. Tuhan? Pakai dalil Bukan. aku jawabnya. Udah ku bantah Yohanes 13 salah. ayat 13 memang benar aku guru dan Tuhan. Udah ku jawab itu kurios bahasa aslinya bukan Tuhan. Tuhan. Kurios. Oke.
Kalau Tuhan itu tadi apa? Tuhan itu apa? Memang Tuhan. longo. Tuhan. Tuhan apa? Mesti ulang-ulang sama kau memang. Parah kau memang. Otak kau nggak jalan sama sekali. Bisa kau katakan Tuhan pencipta, berarti orang yang menyembah rahimnya, imam-imamnya itu Di berarti Bibelmu Tuhan tertulis pencipta juga, Longor. di lembar pertama. Masa? Pada mulanya Allah Kan menciptakan sudah segala mengajari kau, tapi sesuatu. melawan pula kau. Nggak ngerti kau baca Bibelmu dari awal pun ya. Menuhankan Satu itu aja kau nggak tahu menghambakan isinya. diri, Kiki. Ricky, Di dalam menuhankan itu Bibelmu menghambakan diri, tertulis menyembahnya, Tuhan Allah menaklukkan itu diri, apa? itu menuhankan. Ya. Jadi saat kau menuhankan Ngerti pencipta, kau. siapa dia? Nggak ngerti bahasa Sekarang Indonesia, sembahlah nggak kau ngerti tadi. baca Bible. Siapa memang dia jadi. yang disembah itu? Nggak pernah Itu kau baca pikirkan, nih. Longor. Nampak. Masa kau menyembah tapi gak tahu kau sembah siapa? Udah dijelaskan, ulang lagi nanya. Mencret. Kalau kami jelas, inilah hidup yang kekal itu mengenal. Ini kan mengenal loh, Ki. Mana jelas? Kenal Mengenal siapa? engkau satu-satunya Allah Engkaunya yang benar siapa? dan Engkaunya siapa? mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi mengenal Allah Bapa yang benar, yang pencipta, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, harus mengenal Yesus Kristus. Oke, siapa itu Allah? Apa jawab Yesus? Ya, Allah itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi penyembahan kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kedengaran itu harus melalui Yesus Kristus, baru benar Tuhan yang benar yang disembah. Itu. Jadi Tuhannya siapa? Nggak jelas. Tuhan itu yang kita menaklukkan diri. Itu Siapa? Tuhan. Siapa? Jadi Tuhan itu Allah Bapa Tuhan, Allah Bapa Siapa sumber. Allah Bapa itu? Karena kita menaklukkan diri kepada Bapa tidak kelihatan. Siapa Allah Caranya Bapa kita itu siapa? bagaimana menaklukkan diri? Melalui Yesus Kristus. Siapa Allah Bapa Kan itu? sudah katakan, Nggak nyambung, inilah nggak anakku nyambung. yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baca Matius 3:17. Nggak nyambung. Pertanyaannya Ada itu. siapa Tuhan? Siapa Allah Bapa itu siapa? Karena kata Yesus harus mengenal satu-satunya Tuhan. Dengarkan. Di keluaran 20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Itu Tuhan Allah ya. Siapa Bukan itu? akulah Tuhan, Tuhan bukan. Jangan salah kau Longor. Akulah Kata Tuhan Yesus Allahmu. di Yohanes 17 ayat 3, Jangan ada mengenal Allah lain di satu-satunya hadapan. Tuhan siapa? Itu dikatakan. Yesus Jangan bilang ada Allah mengenal lain di satu-satunya hadapanku. Tuhan di 17 ayat Ada, 3 ada. Yohanes. Siapa itu? Nggak kenal kau, nggak kenal Ini Tuhan. Kau sembahlah aku. Tapi siapa kau sembah? Kata Kamu ganjar. Yesus Kamu hidup ganjar. kalau itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Nggak kenal major, nggak masuk surga, dia nggak ada hidupnya kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayor. Nah, apalagi Al? Mayor. Kau bilang nggak ada Allah-Allah lain. Baca dulu di kitab Keluaran 20 ayat 2, baca dulu. Itu di kitab Taurat. Iya, saya tuh yang tanya. Kamu bilang nggak ada Allah lain kan, Mayor? Jangan ada Allah bukan Mayor. Tuhan lain dikatakan. Mayor, Bukan kau- dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Tuhan lain dulu. Nggak ada dikatakan itu. Oke. Jadi jangan ada Allah lain. Jadi Allah itu satu ya. Iya, satu sang pencipta, yaitu Elohim, sang sumber. Oke, Yesus ini siapa? Allah atau Tuhan? Bukan Allah. Yesus bukan Allah. Allah itu Berarti sama- apa sama Yesus? Allah Tuhan. Bapa. Iya, Tuhan. Berarti Tuhan. Tuhan sama Allah beda. Beda dong. Makanya kan akulah Tuhan Allah. Berarti Tuhan dan Allah itu berbeda. Jadi Berarti kalau kita Tuhan dengan menghambakan Allah diri pada berbeda. Allah. Ya, dengar dulu. Tuhan itu yang Dengar dulu. menghambakan diri pada Allah. Iya. Jadi kalau Tuhan dengan Allah itu berbeda, jadi Tuhan ini bisa menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mana dulu? Tuhan Allah atau Tuhan mana? Tuhan Yesus? Katanya tadi kamu bilang Tuhan dan Allah itu beda. Ya berbeda dong. Yang menciptakannya Tuhan Allah. Akulah Jadi Tuhan Allah. Tuhan ini jangan dengar. Oke, saya kunci Ya. berbeda. Jadi Tuhan ini Pingsan jadi lagi, kalau bentar Tuhan lagi, pingsan. dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh. Tuhan Allah Bapa. Kan Tuhan Kenapa Allah Bapa digabung kan sumber. lagi? Saya tadi bilang Tuhan dan Allah itu berbeda apa enggak? Ya Tuhan dan Allah itu berbeda karena Tuhan itu gelar. Oke, sudah saya kunci ya. Ilah itu merujuk sesembahan. Iya, diam. Ini udah berbeda ini Tuhan dan Allah kamu katakan berbeda. Jadi Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Allah itu yang pencipta langit dan bumi sang sumber. Allahu Akbar. Gimana kok Allah Akbar kau? Kenapa? Mayor. Kenapa Allah Akbar kau? Enggak gini Mayor. Kita
satukan persepsi. Tuhan dan Allah itu berbeda apa sama? Tuhan itu gelar, ilah itu merujuk sesembahan. Lah, jawab ini pertanyaan saya. Apakah Tuhan dan Allah itu berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Oke. Berbeda ya. Saya kunci ya, berbeda ya. Apakah Tuhan ini pencipta langit dan bumi? Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa kau gabung Tuhan Allah? Kan tadi Ini berbeda. dongor ini. Sekarang kalau Tuhan bagaimana? Sekarang aku tanya, yang pencipta Tuhan atau Allah? Jawab, tanya kau. Kenapa tiba-tiba kau gabung Tuhan Iya, Allah? sekarang aku tanya. pencipta langit Sekarang aku dan tanya. bumi? Yang pencipta itu Tuhan atau Katanya Allah? tadi Jawab. kamu bilang berbeda. Kenapa kamu Yang gabungin? pencipta Kalau berbeda kenapa digabungin? Enggak, di dalam imanmu, yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Jawab dulu. Aduh, balik nanya lagi kamu. Menceret. Bukan masalah mencretnya ini. Kamu tidak konsisten dengan jawaban kamu. Katanya kamu berbeda. Kenapa kau gabung lagi? Iya, makanya sinkronkan dengan pemahamanmu. Yang pencipta Tuhan atau Allah menurutmu? Kenapa kau balik nanya, Mayor? Al, kau paham gak kau Kita ngomong? tadi, Mayor, Kau bicara kita tadi kata udah Tuhan, kunci. sekarang aku tanya. Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Kau tidak ada kapasitas untuk bertanya lagi kalau kita udah kunci yang berbeda. Ya, Tuhan udah dan Allah itu jawab tadi. berbeda. Pencipta itu Oke, adalah sepakat. Tuhan Allah. Oke, kita sepakat ya. Tuhan dan Allah itu berbeda ya. Iya, makanya kau jangan Oke, lari. Al. Jangan kau gabung-gabungin lagi. Ini berbeda ini. Nggak usah kau gabungin ini. Iya, Oke. memang berbeda. Jadi Tuhan dan saya, Allah memang jadi berbeda. saya. Hah? Tuhan dan Allah memang berbeda. Allah itu adalah sesembahan. Tuhan itu gelar. Gelar kemuliaan Oke. bagi yang kita tahan dan tunduk kepadanya. Oh, saya ikuti kamu. Oke, berbeda. Tuhan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak. Tidak. Jadi Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Bukan. Berarti masih ada penguasa di atas selain Yesus. Ada sang sumber, Tuhan langit dan bumi. Yaitu Siapa Allah itu? Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Berarti Allah Bapa bukan Yesus. Bukan dong. Berarti ngapain disembah Yesus kalau bukan? Ngapain Yesus disembah kalau bukan masih ada di atasnya Yesus? Ngapain Yesus yang disembah? Itulah tadi kami bahas. Kalau kita menyembah itu berarti ada dong yang disembah. Sekarang bagaimana cara menyembah yang tidak kelihatan, tidak pernah didengar? Bagaimana cara menyembah? Pertanyaan kau. Cara menyembahnya gimana? Di surat Toha 14 sekarang, sembahlah aku kata Allahmu. Apa yang aku sembah? Maksud kamu? Sekarang Surat Yesus Toha sudah meninggal. Bagaimana caranya kamu Yesus? Silakan. Sekarang gini. Allah. Sembahlah aku. Apa yang aku sembah? Gini. Yesus sudah tidak ada di bumi. Bagaimana caranya kamu menyembah Yesus? Kan sudah Yesus itu dikatakan mati Allah apa itu enggak? roh. Allah itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai Apakah kepada Yesus Bapa punya kecuali roh? melalui aku. Jadi Apakah- kita dengan apakah mengenal Yesus Yesus punya Kristus, roh? beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah Ini. sudah mengimani Tuhan yang benar, Allah Bapa yang benar. Mayor, saya pakai logika aja, Mayor. Apakah Yesus punya roh? Ada. Roh? Apakah roh Yesus sama roh Allah sama? Berbeda dong. makanya baca Matius 17. Makanya baca Roh Matius 17. Yesus dan roh Inilah Allah anakku berbeda, yang kukasih, Mayor. kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa Mayor. berkenan di dalam Yesus Kristus. Mayor, kalau roh Yesus dan roh Allah berbeda, berarti roh Yesus ini bukan Roh Kudus. Bukan roh manusia dong. Roh Kudus itu yang diam di dalam dia. Roh Kudus berarti itu roh Allah manusia. Bapa. Roh Kudus itu manusia Allah Bapa. berarti roh Mayor dan roh Yesus sama. Sama, kok sama? Beda-beda roh manusia. Kamu bilang roh manusia. Dikasih sendiri. Kamu tadi bilang roh manusia. Ya iya dong, kalau Apakah rohnya kamu itu roh punya roh, manusia, Mayor? ya. Mayor, Tapi roh saya Allah tanya Bapa dulu, berkenan di dalam diri Yesus Kristus. Mayor, Itu Roh Kudus. Mayor. Mulai Apakah roh kapan Mayor? kau? Apakah roh Mayor sama dengan roh Yesus? Ya manusia kan dikasih sendiri rohnya. Rohnya Yesus, roh saya. Apa roh? Yesus kan Lanjut, manusia lanjut. seutuhnya. Jadi punya roh sendiri. Oh, berarti roh Yesus ini roh A gitu ya. Berarti roh si Major ini roh B gitu. Ya iya dong. Apakah rohmu sama al dengan rohnya si Baluap ini, si ini? Sama nggak roh kalian? Sama lah. Berarti roh Sama lah.
berarti yang rohmu sama namanya si Piki satu sama. Tuhan itu, Longor, yang berarti- namanya satu Tuhan itu berarti Berarti kalau kami sama kalau rohnya. kau koit, berarti si Al Kalau juga kau koit, gitu. ini kok bisa beda-beda? Gimana ceritanya, Major? Weh, Enggak, Major. berarti kalau Kau ini koit, gimana si- ceritanya ini? Kalau Weh, kau koit, berarti weh, si Al juga koit. weh. Kalau kau rohnya Nggak ada beda ilmu dengan nih. Yesus, Kotor berarti kau semua ini di dalam otaknya, nggak ada berarti kau ini ilmunya. tercipta dari apa? Weh, weh, Major. semua Berarti dalam kau ini tercipta ilmunya. dari apa, Major? Weh, Major. Berarti kau ini tercipta dari apa, Major? Dia nggak tahu roh itu Kalau hanya kok daya hidup, nggak ngerti dia. Diri saya diri saya atau kemanusiaan saya? Hah? Diri saya atau kemanusiaan saya? Ini kenapa si Longor ini ngomong? apa kau ini masalah? ditanya apa-apa Weh, nggak bisa ini ngapa-ngapain, tapi ini kau yang kayak dibahas. harus langit. Kan kau bahas masalah roh kan? Kau bahas Memang masalah bertanya roh. pun berselema, Kok kalau roh kok kemana-mana. beda-beda dengan Tuhan kau itu? Gimana cita kau ini? Kau tercipta dari Ya, iya apa kau ini, dong. Major? Yesus punya roh sendiri, saya punya roh sendiri. Kenapa nih? Bang Al, lanjut Bang Al. Berarti rohnya si Al dengan si Piki si Longor ini berarti sama. Kalau si Al oid, berarti kau juga oid gitu. Yang namanya satu tanpa Tuhan roh itu itu adalah tetap koid. sama, bodoh. Tubuh tanpa roh itu koid, Longor. Gimana kau cerita kau ini? Gimana cerita kau ini? Roh Bapa beda, roh Yesus beda, roh kau itu pun beda. Gitu. Ya jelas roh Allah Bapa beda. Roh Allah Bapa itu roh yang maha kuasa, yang maha segalanya. Dia yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia di mana-mana ada. Di mana berkehendak di situ dia ada. Nah, jadi ngapa bisa beda-beda gitu, Pak? Ngomong Jadi, aja kangkung au kau ngomong, tapi kayak kau selangi. Longor. Au. Di mana kau belajar kau ngomong au. Lidah Longor. keripik Udah pasti kau longor, Major. Masa ngomong au. Masa roh itu beda-beda, roh Bapa beda, roh Yesus Ya jelas beda. dong, roh Allah Bapa roh yang maha kuasa, yang maha roh segalanya. Dia yang terus tidak kau? terbatas ruang dan waktu. Sempaknya terbalik ini orang. Pasti terbalik nih sempaknya ini. Nggak apa, sempak terbalik nggak apa. Jangan kau menyembah sempak. Ada lagi pertanyaan Al. Ini si Longorin nggak usah dijawab nih. Ada pertanyaan lagi Al? Takut. Major takut. Ya, Banyak kau pun nggak ada otaknya gimana? Mayor, kau diam dulu, kau mau bertanya. Ini si Longorin ini Kau mau nggak bertanya. ngomong si Longorin ini nggak ada otaknya tapi banyak kan ngomongnya. Ya, diam dulu kamu. Oke, diam. Bertanya. Apakah Habis ini roh kau tanya Allah ya. dan roh Iya, terserah kamu. Apakah roh Allah dan roh Yesus itu berbeda apa sama? Berbeda. Berarti roh Yesus itu bukan roh yang maha kuasa. Roh Yesus ada, roh kemanusiaannya ada. Iya, apakah roh Yesus itu roh bukan roh maha kuasa? Ya bukan dong, tapi roh Allah Bapa Berarti Yesus tidak berkuasa. Kenapa tidak berkuasa? Karena dia tidak punya roh yang maha kuasa. Ya, kan sudah katakan Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Berarti bukan dia yang berkuasa. Hah? Yang Berarti berkuasa bukan Allah roh Bapa. Yesus yang berkuasa. Kan dia diberikan kuasa. Yang berkuasa lah Bapa. Sang sumber. Berarti Allah Bapa berkuasa atas Yesus. Iya, betul. Pinter kau. Oke, kenapa kau sembah Yesus? Apa kelebihan Yesus? Oke, jadi cara menyembahnya Sedangkan Yesus dia kan masih tidak ada bisa dilihat, di dia atasnya. dengar tidak bisa. Cara menyembahnya gimana? Oh, berarti kamu cuma mau tahu bahwa Ya iya dong kan. harus ada yang dilihat. Sembah kan dikatakan sembahlah dia. Oke, caranya menyembahnya dia kemana? Tanpa Yesus. Tanya lo. Dia kan tidak kelihatan, tidak bisa didengar. Bagaimana cara menyembahnya? Kemana kau mau menyembahnya? Kau menyembah pakai apa, Mayor? Kau menyembah Jadi pakai apa? menyembah- oke, sesembahan. Kalau Hati, dikatakan pikiran sesembahan itu ada atau nggak? apa? Kalau dikatakan sesembahan itu ada nggak sesembahan? Sekarang ini kamu menyembah sama siapa, Mayor? Saya tanya. Menyembah Allah Bapa yang roh. Berarti bukan Yesus yang kau sembah? Melalui Yesus Kristus. Di mana Yesus sekarang, Mayor? Kau tidak. Sekarang Yesus tidak ada. Kau tahu Yesus di mana? Di surga. Kan sudah dikatakan Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, akulah jalan Kalau saya bilang, Mayor, tidak ada yang sampai kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak kau mengenali Yesus Mayor, Kristus, beriman pada Yesus Kristus, kalau saya bilang tidak sekarang, benar penyembahan saya bilang kepada sekarang, Allah Bapa Mayor. yang benar. Itu. Kalau saya bilang sekarang, Mayor, Yesus sudah berada di sebelah kanan Bapak, duduk di sebelah kanan Bapak. Siapa yang sekarang ada dua yang kau lihat? Karena kau kan mau lihat sesembahan kau. Ada dua di situ, Allah Bapa sama Yesus. Yang mana kira-kira kau sembah di situ, Mayor? Sebelah kanan itu dalam kemuliaan.
kanan itu semula duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam Kamu, kemuliaan Mayor. Allah Bapa. Kan Yesus dan Karena Allah dia Bapa sudah ini berbeda. bertahta di dalam Mayor, kita surga, tadi sepakat kan itu. bahwa Yesus Karena dan Allah Bapa tidak ini berbeda. kelihatan, bukanlah makhluk, bukanlah manusia, bukan anak manusia. Dia itu Saya roh tahu yang mau dia terhampiri, makhluk, cahaya mau dia apa, terhampiri. menurut kamu, saya ikuti Ya. kau. Mayor, saya ikuti kau. Saya ikuti lanjut. kau, mau Baik, dia bertanya, mau dia apa-apa, apa. lanjut. Yang jelasnya ada dua, Mayor. Mayor, ada dua yang berbeda di Yesus dan Allah Bapa. Kamu tiba-tiba muncul di depan dia berdua. Yang mana kau sembah? Ya menyembah Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Apa Hah? Apa? Kok jadi bebek? Apa, Mayor? Apa? Jaringan saya apa? Keriting lidahmu jadinya, keriting lidah. Apa? Anda, jaringan saya jelek. Saya berada di dalam. Oke, saya tanya ulang ya, Mayor ya. Iya. Kamu berada sekarang di depan dua yang berbeda, Allah Bapa dan Yesus. Yang mana kamu sembah, Mayor? Kan sudah dikatakan ya Matius 28 Yang mana ayat kamu 18, sembah, Mayor? Dengarkan Jawab dulu. aja pertanyaan saja. Dengarkan Jauh dulu. saja pertanyaan Iya, saya. dengarkan. Ini simple ini, kok simple. Dengarkan. Pakai dalil ku Kita kasih, ini- pakai dalil. kita ini- Pakai dalil di Matius 28 ayat 18 19 sekarang. Kepada Berguna dalil itu, Mayor, kalau kau tidak mengerti. Jadi dia sudah berkuasa di surga. Jadi Yesus itu Siapa sudah yang berkuasa di surga, Mayor? Sudah duduk di Mayor, kemuliaan siapa Allah yang Bapa berkuasa itu di surga? sendiri. Makanya kata dulu Ya, silakan oke, Allah oke. Bapa. Iya, oke. Siapa yang berkuasa di surga, Mayor? Yesus atau Allah Bapa? Kan sudah diberikan kepada dia. Berarti Yesus berkuasa. Yang menghakimi manusia itu Yesus. Baca Yohanes 5 ayat 21 ayat 22. Berarti gini, Ya. berarti Yesus yang Sama menciptakan surga. seperti Bapa. Berarti ya. Yesus yang menciptakan surga. Di mana saya katakan Yesus menciptakan surga? Karena dia berkuasa di surga, kau bilang. Karena dia penghakiman sudah diberikan kepada dia. Makanya baca Yohanes 5 ayat 21 sampai 22. Sama seperti Itu Bapa. tidak nyambung sama pertanyaan saya Membangkitkan tadi. orang yang sudah mati. Demikian juga Pertanyaan anak. saya tadi tidak nyambung, Membangkitkan siapa Mayor. yang Dengan jawaban dikehendakinya. kamu, karena kau pakai dalil, jadi jawabannya nggak nyambung. Sekarang posisinya ini, Mayor. Kamu melihat dua di depan mata kamu, Mayor. Ada Yesus dan Allah Bapa. Allah Siapa Bapa yang bisa kau sembah? dilihat? Emang Allah Bapa bisa dilihat? Allah Bapa sampai Kan ini kapan yang pun berbeda. tidak bisa dilihat. Gimana? Konsisten dong gimana kau bilang Allah tidak bisa dilihat. Sedangkan Kak Mayor, sedangkan yang tidak kamu lihat aja, Mayor, kamu tidak bisa melihat Allah Bapa, Mayor. Kamu yakin bahwa Iya, ada Allah Allah Bapa? Bapa itu tidak akan Kamu bisa yakin dilihat bahwa ada Allah manusia. Bapa? Tapi bagaimana Iya. Allah Bapa bisa memperkenalkan dirinya lewat Mayor. Yesus Kristus? Itu. Mayor, logikanya gini, Mayor. Mayor, Apa lagi? logikanya gini, Silakan. Mayor. Hmm. Kalau saya balikin kamu, Mayor, Allah saya, kau bilang di mana Allah kamu? Kamu tidak melihatnya. Saya tanya juga kamu, mana Allah Bapa kamu? Pernah kau lihat Allah Bapa kau? Ya, Allah Mayor. itu roh, makanya tidak bisa dilihat. Gimana ya, Bang? Tapi kau percaya dia ada? Ya ada dong, buktinya Yesus ada mengatakan. Mana? Inilah Mana kau hidup lihat sekali kapan? mengenal engkau satu-satunya Allah Tunjukkan yang saya benar. sama saya. Katakan Yesus. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Kau benar-benar bahwa mengatakan dia itu ada. Kau pernah Ya lihat ada, nggak? buktinya Yesus ada kan? Yesusnya ada nggak? Manusia nggak Yesus? Ada nggak datang Yesus ke dunia ini? Berarti Yesus diciptakan dari Allah. Ya iya dong. Berarti Yesus pencipta. Mana? Udah diciptakan tapi pencipta Nah, gimana? bilang Cara berpikirmu. Allah dicipta. Saya Udah tanya, diciptakan berarti kemudian, Yesus tapi diciptakan kok dari berpikir Allah. lagi? Hah? Berarti Yesus diciptakan dari Allah. Iya dong. Diciptakan sama Allah. Oke, berarti Yesus pencipta. Ciptaan. Iya, ciptaan. Ngapain kau sembah ciptaan, Mayor? Ngapain Sekarang kau sembah cara menyembah ciptaan? sesuatu yang tidak pernah dilihat itu gimana caranya? Jadi kamu menyembah ciptaan. Ya iya dong. Karena bagaimanapun ya, bagaimana kau mau mengenali? Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau tuh. Sampai kapanpun dikatakan ya Allah Gimana Bapa caranya tidak saya bisa meyakinkan? Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Dengan akal segala kuasa dengan segala kehendaknya, dia mau bisa menyatakan diri dengan kuasanya. Ya. Dengan apa? Adakah di Bible kamu? Adakah di Bible kamu bahwa dengarkan. Di Yohanes 3:16. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang ya.
Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengeruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ya. Oke, sekarang Adakah di Bible kamu, Mayor? Saya tanya dulu, Mayor. Saya tanya dulu, Mayor. Saya tanya dulu, Mayor. Adakah tertulis di Bible kamu bahwa, hai Kristen, kita harus menyembah ciptaan? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain kau sembah ciptaan? Karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Tadi katanya tunjukkan. Saya bilang tadi tunjukkan di Bible. Adakah, hey Kristen, kita harus menyembah ciptaan? Tidak ada. Kata-katamu tidak ada. Terus kenapa kau bilang ada dalilnya lagi? Ada. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Oke, sekarang aku tanya balik. Tunjukkan satu ayat aja dalam Quran. Di mana Nabi Muhammad Mayor, enggak, tunjukkan. Jangan lari kau. Kelarin dulu satu ayat aja. Mayor. Tunjukkan satu ayat. Di mana Nabi Muhammad mengatakan kalau dia mengaku di mana? Satu ayat aja. Di mana dalam Quran Nabi Muhammad Kelarin dulu ini. Saya mau kejar kau yang ini. Di mana? Adakah di Bible? Dengarkan dulu saya. Adakah di Bible? Kok dengar ilmunya? Tunjukkan satu ayat aja. Di mana Nabi Muhammad mengaku tetap aku ikutin rasul? kamu. Kalau kau bilang ada, mana? Kalau kau bilang tidak ada, oke. Mayor, jawab singkat aja pertanyaan saya ini, Mayor. Terus Adakah di dalam Bible bahwa mengatakan, hey Kristen, kita harus menyembah ciptaan? Adakah? Tidak ada. Tidak ada, oke? Berarti kenapa ini tiba-tiba si Mayor menyembah ciptaan? Siapa yang nyuruh kau, Mayor? Kami kan menyembah roh dalam kebenaran. Gimana? Kami menyembah roh. Ini kenapa nih ini? Enggak ada ilmunya, tapi kok kayak katanya dia. Mayor, ini bukan ilmu masalah ilmu, Mayor. Siapa yang suruh kau nyembah ciptaan? Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Kejar aja itu, Bang Fikri, kejar aja itu, Mayor. Kau jangan lari. Jangan lari, mau tanya kau. Tunjukkan satu ayat dalam Quran di mana Nabi Muhammad mengatakan aku rasul di mana? Dulu ini pakai kalpanas. Di mana Nabi Muhammad mengaku dirinya rasul dalam Quran? Satu ayat aja. Lanjut dulu Bang Fikri, saya mau bikin kopi dulu pakai kalpanas. Iya, lari, bukan gatal kau ini. Sempakmu jangan tinggal, sempakmu jangan tinggal, bawa sempakmu, sendalmu sempak bawa ini, jangan kau tinggal sini. Di balik sempak Yesus ada apa, Mayor? Daging, Mayor. Ada daging. Malu dia. Ini Mayor, kalau kita menuhankan sesuatu ciptaan, Mayor, anak kecil pun kita bisa apa sih namanya, anak SD, anak TK tuh kita bisa dimain-mainin, Mayor. Hah? Kenapa bisa dimain-mainin? Justru sampai saya yang pusing itu, Al. Kita diperintahkan menyembah, tapi tidak tahu apa yang harus kita sembah. Terus kalau saya tanya, kenapa kau yakin ada Allah Bapa, Mayor? Mayor, kenapa kau yakin bahwa ada Allah Bapa? Sedangkan Yesus sudah mengatakan Allah itu tidak dapat kau dengar suaranya dan rupanya pun kau tidak dapat melihatnya. Kenapa kau yakin, Mayor, bahwa ada Allah Bapa? Pertanyaanmu sama dengan dengarkan. Pertanyaanmu sama dengan pertanyaan Filipus di Yohanes 14 ayat 8 ya. Tunjukkan Bapa itu kepada saya kami. bikin kopi dulu pakai kalpanas Itu sama. Apa kata Yesus? Sekian lama engkau bersama-sama aku, Filipus, tapi kau mengatakan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa di dalam. Siapa yang melihat anak, dia tidak melihat Bapa. Enggak nyambung, Major. Ya itu. Filipus itu orang Yahudi. Pemikirannya sama sepertimu, dikatakan, bagaimana kita mengenal Allah? Ya Allah tidak pernah menyatakan dirinya sebelumnya. Tapi dengan Mesias, Yesus Kristus, dengan itulah kita bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Di dalam roh kita menyembah dia dalam kebenaran Yesus Kristus. Itu ya, silakan. Ada lagi jemaat-jemaat yang mau mudah-mudahan nanti ya 2 kali pertemuan lagi udah bisa kalian dibaptis pakai rtajin. Ya. Nah, apa Mayor? Apa? 2 kali pertemuan penginjilan lagi sama saya nanti. Aduh, kau ini. Ya. Ngomong apa kau, Major? Kau jawab dulu lah tadi itu pertanyaanku itu. Belum selesai tadi itu. Pancimu dulu kau tengok itu pada bot. Nah, ini aku paling malas kalau diskusi sama kau, Major. Kau juali itu. Kau ngambil duitnya aja, pancimu bocor kau juali.
Cuma dipakai 2 hari udah merembes semua, nggak bisa. semua. Parah kan kau Major. Tukang pancing Major. Komal, kau mending kau Kau ini, fokus kau jual dari tadi pancing, aku kau nunggukan Longor. jawaban kau Major. Major, aku tunggu jawaban kau Major. Kemanapun kau pergi Komal, ku cari kau. Ku tanyakan dulu tuh pertanyaanku tadi itu. Cari. Hari apa, tanggal Mana berapa, kotoran bulan itu ya, berapa, kotoran tahun itu. berapa. Yesus Kotoran lahir. itu yang kau cari. Kan? Ya kotoran ada di otakmu, Kan- itu kenapa kau cari-cari. Kau udah mulai main orang tua ya, kau udah main bapak-bapak ya. Jangan sampai ku Ya karena kau yang penghujat kau aslinya. Kau aja kalau karena pernah kuperingati kau agak mendingan pernah kau kuperingati sekali, agak mendingan kau sekalian ya. Asli kau jawab dulu lah, Kalau selain aku. Di mana aku menghujat kau? Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Hujatanmu luar biasa kau. Cuman aku Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Udahlah. Di mana aku menghujat? Baik cerita. Di mana Kau aku udah menghujat? bercanda kau siapa kau? Mana? Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Di mana? Oke, menyembah apa tadi kau bilang tadi? Lah di mana aku menyembah tadi? Menyembah. Di mana aku menghujat? Menyembah. Di mana aku menghujat? Menyembah apa tadi kau bilang? Tak di mana aku menghujat? Di mana aku Iya, tadi menghujat? kau orang Kristen menyembah apa kau bilang? Longor. Aku salah sebut tadi. Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Longor. Di mana aku menghujat? Di mana aku menghujat? Dan aku menghujat, Jual panci aja kau, jual panci bocor. Ya, itu. Ya. Kau ngapain kau Di mana kau? Di mana kau? Di mana aku menghujat? Panci lagi gitu. Kau bilang Tuhan kau bangkit, sedangkan Tuhan kau bangkit kau enggak tahu tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tahun berapa. Enggak tahu kan? Jadi bilang tahun 33 Longor. Mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, Ayat berapa? Di mana? Yesus itu disalib tahun berapa? Asbun. Asbun. Asal sebut. Major. Bang Al. Lanjut Bang Al. Pingsan si Alasannya bikin kopi pingsan dia. Nah, kok ditanya dia lari langsung. Udah pasti kau enggak bisa. Macet kau Major. Macet kau. Udah kau jual panci aja kau baluat. Kau lah bujang inam. Nah kan? Jual panci bocor kau Longor. Kan jadi satu bos. Kau tadi bilang aku menghujat. Menghujat di mana aku? Tadi udah kau salah kau tadi Longor. Di mana aku menghujat? Tadi kan kau bilang kau itu udah jelas penghujat. Aku menghujat di mana? Orang Kristen menyembah apa? Orang Kristen kau bilang menyembah apa? Siapa? Orang Kristen menyembah apa tadi kau bilang? Siapa yang bilang orang Kristen menyembah apa? Yang kutanya tadi itu Yesus ini telah bangkit tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tahun berapa? Munafik kau Longor. Kau jawab lah Major. Kau ini kau enggak bisa diskusi Major. Nanti dulu enggak ada pesertanya enggak berbobot lagi daripada tukang panci ini ya. Alah. Semua enggak ada isinya. Kau panggil kawan kau sini. Kau panggil. Kalau emang kau punya. Aku mencret di bibir. Alah. Kau itu kutanya begitu tadi enggak mampu jawab kau kan? Enggak mampu jawab kan? Enggak mampu kau jawab. Macet kan? Macet bos. Tahun berapa? Tahun 33. Di mana? Ada Di mana? Di Israel. Di Israel. Yerusalem. Oh, kalau begitu aku bisa asal sebut. Oke, di mana? Kalau begitu. Israel di mana? Israel di mana? Ya di bumi lah. Di bumi mana? Ada bumi mana? Bumi ini besar. Di mana? Bumi mana? Major. Tadi kau bilang Tadi kau bilang apa tadi? Yesus di mana? Lahir di mana? Di Israel. Ngapain? Jual panci bocor lah kau. Major. Kita jawab itu Major sesuai dalil Major. Kau kan suka main dalil kan? Sekarang ku tanya kau. Yesus bangkit di hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Dia bangkit di hari Minggu subuh. Hari Minggu subuh. Di tahun 33. Tanggal berapa? Di tahun 33. Yang ku tanya tanggal berapa, Major? Tanggal berapa? Tidak ditentukan tanggalnya. Mati kau Major. Weh Major, yang namanya orang lahir, orang mati, tetap ketahuan itu Major. Tanggal berapa, bulan berapa,
Tahun Oke, berapa? Isa lahir di tahun berapa? Aduh, kau ini Major. Kau ini masa tak tahu dengan Tuhan kau Major? Tuhan kau Major. Aduh. Major, aduh. Aduh. Panci mau bocor pada pulangnya itu. Kau ngambil duitnya aja longor. Panci bocor kau jual. Alah, Major mati Major. Ada panci bocor kau kreditin. Major. Tapi udah lama tanggal berapa Major? Arab, Major, tanggal berapa Major? Udah lama tanggal berapa? Kelihatan kau. Tanggal berapa? Kenapa sih jual panci kau? Apa kau ini ngomong masalah panci pula? Biasanya kau langsung apa? Major, tanggal berapa Major? Tanggal berapa Major? Gak jelas dia diskusi ngomong kemana-mana. Entah. Dia ini. Kau ini kalau mabuk tua kata orang masih bisa kontrol Major. Kau ini minum baygon kali. Ini nggak pernah. Ini kayak anak bocah. Padahal lo jemputnya udah berbulu putih semua. Tapi kau jawab dulu lah Major. Kau jawab dulu Major. Kau jawab dulu Major. Kau jawab dulu. Kau kan paling jago nih bertanya sama orang nih. Sekarang aku tanya sama kau tadi. Jawab. Iya. Tanggal berapa? Nggak ada tanggalnya. Bang Riki, lanjut Bang Riki. macet. Kayak gitu bagus, pertahankan jujur. Memang gak ada tanggalnya. Itu diterima. Oke, Isa itu lahir di abad berapa? Isa lahir di abad berapa? Gak ada disebutkan dalam Quran. Memang gak ada di penyebutan tentang tanggal berapa itu gak penting. Isa itu pernah ada nggak? Ada dalam Quran dikatakan bahwa dia adalah utusan Allah di Bani Israel. Bukti sejarahnya di pemerintahan siapa dia ada masanya di masa pemerintahan siapa? Nggak ada disebutkan dalam Quran pemerintahan siapa. Tapi dalam Quran ingatlah tentang kisah ini, kisah itu. Itu adalah kisah sejarah tertulis. Isa dilahirkan. Al-Quran dikatakan untuk ketahuilah tentang kisah kelahiran seorang Isa ibnu Maryam di Bani Israel. Di mana dapatnya? Di mana dia dilahirkan? Bani Israel. Jadi dapatnya bukan dari Quran, bukan. Al-Quran itu memberi peluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya, kalau dia dilahirkan di mana? Di Bible-mu dibilang di mana membuktikan bahwasanya Yesus ada? Coba. Ada. Di mana? Sekarang ada, ya. Di mana buktinya Yesus ada? Diabadikan itu UNESCO mengakui. Yesus kutanyakan, di mana ada? Itu situs sejarah yang diabadikan, ya. Gereja Kelahiran Kristus Palungan yang ada di situ. Yang kutanyakan apa? Yesus di mana bisa kau buktikan ada yang di Bible itu? Apa? Di mana bisa kau buktikan adanya Yesus di Bible itu? Ada, bukti kelahirannya, jejak sejarahnya. Ya, perjalanan di Israel nggak ada nama Yesus. Ada situs sejarahnya, ada di Bethlehem, ada di Yerusalem, ada. Nggak ada Yesus. Bagaimana dia turun dari Bukit Zaitun masuk ke tanah ke kota Jerusalem? Kalau yang kutanyakan di mana tertulis Yesus di Bible ada orangnya di Bani Israel. Diziarahi sekarang Isa lahir di pohon kurma, di mana diziarahi? Nggak ada, di sana tertulis Yesua. Jadi bagaimana kematakan ada? Nggak ada, di sana di situsnya tertulis Yesua. Ben Meriam, bukan Maria. Yesua itu ada Yesus. Yesus itu tertulis di dalam situsnya Yesua ben Maryam, bukan Maria. Ya, dalam bahasa Indonesia Yesus sama, nggak ada beda. Arti nggak ada. Kalau Isa ada tertulis. Di mana tertulis? Di mana? Ada dalam penulisan orang Aramaik menuliskan namanya nggak ada Isa. Orang Aramaik tidak ada menulis Isa, nggak ada. Yasua, nggak ada Isa. Siapa bilang Yasua itu bukan bahasa Aramaik? Di mana tulis? Tunjukkan. Di mana? Isa tidak ada pernah penulisan dalam orang Aramaik, nggak ada. Yasua. Penerjemahan Yesua dalam bahasa Ibrani. Di mana tertulis Isa di situ? Di mana? Huruf yang digunakan huruf yang sama, ya. Iya, dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab diterjemahkan kepada Isa. Dalam pengajaran midrasnya orang Yahudi dalam bahasa Arab tulisnya Isa. Di mana orang itu menyebut Yasua? Orang Yahudi mengenal dalam sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab. Kau baca buku Rambam. Tunjukkanlah Rambani. Siapa sebentar-bentar kau mencari pengakuan dari orang Yahudi, Rambani. Sebentar lagi kau Quranmu mengutuk dia jadi monyet. Gimana ceritanya kalian? Nggak ada. Di mana ada jadi monyet? Terlagi Quranmu dikutuk orang Yahudi jadi monyet. Di mana ada itu? Ada? Nggak ada dalam Quran itu. Kalau ada gimana? Di mana? Coba. Enggak, kalau ada gimana? Jawab dulu. Berkutunjukkan. Buktikan di mana? Nggak ada, aku bilang. Apa kok? Orang Yahudi
Hanya orang Yahudi dikutuk jadi Nggak ada monyet. di mana ada Quran itu kayak gitu. Kalau sama ada gitu. gimana? Ada di mana coba buktikan. Berarti kau nggak pernah belajar kau Quranmu aja aja kau. Buktikan, nggak ada. Berarti nggak pernah belajar kau tentang Quran berarti. Kau dari tadi aku suruh buktikan aku salah nggak bisa, nggak mampu kau. Iya, kalau ada gimana? Di mana? Buktikan, tinggal buktikan. Inilah orang nggak pernah Apa belajar ya? Qurannya. Buktikan kalau aku salah. Apa ya? Iya. Mana? Dari tadi kau nggak pernah buktiin apa-apa kok. Dari tadi kok mau atau 31 apa itu? Udah aku jelaskan, macet kau mencret balik lagi. Tunggu, kalau ada gimana? Buktikan. Mudah kok sama. Major macet. Kalau ada gimana? Kalau kami mau Islam itu gampang. Kalau salah kami akan akui kesalahannya. Masalahnya Ayo, buktikan kalau ada. salah. Kalau ada saya cium kakimu Mayor. Betul ya? Iya, buktikan kalau ada dalam Quran. Cium Coba kakimu. silakan. Ngarang kau. Oke, baca di Al-Baqarah 65. Baca. Apa? Bacalah. Kenapa kau? Sendiri Dalil-dalil kau. Nggak ada ilmunya ini udah Dalil-dalil kau tinggal baca kok malas sekali kau pikir kami babu. Nggak baca kau nyuruh Bilang lagi. aja aku mencret Jor, gak ada ilmu. Loh, kau yang Baca mencret aja dulu. buktikan apa-apa kok dari tadi. Mana? Buktikan. Buktimu mana? Ada-ada Nggak ada aja. buktinya. Kita mau dengar kau baca Mayor. Baca coba. Kau cuma mau nyuruh-nyuruh, udah gak ada isinya kayak gitu. Kau bilang Bacalah. nggak ada. Karena itu lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet, jadilah kamu kera yang hina. Pada saat itu, berubahlah fisik dan tahu Itu yang sifat kau mereka baca seperti kera. bukan terjemahan Quran. Salah tuh isi terjemahannya. Oh salah, berarti yang benar tunjukkan. Silakan. Ya, mana? Al-Baqarah berapa? Bacakanlah. Kau lalak komplit tapi nggak tahu kau meluruskan longor. Al-Baqarah berapa kok nggak nunjukin? Udah bilang Al-Baqarah yang Salah. kedua 65. Nggak ada begitu bunyinya. Kadang-kadang kok. Bacakan. Nggak ada begitu terus. Al-Baqarah Dari 65. tadi kau lalak merepet. Walakot alim tumul lazina tada minkum bisa beri. Pakulna lahum kunu kirodatan khasiin. Nggak ada situ tentang jadi kera. Di mana ada? Berarti salah terjemahan berarti. Iya, nggak ada situ jadi kera. Terjemahanmu salah. Iya, di mana ada kunu Dan kirodatan? sesungguhnya telah kamu Ina yang ketahui mana kera? orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Mau Di mana di situ kata pahala kera? jahiliah rezeki ini siapa? Nggak ada dalam bahasa Arabnya itu dikatakan kera. Yang firman Jadi apa ini? Allah, Kapten Al-Quran salah? itu yang bahasa Arabnya. Nggak ada terjemahannya kera di bahasa Arabnya. Mana kau bilang kera? Sekarang kau. Berarti ini salah. Salah. Nggak ada kera di dalam bahasa Arabnya. Mayor. Berarti yang benar Mayor. itu Mayor, itu bukan berarti bahasa Arabnya. yang benar Mayor. Hah? Mayor, Yang bukan benar itu masalah hanya berarti. jadilah hina, jadilah dihinakan. Mana di situ kera? Berarti terjemahan salah dong. Mayor. Salah Coba bilang terjemahan sini. yang kau baca. Ini pengakuan itu Terjemahan boleh salah. Oh iya, berarti salah terjemahan. Al-Quran nggak pernah salah, terjemahannya boleh salah. Oh, oke, Ya. coba Karena baca dulu ya. Dalam bahasa Arabnya itu Tes dulu adalah kau. Kau kehinaan ada yang ilmumu nggak? ditimpakan kepadamu. Coba Di mana dulu, di ya. situ kera? Oke. Kau mau ilmu tangkis-tangkis kau bawa nama aku. Ya. Nggak ada kata kera di situ. Apa kera bahasa Arabnya? Mayor, Kau cari Mayor, ada nggak di kalau situ? mau bahas Al-Quran Mayor, setidaknya kamu pintar baca Al-Quran dulu Mayor. Kamu bisa baca Arab? Nggak. Kau bisa nggak? Kenapa? Pertanyaanmu apa, Mayor? Nggak, pertanyaanmu apa Mayor? Mayor, Kamu bisa nggak bahasa pertanyaanmu Arab? Kalau ku tunjukkan ini bisa kau ngerti nggak? Coba kau baca dulu. Coba kau baca dulu. Oke, coba bacakan dulu di surah Hud, surah Hud. Kau yang baca Mayor, karena kau yang mau bahas. Aku nggak bisa Saya mau bahasa lihat Arab. kamu. Aku nggak bisa bahasa Makanya Arab. kau Aku nggak usah tahu- bahas. Hah? Makanya kau gak usah bahas soal mau bahas bahasa Arab. Kau aja nggak tahu. Ini aja kau udah menjelaskan buat terjemahan salah. Berarti yang botol itu Gimana semua saya mau ajar? makan botol. Mayor, Kau gimana gimana? saya mau jawab pertanyaan? Ada nggak yang kau katakan kata-kata itu dalam Quran yang nggak ada? Jangan karang-karang makanya kau. Jangan kau pikir Al-Baqarah terjemahan 65 itu itu bisa apa? dibenarkan. Al-Baqarah Nggak ada kata kera. Apa kata bahasa keranya bahasa Arab? Tadi lu kau Nggak ada aku di situ. terjemahan salah. Itu ku bacakan Al-Quran Terjemahan langsung. memang bisa salah karena Ya udah, terjemahan berarti bukan yang Al-Quran. menerjemahkan salah.
Al-Qurannya nggak salah tapi. Oke, Di mana kau bisa- ada di berarti situ kau- dikatakan? Oke, berarti Itu hanya ditimpakan kehinaan bagi mereka. Mana di Oke, situ? berarti kau bahasa Di mana Arab di bisa? situ ada Berarti dikatakan kau bisa mengerti keranya? bahasa Arab. Oh, kalau nggak ngapain aku ngomong di sini, bengak. Oke, coba ku tes dulu kau. Ya, buktikan dulu. Jangan kau bikin malu. Oke. Di surah Hud ayat 1 dikatakan Nggak mungkin alif lam- ada orang nggak alif bisa lam ra itu baca artinya huruf apa? Arab mau menguji orang yang bisa bahasa Arab. Iya, Nggak coba mungkin dulu. Bisa Major. Iya, kau kan pintar. Alif lam ra artinya apa? Nggak ada satu orang pun yang ngerti huruf Arab bisa Iya, di sini menguji orang yang bisa ngomong bahasa alif Arab. lam ra itu artinya apa? Alif lam ra. Lam lam ra itu apa? Alif lam ro itu huruf Arab, alif, lam dan huruf ro. Apa kau? Ini tulisannya sini alif lam ra. Masa diterjemahkan alif lam ra juga? Itu Ada aja. huruf alif, huruf lam Berarti dan nggak ada huruf artinya. ro. Berarti nggak Terjemahan juga begitu. Berarti nggak ada artinya. Artinya huruf alif, huruf lam dan huruf Iya, ro. dikasih huruf alif lam dan ro Itulah itu artinya yang tertulis ada di artinya. situ. Huruf alif, huruf lam dan huruf ro. Iya, artinya apa? Artinya huruf Cuman Arab. huruf. Jadi untuk apa cuman huruf ini pun huruf semua nih. Ya, memang itu Apaan artinya ini? huruf. Mayor, kalau saya tanya juga kau Mayor. Mayor, Memang kalau saya tanya artinya kamu huruf. A B C D A B Silakan kau Mayor, koreksi Mayor. mana. Mayor, kalau saya tanya juga kamu Mayor. A B C D itu A artinya apa Mayor? Itu A artinya Ya apa? makanya kalau nggak ada artinya ngapain dibuat di situ alif lam ro juga diterjemahkan yang sesuatu yang tidak ada. Coba, jadi ngapain huruf masa sesuatu yang tidak ada diterjemahkan lagi. ngapain huruf, dituliskan Mayor. ada ABCD? Aduh Mayor. Itu huruf Mayor. Iya, kalau cuman huruf nggak ada artinya buat Al-Quran apa itu di ilmu situ? lengkap. Ayo, kau. Berarti ABCD apa artinya? Kalau nggak ada artinya juga ABCD nggak usah kita pakai bahasa Indonesia ABCD. Iya, ada maknanya nggak dibuat di situ? Itu kan merujuk pada kalimat. Itu kalimat Siapa itu yang bilang harus ada maknanya? dibuat alif lam ro itu Siapa yang apa? bilang harus ada maknanya? Siapa yang bilang harus ada Dong maknanya? betul kau Mayor. Jadi ditulis alif lam ro di surat 11. Di mana bisa kau maknain huruf-huruf mati? Di mana ada? Iya, maksudnya apa? Alif lam ro katanya apa itu? Nggak bisa kau buat menjadi sebuah makna. Tentu orang itu huruf. Masa ceritanya gini? Mayor, kau mau ABCD, bahas enggak gini. mau bahas itu huruf Arab. ABCD maka berfirmanlah Tuhan gini. Apa sih? Loh, di Bibelmu ada kok. Dong betul ya Mayor ya. ABCD Di maka Bibelmu berfirmanlah ada. Tuhan. Masa diterjemahkan yang tidak ada aja kok. Loh, di Bibelmu juga ada kayak gitu-gitu. Lebih parah malah. Kenapa kau heran? Kau pikir nggak ada di Taurat kayak Memang gitu? kalian jadi lawak kalian jadinya itu kalau diskusi lawak. Memang kau lucu memang. Kau cuman pelawak badut, jadi ketawa aja. Gak ada ilmumu Aku soalnya. bisa bahasa Arab ditanya, Loh, huruf kan? Masa huruf? Kau cari orang yang bisa bahasa Arab yang mana yang bisa membantah aku mengatakan itu artinya adalah huruf alif, huruf lam, huruf ro. Aku sudah Silakan. bawakan diskusi kok sama orang yang berkualitas ya, yang Iya. ilmunya mumpuni. Menurut Ini kau artinya kualitas apa? kami Aku ngerti. tanya bagus. Kalau Ini artinya kalau apa? yang kayak Ini kau kalau bengaknya, ini artinya yang apa? berkualitas Ustaz? menurut kau itu Oh, jauh di bawah kami. namanya. Ini namanya Kalau yang kalimat-kalimat. kayak kau gitu menyatakan tentang orang yang berkualitas jauh di atas kami, di bawah kami berarti. Kami jauh di atas itu karena ya kami ngerti kualitasmu soalnya. Oh, alif lam ra itu apa? Huruf, di mana bisa kau bantah itu huruf? Mana dia lebih pintar kau daripada ustaz-ustaz yang sudah ini? Itu dikatakan Kalau itu yang ayat kalau yang kau mutasobiat. terima ustadz Ayat itu salah, mutasobiat aku dikatakan lebih pintar dari kan dia. huruf. Mana ilmu Kalau mana? yang Kata kau dapatkan ustadzmu, dari ayat ustadz orang-orang yang mutasobiat. salah itu, aku lebih pintar dari dia. Karena kau boleh uji sama orang-orang yang paham bahasa Arab, huruf Arab. Ini kau bilang di sini huruf. Kata ustaz Iya. yang ikut kemarin itu ayat mutasobiat Jor. Jadi Iya. artinya apa? Ayat mutasabiat artinya apa itu rupanya? hanya Allah yang tahu. Di mana dikatakannya Allah yang tahu? Di mana ada dikatakan gitu? Terjemahan iya siapa dong. yang mengatakan itu? Terjemahan siapa? Jadi artinya mutasobiat apa? Mayor. Ini lala, Oh, Mayor. komplain tapi nggak bisa meluruskan. Mayor, Mayor. Makin menyesatkan aja yang, kita jadi yang gini. ragu-ragu kok ngapain Mayor. kau tanyakan sama kami tahu yang pasti. Mayor. Apalagi aku mau tidur, udah ngantuk aku, besok aku mau gali parit lagi. Kau tidur Mayor. Masuk angin kalian kan berbuat pilihan hal. Ya, besok lah kita jumpa lagi. Ya. Ya, apa kenapa Kalian kau berbobot banyak alasan kalian. kalau saya Cuman kangkung-kangkung gejer kayak tukang-tukang pecel lele kalian. Mayor.
Saya mau hadapin kamu bahasa Arab, Mayor. Kau aja nggak ngerti, Mayor. Kualitasmu dibaca orang yang nyimak. Kita ngapain? Tahu Yang nonton ini pada sadar semua besok. Nggak ada orang Islam yang nggak tahu Arab, Mayor. Oke, coba alif lam ro artinya apa? Apa? Coba terus. Aduh. Alif lam ro. Apa itu kok bahasa jawab tadi Alif lam ro, mencret. alif lam ro. Bertanya lagi mencret, udah dijawab mencret, nanya ulang. Gimana ya kau? Kau ngomong selangit, Enggak, tadi dia mencret. Bang Riki dia ini Mayor ini, kalau saya ngomong dia nggak mau ditanya. Dia takut saya tanya, karena Dari saya tadi tanya kau pakai bertanya, udah logika. kau jawab, kau balu apa? Oke, sekarang. Oke, Alif lam ro sekarang apa? ya. Artinya apa? Oke, sekarang ya. Saya Apa tanya ya. artinya alif lam ro? Huruf. Saya tanya sekarang Mayor. Mencret kali. Mayor, sekarang saya tanya ya. Lurus. Kalau Mayor, Si Longor. alasannya dia itu ketawa. Bang Riki, dia itu kalau nggak tahu, Alif lam dia ro itu itu kalau mentok dia bicini. ketawa. Saya udah lama kenal ini Bang Riki. Bang Riki, saya udah lama kenal sama Mayor. Dia kalau Kualitasmu mentok ketawa. tak apa-apa, kau mau jawab asal ceplas-ceplos. Oke, saya tanya sekarang Mayor. Mayor, saya tanya sekarang Mayor. Ciptaan dan pencipta otomatis berbeda. Setuju? Iya. Setuju? Aduh, iya. Aduh. Ya. Yesus sekarang berada di ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Ciptaan. Berarti Tuhan kamu adalah ciptaan. Iya. Loyo kali kau Mayor. Ya iya. Berarti Tuhan kamu ciptaan. Ya sekarang kau tanya dulu kau, nama Tuhanmu diciptakan nggak Allah itu? Ciptakan nggak? Kenapa kau nanya balik? Meceret. Kenapa kau nanya balik Mayor? Tuhan saya itu pencipta Mayor. Itu namanya diciptakan nggak Allah? Diciptakan nggak namanya? Meceret. Dia sendiri yang menciptakan Mayor. Mayor. Iya, berarti Tuhan nama Tuhanmu diciptakan dong. Mayor, Tuhan saya itu Mayor. Dia sendiri yang mengklaim namanya bahwa nama saya itu Allah. Iya, diciptakan nggak? Kalau Yesus, kalau saya tanya, kalau Tuhan kamu Yesus ini ciptaan atau dia pencipta Mayor? Ciptaan. Ciptaan. Berarti kamu menyembah ciptaan. Iya. Kamu menyembah apa? Enggak, gini. Diam dulu. Kamu diam dulu. Iya. Berarti Mayor. Jadi semua Kristen yang dia sembah adalah ciptaan. Terus Yesus ini diciptakan oleh Allah Bapa. Iya. Berarti siapa yang lebih pantas dianggap paling berkuasa, Yesus atau Allah Bapa? Ya Allah Bapa dong. Berarti Yesus hanya, Padahal kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembah ciptaan. Yesus itu jalan kebenaran. berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berarti kamu tidak mengikuti Nama Tuhan diciptakan. Berarti kamu tidak mengikuti Yesus. Ah, kenapa? Yesus menyuruh sembahlah Allah Bapa. Ya iya, caranya menyembahnya gimana? Dia kelihatan. Kenapa kaku? Sudah jelas Yesus mengatakan sembahlah Allah Bapa. Hah? Ya iya, menyembah Allah Bapa yang roh itu dengan caranya apa? Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus. Jadi kalau kau tidak menyembah dia di dalam tidak di dalam Yesus Kristus, berarti kau menyembah ilah-ilah bangsa lain. Berarti roh Yesus bukan roh Maha Kuasa. Bukan. Berarti roh Yesus adalah roh manusia. Iya. Berarti yang kusembah adalah manusia ciptaan yang tidak memiliki kuasa. Kenapa tidak kepada aku tidak diberikan kuasa? Karena rohnya tidak berkuasa. Ya, Saya kembali kepada rohnya. Inilah anakku kau kasih padanya, aku berkenan. Kemana kau? Berarti rohnya tidak berkuasa. Roh Yesus itu tidak berkuasa. Ya, tapi roh Allah Bapa, roh yang Maha Kuasa yang berkuasa. Oke. Roh Allah Bapa yang berkuasa, roh Yesus tidak berkuasa, berarti Yesus bukan penguasa di bumi. Ya, Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena tadi katanya roh yang paling berkuasa roh Allah Bapa. Ya berarti iya, kan dikatakan di Matius 3:17. Inilah anakku kukasih, kepadanya aku berkenan.
Yohanes 14 ayat 8. Apa yang aku katakan kepada bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Berarti di dalam Yesus ada Bapa. Ya iya dong, berkenan di dalam Bapa. Berarti roh Yesus adalah roh Bapa. Gimana ya? Roh Allah Bapa itu Roh Kudus. Berarti bukan roh Yesus ini bukan rohnya Allah. Rohnya Allah Bapa. Ya bukan. Roh Allah Bapa berkenan dalam Yesus Kristus. Roh Kudus itu roh Allah Bapa. Kenapa kau lari? Kenapa lari? Kau yang masuk angin. Kamu yang kamu tadi bilang sekarang balik bertanya. Sekarang balik bertanya. Menyembah orang kerasukan Di saat Allah mengatakan surat 15, sembahlah aku. Kau menyembah apa? Silakan. Jawab. Apa kamu bilang Mayor? Di surat 15. Sungguhnya aku Allah. Katakan sembahlah aku. Apa yang kau sembah? Ulang. Di surat Toha 14 katakan, sesungguhnya aku Allah. Dia meminta sembahlah aku. Aku ini yang disembah apanya? Allah yang disembah. Menyembah namanya. Allah yang disembah. Iya, Allah itu nama bukan? Kok maksa nama? Kenapa maksa nama? Allah Jadi itu apa? Maha Jadi apa? Pencipta. Allah itu apa? Saya yang disembah itu Allah Maha Pencipta. Apa yang aku sembah? Allah. Iya, yang aku sembah itu apa? Kenapa? Kenapa maksa nyembah namanya? Kalau saya bilang, jadi aku sembah itu apa? Sama penciptanya. Pencipta. Udah jawab tadi berulang-ulang. Dialah pencipta Yesus. Pencipta itu apa? Yang menciptakan itu apa? Dialah yang menciptakan Yesus. Mayor. Saya bilang, saya jawab sekarang. Dialah Allah yang menciptakan Yesus. Tunjukkan datanya. Di mana? Di mana dikatakan dia menciptakan Yesus? Tunjukkan. Hah? Tunjukkan di mana dikatakan dia menciptakan Yesus. Inna masalah Isa kamasali masalah Adam. Hah? Apa? Ya, ketika dia berkehendak yang menciptakan, maka dia berkata kun jadi, maka jadilah. Itu dalam Quran ada. Di mana dia menciptakan Yesus Inna itu? masalah Isa kamasali masalah Adam. Itu menciptakan manusia itu menciptakan Yesus mana? Sama dengan masalah dengan Adam. Oke. Ada Itu kamu bilang kan Mayor, kamu bilang kan dia yang menciptakan manusia. Setanya, Yesus ini dia iblis apa manusia? Di mana dikatakan Yesus iblis? Saya tanya dulu kamu. Kau jawab aja langsung kalau bilang enggak, kau itu enggak ada berbobot, bertanya pun kau berselema, kau kayak apa kau? Udah dikatakan Yesus kamu manusia, tinggal bisa jawab katakan iblis aja. lagi, ada aja kau. Oke, gini, saya ganti jangan iblisnya. Yesus ini manusia atau domba? Manusia. Manusia. Berarti benar yang dikatakan Bang Riki bahwa Allah itu dialah yang menciptakan manusia. Yesus manusia. Berarti Yesus itu diciptakan oleh Allah. Iya, oke sekarang nama Allah mau diciptakan nama Tuhan. Diakui. Iya, saya akui. Sekarang nama Tuhan menciptakan enggak? Hah? Nama Tuhan menciptakan Allah, diciptakan kan namanya? Allah sendiri yang mengaku bahwa namanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang bantuan ya. Datang bantuan. Berapa pun cuma lu bapak bibir aja enggak ada ilmunya. Datang bantuan. Udah kau berarti pertolongan masuk angin juga ini enggak ada ilmunya. Tinggal hotel yang ngomor aja satu ini. Saya suka debat sama si Mayor ini. Dia tidak pernah menghujat kalau sama saya. Senang kali kita bisa memperlihatkan kebodohan Kristen ya kan Bang Al. Senang kali. Longornya nggak bisa habis dia. Bang Teguh mau sama Mayor. Longornya nggak bisa habis mas. Ampun aku ini ampun masuk angin. Di Komal aku jumpa kenapa saya ini Mayor? Kenapa saya sama Mayor ini tetap sahabatan? Kenapa ini saya sama Mayor tetap sahabatan sama Mayor? Tanya sama si Mayor ini. Aku sambil golek-golek mau tidur. Aku mau tidur ya. Nah, Tuhanmu siapa Mayor? Hah? Siapa Tuhanmu Mayor? Tuhanku. Tuhan penciptaku lah Bapa. Ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Oh, ada berapa tuh Tuhan? Jadi 3? Ada 3. 3 Tuhanmu? Iya dong. Nah, 3 Tuhanmu itu apa-apa aja fungsinya? Tugasnya apa-apa aja itu? Iya, satu dalam keilahan. Tugasnya yang kutanya. Iya, oke. Tuhan Allah itu pencipta. Tuhan Yesus itulah Tuhan Juru Selamat. Ya. Tuhan Roh Kudus itulah Tuhan penolong dan pembimbing. Oh, berarti Tuhan yang pencipta itu nggak bisa menyelamatkan dia? Ya, bagaimana dia menyelamatkan ya dengan segala kuasanya, yaitu Roh kebenaran. Kok lari ke situ? Tadi kau bilang Tuhan Bapa itu Tuhan pencipta, Tuhan penyelamat itu Yesus. Berarti Tuhan yang pencipta ini nggak bisa menjadi penyelamat dia?
Kenapa nggak bisa? Buktinya Yesus kan dengan Yesus. Yesus itu kan inilah anakku yang kukasihi. Emang Yesus sama Bapa sama. Ya, udah jelas kan dia mengutus karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Mati coba baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, nyambung nggak dia apa yang kutanya? Hah? Oke, sekarang kau udah kujawab. Sekarang bertanya. Tadi dengarkan dulu. Kau bilang tadi Tuhan di komalnya pun kumasukin, menceret di komalnya. Di komalnya dengar dulu Major. Kau bilang tadi Tuhanmu ada 3. Nah tugasnya 1 mencipta, 1 menyelamatkan. Yang Roh Kudus tadi apa kau bilang? Ya, Roh Penolong, Roh Pembimbing. Roh Pembimbing. Berarti kalau yang pencipta nggak bisa menyelamatkan, yang menyelamatkan nggak bisa pembimbing, kan beda-beda tugas. Iya. Jadi bagaimana kau diperdamaikan oleh darah Kristus supaya kau kembali kepada seperti yang bukan dikatakan itu yang kutanya. Dengarkan. Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka Dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang aku bukan tanya dia mengaruniakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan ada 3, tugasnya pasti beda-beda kan Major. Nggak mungkin tugasnya sama. Ngapain ada 3 Tuhan tapi tugasnya sama? Ya iya kan ada 1 dalam keilahan. Allah itu cuma 1. Tapi bagaimana Allah Bapa bisa menyatakan dirinya menjadi apa? Melalui Yesus Kristus. Gimana pula Bapa menyatakan diri dari Yesus? Ya iya. Firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu dari kata apa? Firman itu perkataan logosnya Allah Bapa. Logos. Berarti logos itu diambil sama iblis. Logos itu akal pikiran Allah Bapa, roh kebenaran. Udah lawan saya aja ini mah lawan saya. Udah kau sama saya naik. Ya, naik kan. Jangan yang bising, naik kan. Muter-muter kok segelap ini. Naik. Jangan baik congor kau, naik. Mumpung aku Tuhan ada 3. Naik. Yang lain jangan bising, yang lain jangan diam. Ayat juga saya gas ini. Jangan yang bising. Saya gas. Jangan ada yang bising. Oke, silakan Mayor. Oke, silakan. Di saat kita ngapain kau dikte nyomot-nyomot kau nggak tahu malu? Ini nggak ada ilmu, congor juga gaya kau selangit. Kan congor coy, nggak ada otak lo, sok nyomot-nyomot. Sejak rek aja nyumsep, aku mencret jor bilang. Nyomot-nyomot semua tahu itu kalau kon kos gelap. Jor bilang. Kalau kon kos gelap nyomot-nyomot tau malu coy. Oke, sekarang aku tanya. Di saat dikatakan sembahlah, apa yang kau buka sembah? aljinmu coy. Di saat dikatakan surat Toha, sembahlah aku. Apa yang sembah? Nggak usah kok comot-comot gak paham kok segelap itu anjing. Iya, kesurupan. Bukan kesurupan, tau malu. Kalau udah diperingatkan keras gitu. Kalau naik komal itu jangan bawa burit ya, jangan bawa burit, bawa congor. Bikin kamu ada aja kau. Bikin malu. Kau Kristen kan satu menceret. Manru kau Kristen kan Manru? Dia paham itu ayat. Kau muter-muter ya, menyamarkan. Manru kau Kristen kan Manru? Kau segelap. Manru kau Kristen kan? Kan di surat Tuhan 14 dikatakan, sembahlah. Apa yang disembah dari Allah? Kau canggapin dari tadi ayat-ayatnya, dia tahu. Ngapain? Kau muter-muter sok paling maha tahu. Ya maha tahu dong, karena kau mencret, gak tahu apa-apa. Saya aja yang nggak tahu apa-apa. Saya peringatkan kamu jangan nyemot-nyemot, otakmu pakai, coy. Makanya kalau tidur itu jangan nunding kau longor, jangan miring-miring kau tidur. Kecapruk dia. Oh, lengit kepalamu, otakmu itu jadi dalam di dalam. Keroyokan aja nyungsep, kurang ajar. Nyungsep nggak usah ketawa. Ku tantang kau di sini, kenapa kau mencret kesurupan kejang-kejang kau di sini? Saya hanya menyimak namanya apa? Mentang ting tung. Mentang ting tung itu maksudnya mengkoreksi semua. Oke, silakan koreksi, silakan. Terlampau ngecapruk, asal bunyi, bos, comot-comot, asal bunyi, kemana-mana, nggak tahu malu. Iya, coba koreksi dulu, kalau Anda menyimak, silakan. Koreksi dulu tadi penjelasan tadi yang diskusi kami. Iya, kamu kan ngambil ayat orang, kitab sucinya orang. Kau itu harusnya buka kitab sucinya Al-Jin. Ya, surat Al-Jin kau buka, Al-Baqarah, Al-Maryam, semua itu kau terangkan dari seimbang, ya. Kalau nyomot-nyomot kau segelap itu nyomot-nyomot, kelakuannya nyomot-nyomot. Oke, satu pertanyaan dulu sama Bang, buktikan. Oke, kalau kamu mengatakan Allah itu Esa, yang Esa dari Allah itu apa yang Esa? Silakan. Hah? Kau bilang Allah itu Esa kan? Apa? Allah itu Esa enggak?
Enggak, ya Enggak, yang bukan jelas, Allah apa baluap. Allah itu mah kuasa, bukan Sekarang Allah ada aja kau. Iya, kebenaran itu coy, biar kau tahu kebenaran. Enggak ada embel-embelnya SWT, SAW, AS atau apa. Enggak ada itu, ya. Tuhan negeri Mekah enggak ada itu. Enggak ada Tuhan negeri Mekah. Tuhan segala bahasa maha tahu, semua itu artinya kita punya otak dan didengar ya, bukan bahasa Arab didengar. Mau digas, udah sesak napas dia baluap. Ini bahasa Arab coy. Mandru, katanya Panglima ini Mandru. Kan gak ada otak. Mandru, katanya Panglima ini bilang katanya Tuhan Yesus hoax, Mandru. Enggak usah sok maha tahu, kurang ajar gitu. Sok maha tahu umatnya aja gak mempan, ngapain kau dikte ketuhanan Yesus? Yang saya tanya, umatnya aja ajak plak-plak cantik gak mempan, otakmu muter-muter terus coba nyomot. Tau malu coy, tau malu. Enggak, aku nanya. Ini Bang Mandru ini Kristen apa Islam sih? Kristen. Bilang dari tadi, ampun, saya bilang Tuhan Yesus saya bela, itu apa coy? Masa tadi Panglima ngomong katanya Tuhan Yesus itu hoax. Waduh. Panglima hoax itu, jihadis halal itu hoax. Panglima hoax. Ini gimana ini kalau udah mencret kalian cebok, jangan kalian naikkan lagi kayak gini mesin rumput. Gimana lagi mesin rumput kalian majukan? Gak usah ngecapruk asal bunyi, gak usah. Kalau kalian sudah mencret cebok, ini karena orang gak bisa ngapa-ngapain lagi mesin rumput dinaikkan. Ngecapruk kesana kemarin nyemot-nyemot, tau malu coy. Dari zaman dulu nyungsep, kok segala itu nyungsep. Oke, kau Kristen apa Islam tadi? Pengikut Kristus saya. Pengikut Kristus. Apa yang kau pahami tentang kekristenan? Silakan. Urusan saya dan keluarga saya, kenapa kau sama saya? Major nih mau tahu aja urusan orang Major. Mana boleh kok. Kenapa mau tahu aja Panglima? Bibelmu itu bibelnya Tuhan bahasa Arab itu Tuhan negeri Mekah. Kau baca bibelmu, enggak usah sama urusan kitab orang. Jadi mau ke kemana aja dunia ini? Kau tes aja, ngapain kau dikit Tuhannya, umatnya kau tes aja mempan enggak? Kalau nggak mempan berarti otakmu pakai dong. Kenapa nggak mempan ini? Santet-santet ini paling berbahaya ini aja plaklet, kenapa nggak mempan? Emang kau sebenarnya kenapa nggak mempan? Ini salah di mana tadi nih? Ini salah di mana tadi kita nih? Major, inilah lawanmu Major. Kami bukan lawanmu. Kami orang-orang normal. Iya, karena kau sudah masuk angin, udah menceret. Jadi lawan yang paham ayat itu beda, Bos. Kalau saya rumput yang tegas aja langsung, ngapain comot-comot gitu. Masa Mandru bilang Tuhan Yesus masuk angin? Mandru, masa dia bilang Tuhan Yesus masuk besok angin? Kualat, kau sekeluarga itu pasti kualat. Jangan dipikir kebenaran. Kualat. Yesus itu Tuhan bukan? Apa lihat kalau nggak percaya, kalau nggak tsunami itu datangnya banyak gitu. Iya, Yesus itu Tuhan bukan? Muter-muter zaman sejak gerek aja muter-muter. Ini tanda-tanda. Udah jelas Tuhan. Tanda mulai masuk angin dia. Mulai diteliti dia. Tanda-tanda masuk angin. Dari zaman udah mengikutin seluruh umat paling besar di dunia, meyakinin dia juru selamat Tuhan Maha Benar. Oh, berarti Yesus Tuhan ya? Tuhan Yesus kurang ajar. Bagus lah udah ngomong Yesus. Nanya muter-muter kayak orang kutuk bebal gitu. Muter-muter aja. Puji Tuhan ya. Si Mandru menyebut Yesus adalah Tuhan dan juru selamat ya. Gas Mandru. Tuhan jujur selamat ya. Tadi dia katanya Panglima bilang Tuhan semua merayakan, makanya meyakinin paling besar di dunia. Jadi kenapa tadi kau bawa dari Tuhan negeri Mekah? Udah jelas, kau harusnya koreksi dong. Kurasa kau itu jangan kalau lihat dari gaya-gaya ini kau habis tidur dari pohon beringin kau ini. Gas Mandru, gas Mandru. Dari gaya-gaya bicaramu habis baru tidur dari pohon beringin kau ini. Kan kita kan ngasih hak jawab coy, kau buka buat tema kita kasih hak jawab. Comot-comot ayat aja deh Bang Mandru ya. Ya comot dong. Ngapain kalau kau comot itu surat Al-Jin, kau comot surat Al-Maryam. Oke, tadi pertanyaan orang ini gini Mandru, dengarkan pertanyaan orang itu tadi. Dengarkan dulu pertanyaan yang Muslim tadi gini katanya sama saya. Yesus itu diciptakan atau tidak katanya? Yesus diciptakan nggak? Gas Mandru. Gas. Nanya sama saya? Enggak, sama rumput. Ya kau lah Kan dikatain rumput, Bayar. Dia itu coy. Kau dikatain rumput.
dia itu maha kuasa itu dia bebas, nggak usah kau ngomong juga nanya juga. Enggak, Dia bebas masa kau dikatain rumput? Yesus itu kan manusia, diciptakan maha kuasa, dia itu roh Allah itu jadi masuk ke perut Maria itu. Oh, roh Allah Dia masuk itu ke perut bebas Maria. ya. Bukan diciptakan ya. Bukan Namanya diciptakan maha kuasa itu bisa, aduh, bukan kau jengkal, kawal. kau sok maha tahu. Kau ngomong ciptakan, kau sok maha tahu, itu kuasa gelap. Oke. Nah, kuasa Kalau gelap, Yesus, Mayor. kalau Yesus tidak diciptakan, bagaimana dikatakan pencipta itu ada satu? Hah? Allah Bapa tidak diciptakan kan? Gasman Ruh. Bapak itu maha kuasa itu, bos, satu objek, tapi namanya dia mau dia menunjukkan untuk menebus kutuk dosa, dia datang jadi manusia ke rahimnya itu. Berarti turun itu Allah Bapa. Hah? Allah Bapa menjadi manusia. Iya. Tapi dia Berarti maha waktu hadir, disalib namanya itu, maha waktu disalib kuasa, itu nggak Allah suka Bapa disalib dikte. juga. Iya, maha hadir itu dia disalib juga ada, di surga juga ada hadir, namanya maha kuasa. Iya, waktu Otak disalib itu jengkal. Allah Bapa disalib gak? Waktu disalib itu Yesus Allah Bapa disalib gak? Gasman Ruh. Apa? Waktu Gasman Ruh. Yesus disalib itu Allah Bapa disalib gak? Ya enggak, namanya maha kuasa itu maha hadir, bos. Otakmu nggak nyampe. Jadi yang disalib itu Otakmu siapa? nggak nyampe ke otakmu, situ. Mayor. Namanya otak Nggak sejengkal, nyampe. nggak nyampe. Otak Maha kuasa kok sejengkal, jengkal-jengkal. Kecuali Tuhan bahasa Arab bisa dijengkal. Kenapa? Kau, Mayor. Kenapa mempan nama Kristus, Yesus? Kau koreksi itu, cek di mainkan digas, coba mempan digas. Bantuin Mandu dulu ketawa dia, ya, Mandu. aku udah mau pingsan, bantuin aku udah mau pingsan, bantuin. Hal itu Aku mau pingsan. muter-muter lumayan. Yang gitu-gitu didikte udah jelas dia maha hadir merayakan dan seluruh merayakan hari kebangkitan, hari kematian, bukan hari Mandu, disabarkan, bukan hari diperburma. Otakmu pakai. Mandu, tadi katanya ya. Panglima, kamu masuk angin. Yesus juga masuk angin katanya. Kau dibilangin Yesus masuk angin. Gasman Ruh. Berarti dia nggak punya kalender di rumahnya. Berarti Enggak. ini orang-orang namanya Goa Hira itu, orang-orang Goa. Iya, di rumahku kan kalender pakai lidi di rumahku kalau gitu nggak pakai lidi. Nggak ada kalender itu di rumahnya itu. Nggak Di ada, Goa pakai lidi itu. batu itu kalau gitu hari-hari tempatku. Itu orang di Goa itu kayak gitu, bos. Ayo. Kutuk bebalnya diselimutin dengan kutuk bebal, keras kepala. Gasman Ruh. Gasman Ruh. Iya, masa Oh, dibilangnya katanya dibilangnya Masuk tadi angin. Yesus mati dimasukkan ke dalam goa. Masa gitu dibilang? Emang dia gitu waktu itu kayak gitu situasinya kayak gitu. Kau jangan Mayor, pernah jawab tahu, aja dulu, tapi Mayor. di situ juga dia ke Goa. Nggak usah ketawa dulu, kau mikir. Nggak usah ketawa lu kau, Mayor. Gasman Ruh. Tadi kau habis Dia makan mati rumput berapa dan banyak? bangkit, bos. Itu Enggak, tadi kau habis makan rumput berapa definisinya. banyak kau tadi? Kau dikatain makan Dia rumput. mati dan bangkit, bukan disamarkan, coy. Manru, kau dikatain kalau makan hoax rumput, itu Mayu, Manru. nyungsep. Di keras Manru, kau dikatain makan rumput. Hoax itu nyungsep, bos. Keras kepalanya hoax itu nyungsep. Manru, katanya kau dikatain makan rumput sama Panglima. Nggak penting itu, namanya kelas kuasa gelap itu kayak gitu. Melebar-lebar, nggak fokus. Itu kuasa gelap. Panglima. Kuasa gelap kau Panglima. Jadi Gas, yang kau Manru. sembah, jadi yang kau sembah itu siapa? Allah Bapa tuh. Yesus. Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus, coy. Otakmu pakai seluruh dunia mengakuin. Seluruh dunia. Oh, itu Otakmu Tuhan. pakai. Jadi yang sembah itu Yesus, dalam Yesus ya. Menyembah itu dalam Yesus ya. Iya. Gitu. Tadi katanya kamu kau bilang Mayor, tadi kau bilang katanya Yesus hoax. Wah, Bang Manru, Ya. kata si Mayor tadi Tuhannya ada 3. Betul tuh. Namanya Maha Kuasa itu, bos. Itu persepsi dia ya. Persepsi saya Maha Kuasa itu bisa aja, nggak usah kita dikte, nggak usah sok maha tahu. Namanya Maha Kuasa itu dia itu berkuasa. Bukan bahasa Arab doang dia berkuasa ya. Itu maksudnya ya. Tuhan kan ada Tuhan negeri Mekah kan. Hati-hati kalian. Bentar lagi kena sembur lagi kalian. Bang, Ya udah Bang jelas Manru, makanya, Bang Manru. makanya Maha Kuasa itu Bang Manru. buat segala bangsa, segala bahasa, semua tahu, dalam hati Iya. juga tahu, gak usah pakai tua juga tahu. Bang Manru, kata si Major, Yesus itu Tuhan hari Sabtu aja dia. Sehari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Urusan Jumat, dia, bukan persepsi dia, coy. Ngapain kok kirim saya ke dia? Coy. Tuhan. Mampus. enggak, tapi Urusan kenapa dia. tadi Mata Panglima? dia kayak gitu, mata saya kayak gini, kenapa? Kenapa tadi Panglima mengatakan bahwa Yesus itu hoax ya? Udah kalau nggak istirahat aja saya
Udah beres Ya, kan? tidur, Udah? tidur. Iya, nanti kalau kau tidur jangan miring-miring dulu tidurnya, ya. Urusan aing kurang ajar, urusan aing. Iya, enggak, aku kasihan dari cara bicaramu kayaknya agak lain kau, ya. Tidur di pohon coy, namanya kuasa gelap itu sering-sering kan di Bang. pohon beringin, ya. Mandri kau dikatain sakit jiwa Tidurmu Mandri jangan agak lain. miring-miring dulu, kayaknya otak itu ada kegeser sedikit itu, ya. Kuasa gelap itu nyungsep bos. Apes kemanapun apes. Kuasa gelap itu nggak berlaku. Mandri, kau dikatain sakit jiwa. Masa kau dikatain sakit jiwa Mandru? Ya berlaku, kuasa gelap mendikte itu nggak berlaku. Gas Mandru, gas. Tadi habis makan rumput berapa banyak tadi? Masa kau dikatain makan rumput Mandru? Gas. Nggak berkualitas itu kau peringatkan, kurang ajar. Berkualitas lah, malu loh. Malu lah kau Panglima. Iya, makanya karena kau berkualitas makanya kami kan bertanya kan itu. Iya, saya tanggapin kan, saya kasih hak jawab kan, saya koreksikan. Siapa nama orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian itu? Yudas Iskariot. Hah? Mandru, masa dibilang Yudas Iskariot Mandru? Urusan dia, mulut-mulut dia itu biarin aja lah. Iya, nama orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian siapa, Mandro? Yudas Iskariot katanya. Cek aja semua YouTube itu banyak coy. Udah bilang aja daripada kau jawab si Peredi dulu, nanti kita cari jawabannya. Si Peredi. Saya nggak mau tahu, kau cek aja sendiri. Pokoknya si Peredi dulu, nanti kita cari lagi nanti baru kita benarkan namanya. Si Peredi dulu sementara biar namanya dulu. Si Peredi ya. Si Peredi dulu, si Peredi. Hah? Masa Yesus namanya Predi Mandru? Aduh, emang ini artis Queen gitu, Freddie Mercury. Hah? Kau tuh jangan asbun, kuasa gelap, jangan sok asbun kau. Masa gelap. Kuasa gelap kok Panglima. Lagi. Aduh. Emang Freddie berlaku gitu sama saya, Pak. Masih seimbang suaranya sama saya. Iya, kau tadi di bawah habis mabuk apa tadi? Mabuk apa tadi? Makan apa tadi di bawah? Hah? Gas Mandru. Kuasa gelap. Masa dia bilang Predi? Masa dia bilang Yesus itu Predi? Kurang ajar, Freddie Mercury aja kurang ajar. Suara saya lebih hot lagi, bos. Ada kau dengar itu, coy. Aduh, coy. Gas Mandru. Apa perlu saya nyanyi biar Freddie Mercury itu nyawer? Cek sound. Silakan. Saya disawer sama Freddie Mercury kalau saya nyanyi. Nanti Coba coba cek sound. Nyanyi dulu nanti disawer itu. Ya, ayo. Freddie Mercury pasti nyawer, coy. Siapa Freddie Mercury? Semua coy. Mercury itu bisa. Queen, masa kau nggak tahu? Oh, siapa itu? Orang mana? Rocker zaman itu kau zaman masih di itu di Jabang Bayi. Rocker. Pakai gitar betot gitu. Enggak, saya kau heran saya sama dia pakai gitar betot. Panglima, saya heran sama kau Panglima. Kau masa kau bilang anggap aja yang dibangkitkan itu Yesus Predi. Masa Mandru gas? Ih, nggak sopan kau itu, kurang ajar. Walat kau besok itu apes kau itu. Walat kau Panglima, walat kau nanti. Apes kau kalau nggak percaya. Ente mimpi apa lah si malam 9.000 bukan mendikte itu kau apes coy, nggak usah asal bunyi, nggak penting. Gas Mandru. Mimpi apa kau malam blender kok bisa ada peserta tamu kayak gini? Masuk angin. Rumah Bang Mandru disangkanya abal-abal rumah. Enggak. Justru kami kan sekarang lagi ini gali ilmu. Kan mau cari-cari apalah. Masa kau dibilang coba masa kau bilang tidak punya ilmu? Saya besok lihat pagi-pagi ya. Kalau nggak apes kau mulai pagi besok. Bang Mandru dibilang nggak punya ilmu tuh. Apa saya emang nggak kepanasan, nggak apa-apa. Saya bodoh, saya belajar hidup mah. Iya, tapi saya nggak bisa terima tadi. Kok bisa anggap aja ini Panglima bilang Yesus dibangkitkan, anggap aja dia namanya Predi. Aduh. Makanya tadi saya ngamuk kan. Emang Freddie Mercury kata saya kan. Kurang ajar. Cek dulu. Memberi merek mahkuasa kan, merek mahkuasa dibikin merek kan, kurang ajar kan, pasti kualat kan. Freddie Mercury besok itu pasti apes itu, siapa Panglima apes itu? Iya, Freddie Mercury yang penyanyi rock yang pakai gitar betot. Gas. Kamu itu nggak sopan, kamu itu mahkuasa kalau bikin merek. Hah?
Mungkin merek. Merek apa? Apa kau? Cangkong. Merek nama kau bikin. Atau malu. Masa dia bilang lagi merek Changhong? Emangnya itu LPG? Yesus itu LPG? Merek Changhong katanya. Dikte kayak gitu nyungsep kau kualat. Masa dia bilang tadi Changhong, merek Changhong? Emang Yesus LPG? Memang kalau menurut Mandro, Tuhanmu ada berapa, Mandro? Mandro? Udah tidur dah. Pingsan, bukan tidur, udah pingsan. Apa siapa? Ngomong sama siapa sih? Mati hidup. Ngomong sama siapa emang? Sadar deh. Ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Kau Ngomong sama Bang Mandro. Paling ngomong sama Bang Mandro. Ngomongnya ngomong apa? Kalau menurut Mandro, Tuhannya Mandro ada berapa? Hah? Tuhannya Mandro ada berapa? Ada bebas, Maha Kuasa itu bebas, Bos. Iya, ada berapa? Ada 1, ada 70, ada 700, ada 7 juta. Maha Kuasa, Bos. Dikte otakmu itu nggak nyampe. Otakmu nggak nyampe. Gas baru. Kan dikatakan dia tidak terbatas Nah, ruang Kos waktu. itu nggak usah ke dikte, jangan nyampe otakmu. Enggak, biar paham dulu kami gitu. Kalau menurut Iya, itu pemahamannya. Kan dari tadi kan saya bilang 7 juta, 7 miliar. Namanya Maha Kuasa itu berkuasa, maha hadir, bukan maha bahasa Arab. Pinter ini, iya. Aku sepakat ini, pinter dia nih. Ya. Iya, tapi kamu tadi nggak sopan itu. Kenapa kau katakan Yesus? Anggap aja dia Freddy yang digantung di salib, Freddy. Bukan, yang saya tanyakan siapa yang pertanyaanku tadi. Per di mana nih? Enggak, pertanyaanku tadi. nih. Pertanyaanku sama si Mandro tadi, siapa nama orang yang dibangkitkan Yesus? Nah, siapa nama orang? Siapa nama orang yang dibangkitkan Yesus? Rodian. Mandro, gas. Yang dibangkitkan Yesus dari kematian siapa, Mandro? Kau lihat aja YouTube-nya banyak, coy, dan semua meyakini. Iya, yang penting bukan Freddy. Sembari kita lagi nyari, kita buat namanya si Freddy dulu, kita buat namanya. Nanti kalau dapat nanti. Wah, kualat. Masa dia bilang Freddy lagi. Bang Mandro, kualat itu. Gas, Mandro. Iya, pasti kualat kalau Aljin itu pasti kualat. Iya. Gas, Mandro. Bang Mandro. Ya pikirannya itu dikuasai kuasa gelap. Iya, itu pikirannya dikuasai ya pikirannya benar itu dikuasai kuasa gelap itu. Mandro, besok ini Panglima besok bangun pagi-pagi kualat ini. Ya udah ya, kita istirahat aja ya. Ya udah cerah lah. Masa dibilang Tuhan Yesus hoax? Masa dibilang Tuhan Yesus hoax? Kayaknya udah kecapean kalau tidur walaupun beringat. Nanti juga dia pasti mimpi apes itu. Panglima. Kotor sekali ke mulut kau itu, anjing. Jalan kau, Panglima. Menerus, gas. Udah nggak usah digas juga, pasti apes itu. Contohnya kayak mana Bang Mandro? Contohnya kayak mana di apesnya? Pasti dia cerita besok, aduh saya melawan sama Tuhan Yesus itu, ternyata benar terjadi. Semua ini keluarga saya ini kesurupan semua, perlu diselamatkan dengan kuasa kebenaran. Gitu, malu kau, Panglima. Tadi lompat pagar tadi masuk kemari. Soalnya ada bulan lagi weng-weng di luar itu, lagi nyariin. Katanya kau lompat pagar, Mandro. Nggak penting, coy. Pagar-pagar tai kucing nggak penting. Enggak, tadi nggak habis lompat pagar. Soalnya ada di situ lagi wiu katanya, lagi nyari kayaknya. Iya, urusan saya, daerah saya kok. Iya, maksudku kalau memang lagi lompat pagar ya akan sembunyi dulu, nanti lagi dicariin itu. Nanti masuk lagi. Ini daerah kebenaran, lompat-lompat pagar, Bos. Bukan daerah kegelapan. Mandro, Panglima ini bahaya, Mandro. Dia katakan tadi Yesus itu hoax lah, nggak nyata lah. Pasti apa saya diterima itu. Kenapa dia berani mengatakan begitu ya? Pasti apes itu, melawan itu apes. Iya, bisa-bisanya dia berani mengatakan begitu ya. Aja. Kalau nggak ini pasti dia besok ini. Kalau sama dibilang tadi atau apa? Nggak penting murtadin. Sama dia bilang tadi. Sama tadi dia bilang tadi. Merasakan apesnya itu dirasakan dia. Tadi Panglima ngomong begini, Mandro ini katanya saya dengar dia mualaf. Aduh. Parah. Memang iya, Abang mualaf, Bang Mandro. Mandro.
Mualaf Bang. Katanya Panglima tadi Mandru ini katanya mualaf, katanya Mandru. Si Mandru. Mana lagi kau halalkan, kurang ajar gitu tanya. Mana kau halalkan? Kenapa tuh jadi? Tapi ini kan Bang Al. Bang Al. Tambah Luga satu lagi nih pas nih. Tambah rame. Bertiga ini orangnya sama Luga pas. Masalahnya dia ini bocor halus tapi keliling. Bocor halus katanya kau Mandru. Apa? Bang Mandru. Bocor halus katanya kau bocor halus. Enggak masalah itu mah, intinya yang hoax tadi itu bertanggung jawab kalau ngomong, kalau nuding nanti kualat itu pasti Yang hoax tadi apa yang saya omongin yang hoax? Apa yang mau ngomong tadi? Nggak usah kau ngomong balik lagi, pasti kualat kau. Iya, yang hoax itu apa? Jangan bicara kau tai kucing. Mandru gas. Gas Mandru. Hajar Bang. Mandru. Kayaknya tadi malam si Blender tidurnya agak miring ini, jadi kayak gini kuat kita kumalnya malam ini. Masa kau tidur agak miring Mandru gas. Mandru. Entah mimpi apa si Blender tadi malam jumpa kumal kayak gini. Mandru. Blender itu kena kualat, nanti juga kena kualat. Oh sama kualat. Itu mah pasti langsung pencerahannya langsung dibawa ke neraka dulu nanti. Kau lihat ini nerakanya, surganya kebenaran gimana itu. Surga itu ada di mana? Orang-orang yang keras kepala itu pasti dinyungsepkan dulu. Memang mana yang lebih neraka sudah ada? Hah? Neraka sudah ada. Apa? Neraka itu sudah ada. Kan udah banyak kesaksian bos, namanya orang-orang kebenaran itu, firman Tuhan yang benar itu kan pasti ada ditunjukkan, bukan hoak ya. Benar itu bukan corot-corot beda dari halal gitu. bukan karena keputusan namanya surga itu beda, bukan ketawa Kasih tahu dulu. Cerah-cerah itu apa? Kenapa dia ini Panglima ketawa Mandru? Oh ada bicara, kenapa ini Panglima ketawa Mandru? Mandru, kenapa ini Panglima ketawa-ketawa? Garis besarnya kalau yang saya tahu saya ceritakan kan gitu, bukan saya. Iya, kenapa ini Panglima ketawa-ketawa? Siapa ini Mogi? Menghina itu dia, menghina Bang Mandru itu dia. Mogi, siapa ini Mogi? Ngambil hati nggak apa-apa. Tapi kuasa gelapnya, kualatnya pasti diterima itu. Apa sih kalau Megi monitor? Dinda, Mogi siapa? Megi monitor. Turunin aja Bang. Pasti Megi monitor Megi. Kualatnya pasti diterima itu. Nggak usah ketawa. Kenapa dia ketawa ya? Besok kalau nggak apes kau besok lihat. Kenapa kau ketawa? Teh kucing. Kenapa kau ketawa? Mandru gas. Gas Mandru. Siapa lagi yang mau keroyok saya? Nggak ada yang berani ya. Keras juga. Sekalipun masuk angin kayak gitu, bisa yang mau keroyok lagi. Masa kau masuk angin Mandru? Masa kau dikatain masuk angin ya? Katanya masuk angin Abang. Emang saya mau dipijat sih, Iya. Mau dipijat emang. Berarti betul lah masuk angin. Gitu didengar sama perempuan, iya aku mau dipijat katanya. Iya tapi memang benar masuk angin. Pijat Memang masuk benar, angin betul ya. Bocor halus pijat ini. plus bukan. Wah, berarti Yesus masuk angin ini. Mandru, bilang tadi Panglima Yesus masuk angin juga. Yesus. Kualat, itu mah coy, kualat. Coy. Tadi dia bilang, kenapa Yesus bisa masuk angin? Ya jelas lah masuk angin karena dia disalib tidak pakai baju. Kayak gitu. Kualat, mendetek kebenaran itu kualat. Mampus. Nggak makan, nggak pakai baju, gitu katanya. Iya pasti kualat. Kalau kegelapan itu kayak gitu, kuasa gelap itu kayak gitu kelakuannya. Bang Mandru, Apa udah jam itu berapa? kuasa kegelapan apa itu, Mandru? Kuasa Itu kegelapan. komplotan aljin bos yang tidak menerima Yesus, yang darah halal, halal semua, keluar kafir. Itulah namanya menolak kasih kebenaran. Kasih kebenaran itu apa? Iya, yang itu namanya WTS, AW, SAS semua itu penyamaran. Bukan yang benar itu segala bahasa, segala bangsa, bukan segala bahasa Arab.
Itu logika kecil saya. Aku gak ikut-ikutan situ ya. Manjor. Kita mau bahas apa nih Manjor? Aduh. Gimana? Kita mau bahas apa? Bahasa apa? Bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa Yunani. Tuh, Bang Manru. Ya. Bang Manru. Siap. Yesus katanya cuma bisa bahasa Yunani, Bang Manru. Waduh, pelanggaran. Pelanggaran. Gas. Nggak usah pakai tua juga, dalam hati juga paham segala bahasa, namanya Maha Kuasa. Gas. Jadi kata cuma bahasa Yunani. Maha Kuasa itu segala bahasa tahu. Kita berdoa dalam hati juga tahu. Kita menangis juga tahu. Manru. Gas. Kurang ajar ya, kok segelap ini ya. Kamu pasangnya. Mau ganti namamu Manjor. Puasa gelap besok ganti puasa gelap. namamu. Meong. Ini tadi yang salah sambung. Emang kabel dia nomor- kucing. Enggak, masalahnya aku tadi perasaan udah benar nyambung kabel yang ini salah kabel nomor berapa ini? Wih, kau dikatain meong Manru, kau dikatain meong. Manru, kau dikatain meong. Ini kayaknya Dia yang meong ada itu, kabel yang pesulap nyasar ini salah sambung ini, salah masuk. Manru, gas. Itu apes itu nyungsap, bos nyungsap, jangan sok keras kepala. Kau katanya yang apes Manru, kau yang apes. Kebalik, kau yang apes. Cek aja besok kalau nggak percaya. Aduh. Iya, benar itu ya. Kau yang apes besok ya? Cek aja Tuhan Maha Kuasa itu Pak Maha membela, kebenaran itu dibela. Katanya Panglima bilang kamu meong. Nah? Bang Mandru coba dulu doa Bapak kami Bang Mandru. Ngapain kau dikte lagi kurang ajar? Kau baca aja Aljin. Aljin kau baca, ngapain kau dikte? Panglima yang ngomong itu, Manru. Panglima yang ngomong itu. Kata si Panglima Bang Mandru nggak bisa doa Bapak kami. Pokoknya timpakan aja aku semua biar puas kalian. Kata si Kau baca Panglima. aja. Kata Panglima Bang Mandru nggak bisa doa Bapak kami Iya. katanya. Timpakan Urusan saya dengan keluarga saya dengan Tuhan saya. Kenapa? Kau yang baca. Kalau kau segelap baca kau. Baca Manjor. Sedangkan aku mabuk tua. Sedangkan aku mabuk tua aja gak segitu-gitunya. Ini mabuk apa kawan ini? Ngacapruk dia asal bunyi. Manru, kau dikatain mabok Manru. Yesus juga mabok Manru. Dia itu asal bunyi ngacapruk, mendikte-dikte, ngomong mabok. Apalagi Tuhan Yesus dia ngomong mabok nanti apes kau besok. Masa Yesus dikatain mabok Manru. Masa kayak Yesus dikatain mabok? Kamu tadi yang ngomong. Itu Panglima. Jam berapa di sana Bang Mandru? Tinggal di mana Komandro? Kalau KTP sih Datangin rumah Bang Mandro. Kalau di KTP NKRI. NKRI. Kenapa kau tanya-tanya Panglima? Kenapa kau tanya Panglima teh kucing Manru? Aku mau. Ya, dia kan mau apa motifnya apa nih nanya tinggal apa ada grupnya Awas jadi digeruduk, awas digeruduk. halal gimana tanya dulu. Iya kan Bang Mandro mau digeruduk itu, Bang Mandro mau digeruduk. Dari cara tadi pencerahannya tadi kayaknya ilmunya itu bisa untuk di ini gitu loh. Jadi kita mau datang ke rumah mau belajar gitu. Oh, gawat itu Pak Bos, ke rumah-rumah gawat. Ini Bang Mandru. Gawat coy, gawat. Bang Mandru si Panglima ini mau murtad dia makanya mau ke rumah, mau dibaptis Urusan dia itu mah nggak apa-apa, nggak usah lah. Kenapa kalau kayak gitu? Ya udah terserah dia. Saya NKRI. NKRI kan luas. Aja, saya bayar pajak Dari aja. Sabang sampai Merauke kan NKRI. Di mana di NKRI? Tanya orang pajak bos. Siapa yang nggak tahu nama saya? Orang pajak mana? Pajak apa? Seluruh Indonesia saya bayar pajak coy. Tertib saya itu tertib bayar pajak bukan orang korupsi. Panglima kenapa kau bilang Mandru enggak bayar pajak? Kau Kenapa kau bilang Mandru enggak bayar pajak Panglima teh kucing? Malam blender. Panglima, kenapa kau bilang Mandru tadi tidak bayar pajak teh kucing? Mandru, kau katanya tidak bayar pajak Mandru. Tanya orang pajak kalau mau darah halal jadi halal gaskeun. Berarti Yesus nggak bayar pajak. Kenapa kau bilang Panglima? Kenapa kau bilang Yesus tidak bayar pajak? Dulu. Pajak apa yang dibayar dia? Pajak apa? Pajak apa yang kau bayar Mandru? Kalau tanya orang pajak kurang ajar. Iya, pajak apa yang kau bayar? Kalau tanya orang pajak kurang ajar. Pajak sepeda. Pajak sepeda. Pajak sepeda apa? Pajak apa? Odong-odong. Puasa gelap kau ya? Keras kepala ya?
Enggak, pajaknya Gas, Manru, gas, sepeda, Manru. pajak odong-odong. Pajak apa Kau yang kau bayar? tanya anjing kurang ajar, kau segelap itu anjing kurang ajar. Tanya orang pajak anjing. Iya, kan nanya. Yang dibayar tuh Kau tanya orang pajak anjing. pajak sepeda sama odong-odong. Bukan Gas, nanya Manru, gas, saya Manru, anjing, nanya orang pajak anjing. Gas Manru, gas Manru. Jadi kok kau bilang tadi bayar pajak? Pajak apa yang Kau bayar? tanya orang pajak anjing. Iya, mau kutanya apa? Pajak apa mau kutanya? Pajaknya si ini si Manru, tanya aja. Iya, dia dibayar pajak Kamu bilang apa? Si Manru si Bago banyak bayar tanya pajak kamu apa? teh kucing. Hah? Gas Manru. Tadi gua tahu si Manru bayar pajak apa? Aku bilang gitu. Katanya orang pajaknya bayar pajak apa Manru? Ada korupsi apa nih? Bisa disikat enggak? Darah halal enggak kira-kira? Enggak, kau sekarang kau mau korupsi atau mau kau bayar pajak? Nggak tahu, kau tanya orangnya langsung orang pajaknya coy. Iya Tanya, coy, coy. sekarang Teh kau kucing. bayar pajak Tanya, apa? coy. Sepeda atau odong-odong? Apa Saya yang kau bukan orang bayar? pajak. Hah? Masa kau tidak bayar pajak Manru? Masa kau bilang tidak bayar pajak Manru? Coba cek dulu cek dulu pajaknya si Manru udah dibayar belum? Cek dong biar kita Cek dulu. Googling dulu. somasi. Tulis dulu namanya si Manru. Langsung akhirat, langsung somasi. Tunggu saya cari dulu ya. Ya, siap. Oh. Langsung Ada akhirat. udah dibayar belum pajaknya? Pajak apa itu? Cek dulu. Manru, Apa pajak apa? Pajak apa? ini Pajak dari bumi dan Panglima. bangunan. Bumi dan bangunan. Manru panglima.com, ini dari situs panglima.com katanya atas nama Manru tidak bayar pajak dari Panglima katanya nih. Saya pajak Timpakan aja aku semua dosanya itu. Timpakan sama aku dosanya. pajak Manru. kuasa gelap gak saya bayar emang. Kuasa ada berarti ada pajak kuasa kegelapan. Ada dong, namanya komplotan Aljin kan ada. Bayarnya di mana itu? Bayarnya di mana? Amal barokah apa semua itu kan dikumpulin. Iya, pajak kuasa kegelapan bayarnya di mana? Amal barokah. Kau terlalu bertanya, teh kucing, Panglima, teh kucing, gas Manru. Kau katanya nggak bayar pajak. Bayar pajak kuasa kegelapan itu di mana kita bayarnya? Di Samsat apa di mana? Banyak nanya Cari kau tahu sendiri, Panglima, teh kurang kucing. ajar. Kau mah tahu itu cari tahu sendiri ya. Gas Manru, gas Manru. Saya tidak tahu, makanya saya tanya kalau bayar pajak kuasa kegelapan itu di mana? Banyak pertanyaanmu kau teh Nggak kucing. tahu saya mah. Kau cari tahu aja. Jadi Om kok bisa kebenaran kita bayar mah pajak, nggak tahu bayarnya beda tempatnya? lagi. Nggak tahu tempatnya bayar pajak, tapi dibayar pajak aja gimana? Di itu kantor bayar? pajak kalau kebenaran itu Iya, pajak mana? Samsat kemana? Gas Manru. Dia nggak percaya kok Manru. Gas. nggak usah, ini mah udah ngecapruk, ini udah asal bunyi ini repot melebar-lebar kemana-mana nah. Manru, aku mau tanya dulu bagus-bagus. Kau jawab dulu. Coba keingetin dulu. Dulu waktu anak pernah kebentur kepala, kalau nggak jatuh dari runun nggak? Tuh kan melebar lagi kan, melebar terus kan kok segelap ini. Enggak, aku nanya bagus-bagus. Pernah jatuh dari ayunan kalau Kira nggak melebar-lebar itu malu. kepala kebentur pintu gitu nggak? Kau kira Manru ini sakit jiwa? Hah? Manru. Bagus, tunggu dulu. Kau kira ini Manru sakit jiwa? Enggak, aku mau nanya aja. Apa coba ingat-ingat, mau tahu kan gitu. Pernah jatuh dari ayunan, kalau enggak kepala kebentur pintu gitu. Nggak penting, bos, pertanyaan nggak penting itu, nggak berkualitas. Penting. Malu. Masalahnya kok agak lain kok masalahnya. Emang agak lain dong namanya, juga beda warna kegelapan sama warna kebenaran beda. Oh, kegelapan warna apa? Hah? Kegelapan itu Abu-abu warnanya dong, apa? samar-samar, coy, otakmu. Kau dibilangin abu-abu Manru. Bisa Kau dibilangin warna abu-abu kegelapan tadi Manru. samar-samar gimana? Berarti agak-agak berarti. Gimana kegelapan Kan agak-agak? kau nyomot-nyomot itu samar-samar kan, dicomot-comot lah Iya, untuk warna kegelapan membenarkan warna apa? diri. Warna kegelapan warna apa? Hah? Warna kegelapan itu warna apa? Warna hitam Merah lah, pekat, merah. coy. Oh, warna Merah lah. hitam Masa dia katanya merah? Manru, dia bilang Panglima warna merah. Iya, nanti api nerakanya merah. Tadi sebelum naik tadi obat yang dimakan warna merah warna biru. Urusan dikatain kau, orang gila, coy, Manru. dengan doktermu, urusan kau. Iya, tapi dikatain- obatmu untuk malam ini yang di atas kulkas, jangan kau makan di atas TV itu. Oh, jangan sak mata kok segelap ya, tai kucing bau tai. Ya. Gas Manru. Kau tahu kok segelap itu, jangan sak mata tahu, kurang ajar. Nyungsep kemanapun apes kau besok itu apes. Kenapa kau tanya terus Manru tidak bayar pajak Panglima
Kamu Ya, masalahnya kan dia udah ngaku bayar pajak, betul nggak dibayar dia kan itu. Kan ada, kan bisa Kau dibuka di tanya orang online. pajak kurang ajar. Kau tanya orang pajak Udah kurang dibuka ajar. tadi belum bayar pajak udah 2 tahun. Kau tanya lah, meong muter-muter kau. Itu tadi dibuka si Al tadi tuh, Bu. Menunggak katanya kau Mandru, menunggak pajakmu Mandru. Dia bilang Panglima, Tanya Panglima bilang. saya di Tobasa bayar pajak apa aja saya. Tanya, saya di Tobasa di mana? Bayar pajak apa? Odong-odong sama Pajak kuburan sama katanya. sepeda. Masa kau dibilang bayar pajak kuburan? Mandru. Nggak tahu, tanya aja ahli-ahli kuburan, tanya aja. Siapa ahli Hanya ada kuburan? Panglima. Iya, itu ahli kuburan itu ya komplotan itu, gua kira itu aljin itu. Kan masih di dalam kubur kan? Aku gak ikut-ikut aja. Kenapa kau ketawa teh kucing? Teh kucing Mandru gas Mandru. Mandru. Tahu dia Mandru. Yaudah istirahat lah, capek lah, nggak jelas. Istirahat dulu. Ya, pesanku cuma satu, Mandro. Ya tidurmu jangan miring-miring dulu ya. Pesan kau dikte ketuhanan pasti apes, hari esok apes kau ya. Iya, maksudku nggak pesanku kalau tidur jangan Hoax, terlalu katanya miring-miring. Bang Mandru Ya. itu hoax. Bang Mandru cakap hoax katanya. Wih, hoax. Hoax katanya. Itu kelakuan Panglima kuasa ini gelap hoax. itu, hoax itu menyomot-nyomot, itu kelakuan hoaxnya kuasa gelap. Panglima, apanya yang hoax Panglima? Panglima, apanya yang hoax Mandru? Apesnya besok boleh diterima, besok lihat aja kalau nggak apes lah. Kalau Panglima, nggak apanya yang hoax? murtad, Pajaknya, bayar pajaknya yang hoax. Enggak, tadi ada bahasa di Tubasa. Di Tubasa di mana di Tubasa? Hah? Tadi kau bilang di Tubasa. Apa? Tadi kau bilang tanya pajaknya itu Tubasa. Apa? Tadi kau bilang tanya Kau pajaknya. katanya tuli kau Mandru kau katanya budak kau Mandru. Dengar dulu. Katanya Di kau kantor budak. pajak Tubasa kau bilang tadi. Di kantor Budak pajak katanya Tubasa, kau budak kau Mandru bilang. Mandru. Kau budak katanya Mandru. Diam dulu Al. Dia ngomong tadi, tanya di kantor pajak Tubasa katanya. Kau di mana di Tubasa? Tobasa? Ya di Tobasa aja, di Toba. Iya di Tubasa. Tobasa di mana? Mesir. Medan. Iya. Iya mau Iya, di darah mana? halal, ya cek aja langsung darah halal, nggak apa-apa. Iya di mana di Tubasa? Ya cek aja di sana, di kantor pajaknya dicek. Saya bayar pajak Di nggak? mana, di jalan mana itu? Oh jangan, itu mah privasi bos. Enggak, biar aku juga orang sana gitu. Mana tahu kita bisa ketemuan ngopi-ngopi bareng gitu. Iya saya di Porsea, saya kan di Porsea bayar pajak bos. Masalahnya kau nggak bayar pajak katanya Panglima Di Mandru. mana ada di Porsche kantor pajak? Masuk Kan di Anda. kabupaten coy, rumah. Iya di Porsche mana ada kantor pajak? Saya bayar pajak PT saya di Porsea, kenapa? Kenapa nanya? Kenapa? Kantor pajak kan Oh, di enggak. Baligi. Iya mau jadi salal gitu, langsung mau bom atom atau nuklir gitu. Coba jujur lu kau, memang betul-betul dia pernah terantuk kepalamu dulu? Agak lain kau di mana di Tubasa ada kantor pajak? Dia apa di Sakit jiwa. Porsche? Ya sebenarnya saya sih di Garut sih, Garut. Kalau nggak di Bandung sih kantor pajaknya banyak saya kantor pajak. Kenapa kau Panglima katakan Mandru sakit jiwa? Kenapa kau Tobasa Panglima? ke Garut ke Bandung ini apanya? Namanya kan CEO bos, CEO itu kan cabang saya banyak coy ya. Wah, Otaknya bahaya nih kalau CEO nyampe. nggak bayar pajak. CEO. Namanya otak kosa galap gak nyampe bos. Ya. Nggak jelas kau itu. Kenapa Kosa sih? galap itu Katanya nggak nyampe CEO katanya nggak karena bayar pajak. iya bayar pajak di CEO sana pun katanya nggak bayar saya pajak. resmi. Kalau nggak diusut nanti kan dibangkrutkan, rampas aset atau di demo berjilid-jilid. Kemarin ikut di demo kemarin? Hah? Kemarin kau ikut di demo nggak? Wih. Emang saya otak kosong demo-demoan. Enggak, mata kau ikut di demo kena perampasan. Katanya kau otaknya kosong Mandru. Katanya kau otaknya kosong bilang Panglima. Panglima ngomong kau otaknya kosong. Kau katanya otaknya kosong bilang Panglima. Kata Panglima. Percuma, ngapain kita ngobrol kalau otak kosong kan saya imbangin dari tadi. Enggak, Bang Mandru katanya otaknya kosong, dibilang Panglima. Iya, saya nggak usah tanggapin kalau persepsi kuasa gelap itu emang kayak gitu. Namanya kuasa gelap itu kelakuannya kayak gitu, menjengkal. Nggak tahu saya imbangin dari tadi kan saya kasih. Kalau Mandru kau di katanya dalam nggak berani. kalau di dalam Panggil kegelapan Panglima. itu ada cahaya nggak?
Hah? Kalau di dalam kegelapan ada cahayanya nggak? Kenapa kau namanya itu teh kucing? Kan namanya kebenaran itu kan pasti ini bangkit atau hadir. Iya, Maha maksudku hadir. di dalam kegelapan itu ada cahayanya nggak? Ada. Makanya saya hadir. Berarti bukan gelap dong. Hah? Kalau sudah di dalam kegelapan ada cahaya berarti bukan gelap dong. Makanya saya hadir kan, saya imbangin dari tadi kan, saya kasih jawab kan, saya koreksikan. Apanya? Yang dijawab tadi apa? Omongan hoak-hoak, omong kosong itu semua, kok segelap itu nyungsep, bos. Nyungsep itu nggak berarti, nggak berkualitas, tai kucing semua. Ini kemana kita perlu mau dibawa di kawan ini? Ikutin aja. Masalahnya jadi aku mau makan bodrek gara-gara dia ini. Manru, kau dikatain sakit jiwa, Manru. Dari kuasa kegelapan kau, Manru. Katanya Panglima Kan, sebelah kamu tuh sebelah. Kalau bau tai itu, kuasa gelap itu bau. Tai pula lagi. Istilahnya apa? Nggak berkualitas, nggak ini ketawa-ketawa apa, nggak dikoreksi. Periksa Gas, dong. Manru, gas. Kalau kita ngomong itu periksa, cek, benar nggak? Gas, Manru. Tanya dulu. Kalau sempak sesuai nggak dengan ukuran pinggang? Sempak. Hah? Sempak sesuai nggak dengan ukuran pinggang? Hah? Gas, Manru. Sempakmu sesuai nggak dengan ukuran pinggangmu? Apa? Gas, Manru, gas. Sempakmu sesuai nggak dengan ukuran pinggangmu kau pakai? Tanya si Aljin coy, lu itu. Aku masalahnya takutnya sempakmu kekecilan, jadi kegencet itu pinggangmu itu saraf. Itu komplotan Aljin yang tahu, saya nggak tahu. Ngantar darah ke otak gitu. Jadi agak lambat loadingnya itu agak lambat gitu. Jadi ramu agak turun. Dikatain kau. Saya bilang kau Dikatain kau dari tanya komplotanmu, ya. Masa kau dikatain roh kegelapan, Manru sama Panglima sebelah kamu tuh? Maksudku kalau ini coba kau cek dulu, jangan kau pakai sempak kekecilan. Harusnya size muda, size 35 kau pakai size 10. Emang lo janda sok nggak tahu? Hah? Kayak janda aja lo. Enggak, takutnya kegencet di pinggangmu darah gak ngalir sampai ke saraf gitu loh. Jadi agak RAM-nya itu agak terganggu sedikit. Aturan RAM 5 jadi RAM 500 mega kan itu. Jadi gak lambat loading. Pro, kuasa gelap, asal bunyi. Apa kau Panglima? Gas, Manru, gas. Tadi baru dicoba setelah lagu dari ke Garut dia lari. Nah tuh Bang Manru katanya hoax itu bayar pajak, nggak ada itu Bang Manru. Wih. Penghinaan itu. Ya udah langsung dipidana. Nggak apa-apa, pidanakan aja langsung. Siapa yang mau udah sekarang gini mau dibawa ke penjara pun kau ditanya di sana ya kau bisa lah, ngapain kau lari kayak gini, kau pakai kartu merah ini katanya. Siapa yang mau ngurusin kau? Wih, kau dapat kartu merah, Manru. Kan kau maha tahu, namanya kuasa gelap kan maha tahu, bos. Gitu ditengok kau di sana nanti garuk-garuk polisinya, bukannya mau diurus sih garuk-garuk aduh katanya. Enggak, kau jangan sok maha tahu, kau langsung action aja, namanya kuasa gelap itu action. Manru, masa katanya Panglima tadi Yesus tidak disalib, Manru? Panglima nggak punya kalender di rumahnya, capek bolak-balik itu kan menerangkan. Dari bilang patokannya kalender itu hari sejarah itu mencatat, ya bukan hari disamarkan, hari di pohon kurma. Siapa yang mencatat dan merayakan? Nggak ada. Gas, Manru. Karena hari kebangkitan itu di kandang domba, hari kematian, hari kebangkitan semua dirayakan. Gas, Manru. Foreplay. Kalau yang ini janda bukan ini cewek? Janda pirang. Enggak, ada. Kenapa cari janda? Rupanya ada teman aku. Saya Duda loh. Dia cari janda pirang dia. Promosi. Apa kok Panglima? Aja kita berdua aja, ini banyak kuasa gelap ini, tai anjing ini. Yang lain di bawah ini kuasa gelap gitu. Iya, jangan di sini, jangan kita di inbox aja, inbox. Kok menggatal kau? Ngetik aja kau tangan belepetan gimana kau mau urusan naik kurang ajar, ngapain kau ikut campur? Tanganmu aja ketik aja belepetan gimana kau mau ketiknya kau longor. Ikut campur kau kurang ajar. Gas, Manru. Gaya kau sok patenan kau inbox. Penting digas ini. Emang ongol-ongol. Apes kau besok lihat.
Gas Mandru, gas. Awal lagi kau. Ngapain kau ikut campur kau Panglima? Ngapain kau ikut campur kau? Enggak, gayanya itu imbok-imbok katanya. Ngetik aja tangannya belepetan. Urusan saya janda-janda saya, ngapain kau ikut campur? Sejak kapan jandamu? Kau udah ngaku-ngaku kau baluap. Ya berkualitas. Dibilang baluap kau, rupanya itu emang nggak jadi. berkualitas. Minyak, nah ya kata minyak nggak? Minyak melambangkan firman Tuhan dan iman yang menjadi hati tetap menyala. Pelita mewakili iman dan ada dalam hati orang percaya. Nah, itu iman ya, pelita itu ya. Tidur menggambarkan keadaan berjaga-jaga sampai kedatangan mempelai. Nah, perumpamaan ini berfungsi sebagai peringatan agar setiap orang tetap waspada dan siap sedia dalam menghadapi kedatangan Kristus yang tidak diketahui waktu kedatangannya. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjaga iman tetap menyala sehingga mereka siap untuk menyambut kedatangan Kristus dan menerima kesempatan terakhir yang ditawarkan seperti halnya 5 gadis bijaksana yang masuk ke perjamuan. Itu. Udah kok? Dijabarkan. Halo, udah? Masih motong-motong cabai nih, Bro Jamie. Benar kok, benar. Ya, itu hanya simbolis saja. Artinya 5 bodoh wanita itu, ya kan? Karena mereka itu tidak mempersiapkan diri atas kedatangan Kristus gitu loh. 5 perempuan 5 wanita itu adalah dia itu mempersiapkan diri gitu loh dari sekarang gitu loh. Kita mengenal kebenaran, jadi kita harus mempersiapkan diri supaya Yesus datang kedua kali. Kita udah siap gitu loh. Gitu loh. Jadi ini hanya simbolis saja. Oke, itu ditempatkan kepada siapa ini di zaman sekarang? Antara siapa dengan siapa ini, Ko Andi? Untuk menunjukkan antara siapa dan siapa itu kan ya masing-masing bernilai lah. Apakah di sesama denom atau antar denom atau sebenarnya kan di Alkitab kan sudah menjelaskan gitu loh di Matius 7 ayat 21 itu kan. Tidak semua orang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Itu termasuk semua gitu loh. Siapa yang mengajar seperti itu gitu kan, memakai mujizat demi namaku gini semua ya, itu termasuk. Tapi saya tidak menunjukkan siapa-siapa ya, itu termasuk gitu loh. Sejujurnya karena firman Tuhan itu ada di dalam tubuh dari denom itu sendiri. Jadi sama itu perumpamaan dari 10 anak darah yang bijaksana dan bodoh, 5 sama itu dengan lalang dan gandum, sama dengan memisahkan lalang dan gandum, sama dengan memisahkan kambing lalang dan gandum. Karena apa? Dulu itu kan itu kan pengikut Kristus, ya kan? Sebelum Pantekosta, ya kan? Yesus Pantekosta itu kan 33 Masehi. Yesus kan sudah memperumpamakan gitu loh, ya kan? Pasti ada penyusup-penyusup. Ya kan, dulu kan masih belum ada berbentuk, itu masih satu ajaran gitu loh. Makanya biarkan dia bertumbuh, ya kan, ilalang dengan gandum. Sehingga besar nanti mana gandum mana ilalang akan keciri. Kalau masih dulu itu pada zaman itu masih nggak keciri. Gitu loh. Makanya adalah ajaran-ajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan gitu loh. Seperti apa? Contohnya Yesus itu putra Allah dibilang Tuhan. Itu kan sudah menyimpang. Kan begitu.
Jadi itulah diperumpamakan. Ilalang itu nanti akan ditebas, tinggal gandum yang tumbuh. Kan gitu. Oke, lanjut. Ditebas itu kemana? Ayat yang gandum yang dipisahkan itu ya seperti itu ya kan. Yesus kan banyak memberikan contoh-contoh kepada kita, seperti seorang nelayan dia menjala ikan kan. Ya kan, dia pasti akan memisahkan gitu loh, ikan yang bagus yang mana, ikan yang jelek dibuang kan begitu. Itu digambarkan sebagai iman seseorang gitu loh. Ya, walaupun di dalam satu organisasi pun ya kan, tidak semua orang ya kan akan seperti itu kan nanti akan dipilih. Walaupun dalam satu organisasi itu kan tindakan dan pribadi kita itu kan antara kita dengan pencipta gitu loh. Bro Jamie, monitor harusnya didengar Bro Jamie nih, di mana bisa di adpen kok bisa berbeda-beda. Itu 5 anak darah bodoh dan bijaksana itu ada di situ. Jadi di sesama kita pun bisa ada perbedaan. Itu artinya minyak tambahan itu nggak ke situ, itu nggak nyambung kali Karyana. Loh, kan saya yang menginterpretasikan. Jadi ibu yang 5 bijaksana apa yang 5 yang bodoh nih? Bijaksana dan bodoh. Bercanda. Di situ kan ada 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh kan. Ya. Artinya yang bijaksana itu adalah dia mendapatkan pelajaran kebenaran tentang Allah gitu kan ya. Dia sudah mempersiapkan diri gitu loh. Mempersiapkan diri itu apa? Imannya semuanya gitu loh, supaya tidak kaget gitu loh. Kalau orang yang tidak mempersiapkan diri adalah orang yang masih belum beriman, masih tidak percaya, hidupnya itu tidak sesuai apa gitu kan. Tidak mendapatkan kerajaan Allah kan gitu. Itu hanya simbolis saja Karyana. Wandi kalau ngomong tinggi berendah sampai nggak kelihatan. Terus nanti dari rendah tinggi lagi. ini soundcardnya bagus ini. Jadi nadanya itu enak kan? Ada gelombangnya tinggi, gelombangnya rendah gitu. Coba marahin aja kok, marahin Bu Karyana kok. Jangan malu-malu kok ngomong malam. Ini ada Bang Aki dulu, jangan didiemin aja, tanya Bang Aki dulu. Monitor. Cek lanjut sambil baca-baca ini dengerin. Bukan ini Akido ini yang kemarin karaoke dengan Ko Andi ya, bukan ya? Bukan. Dia temannya host. Enggak, di komalnya si Papi Gembala. Bukan. Bang Akido, silakan mau nanya-nanya apa, mau ada bahan pembicaraan apa, tema Bang Akido. Masa cuman di Kristen doang yang rame nih? Ya silakan aja, mumpung nyantai Bang Akido. Ini kan ada Bu Karyana, ada Bang Andi. Itu sih. Jimmy, Andi mau nanya nih, ini Jimmy ini sekarang udah jadi ini ya, apa tuh diangkat jadi apa? Mau ganti. Vera, hati-hati ya. Hati-hati. Posisinya nanti digeser loh. Hati-hati kalau ngomong sama gua. Si Vera itu udah tidur tenang, dia udah ada wakilnya. Oh itu dia dikawal Papi sama inspirasi. Maksud aku kita kan udah biasa nih Bang Andi sama Bang Kirana. Ini kan ada si Bang Akidu. Dia saya juga baru kenal kemarin. Orangnya enak, fine kayak host kayak itu. Bukan gaya si Jimen, bukan. Jadi enak kalau ngobrol. Bang Akidu ada yang mau ditanyakan apa ada yang mau nanya sama Bang Akidu nih? Jadi biar main gitu, biar jalan pembicaraan. Silakan Bang Akidu. Ini pertanyaan saya ini Faris. Jadi karena atas diskusinya saya tadi kan mendengar ya dari Ko Andi dan juga Bu Karyana. Karena pembahasan pemungut cukai dan juga lagi-lagi pesundul yang Ibu Karyana mau kan gitu kan. Nggak tahu kenapa Ibu tuh ngomongin.
Dari semalam ya bang. Iya, dari semalam tuh itu masanya mesti pesundal ini si Faruk sama si Nora. Wah, udah ibu jangan dibahas, kita room santai kan gitu ya. Itu urusannya ibu ya nantinya kan. Cuma gini, dalil yang dikatakan tadi itu, apakah Farisi pada waktu itu mengimani Yesus itu sebagai nabi atau Tuhannya, atau sehingga keluarlah kalimat tersebut. Memang orang Farisi ini dikenal sebagai orang yang taat agama dan juga taat dalam mengerjakan adatnya di ketauratan gitu loh. Nah bisa jadi gini, itu sebagai bukan ya, maaf ini bisa jadi di interpretasi saya, bisa jadi nih untuk membandingkan karena ketidaktaatannya atas kedatangan saya dengan ini si pesundal ini ya lebih baik gitu loh ibu. Nah, itu maksud saya, interpretasi saya ya. Coba gimana tuh Ko Andi atau Bu Karyana? Aku sebentar. Itu taat, orang Farisi ini taat, kuakui, bahkan mengarah ke ekstrim, fanatiker, ya, mencerca Yesus karena menolong orang hari Sabat. Tuh Yesus hari Sabat dilanggar tuh. Jadi mereka itu fanatiker dan termasuk legalis. Tahu legalis? Merasa diri lebih sempurna, padahal dia nggak selamat. Nah, itu yang membuat dia nggak selamat. Kenapa? Karena sombong, legalis, bukan otoriter, fanatiker, ekstrim dalam hal peraturan, ya kan? Apa-apa salah. Nanti gini nih, hari Sabat tidak boleh bekerja. Terus dibilang, hari Sabat nggak boleh bekerja. Artinya ke gereja itu kan bekerja berapa kilo, nggak boleh jalan karena dosa loh, dosa. Gitu, kayak fanatiker gitu loh. Sementara orang yang melakukan dosa, pemungut cukai, mendera hatinya. Aku orang berdosa, aku ini nggak layak ke surga. Inilah lebih layak kata Yesus. Itu kira-kira. Inilah yang lebih layak. Pertanyaan tadi saya apa Ibu Karyana? Ibu Karyana, pertanyaan saya tadi apa? Coba Ibu Karyana. Pertanyaan Anda tadi apa? Kenapa? Apakah itu orang Farisi itu? Udah semua saya jawab, saya rasa. Apalagi? Iya, diulang lagi coba. Pertanyaannya apa? Dia nanya apa sih Akidu itu? Bang Akidu itu nanya apa sama Bu Karyana? Coba. Apakah orang Farisi itu diterima Tuhan? Selamatkah? Iya kan? Nah, itu tadi kan? Ibu ini kayaknya gara-gara pesundal terus hilang ingatan langsung. Saya nggak ada bilang pesundal barusan. Jadi gini Bu. Beda pertanyaannya Bu. Coba Bang Jemi, mungkin Bang Jemi yang lebih dekat perasaan ruh kudusnya mungkin ya. Aku enggak biar Bang Akidu ada ini sama teman kita bertiga nih, sama Bang Andi sama Bang. Atau mungkin Bang Ko Andi ini tahu nih. Ko Andi, coba Ko Andi, pertanyaan saya tahu. Coba Ko Andi. Coba diulang Bang. Waduh, nggak didengerin dua-duanya berarti. Jadi gini. Soalnya lagi buka ayat tadi apa? Coba. Oh, jadi gini, Kak Andi, ini interpretasi saya. Apakah atas dalil tersebut antara orang Farisi dengan dari pesundal dan juga pesundil dan juga si siapa pemungut cukai ini, dikarenakan interpretasi saya karena dia memang taat. Apakah ketaatannya itu hanya ketaatan kepada Taurat, bukan ketaatannya mengikuti atas dia diturunkan ke bumi ini gitu loh, sehingga dia bisa mengibaratkan seperti itu. Ya bisa jadi lebih baik ini karena apa, mereka ini mengikuti Taurat, tidak mengikuti aku gitu. Betul. Paham ya? Paham. Karena orang Farisi itu ya kan, dia itu hanya mengikuti hukum Taurat gitu loh, bersikukuh gitu loh, seolah-olah itu dia melakukan semua itu kehendak yang memberikan Taurat itu gitu loh, nggak boleh dilanggar itu kan mengikat. Mereka menganggap itu nggak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan mereka juga ada sebagian tidak mengerti bahwa ada datang juru selamat, yaitu loh. Makanya sampai Yesus itu dirajam, dibunuh gitu loh. Mereka tidak paham, bahkan mereka kan sampai sekarang masih menunggu gitu loh. Tapi ada sebagian juga yang paham gitu loh. Ada sebagian yang nggak paham gitu loh, karena mereka sampai sekarang pun menjalani hukum Taurat itu gitu loh, tidak memahami bahwa Yesus itu adalah menyempurnakan hukum Taurat itu. Nah, berarti benar kan Bang Jemi, Pak Ko Andi, atas dasar interpretasi saya,
karena ketidaktaatannya mereka kepada Tuhan yang dimana menurut teman Kristen ini kan dia diutus ke bumi, menurut kami kan Isa ini kan diutus untuk menyempurnakan Taurat kan gitu. Kan gitu, sehingga dia bisa bilang seperti itu. Lebih baik orang-orang pesundal dan juga orang pemungut cukai daripada kalian tidak mengimani aku. Betul. Gitu loh Bu Karyana. Gimana? Paham nggak Bu Karyana? Coba Bu Karyana, lanjut Bu. Agak melamun saya tadi. Kemana nih? Aduh, melamun pesundal terus sih Mas. Coba ulangi Bu Karyana. Tadi Ko Andi udah kasih itu loh, kasih contoh. Iya, itu tadi orangnya legalis, orangnya fanatik. Mereka itu bertumpu bukan ajaran kasih, bertumpu kepada penurutan. Turut hukum Tuhan sudah selesai, nggak ada gitu. Sementara Yesus berkata bukan yang seperti itu. Yesus berkata orang yang mendarah hatinya, sekalipun dosamu sebesar apapun dosamu, kalau kamu menyesal dan bertobat, kita ampuni, Tuhan mengampuni, menerima. Itu kira-kira. Oke? Perut saya sakit Ibu. Perut saya sakit serius. Nggak tahu kenapa ini langsungan. Sakit lah orang Jawa apa? Ibu melamun sih dari tadi. Coba fokus Ibu. Itu kan bukan masalah bab keimanan Ibu. Sehingga Yesus bisa mengutarakan seperti itu. Itu Bu Karyana. Jadi masalah apa? Ya otomatis karena kedustaan mereka. Lebih baik orang pesundal dan juga pemungut cukai karena mereka tuh beriman kepada Yesus. Ketimbang kalian mengikuti Taurat tapi tidak mengikuti aku, gitu ya kurang lebihnya Ko Andi atau betul, kan? Kan gitu Bu Karyana. Kan sama pengertian kita apalagi sama. Nih pemungut cukai aku bilang tadi menderah hatinya, menyesal dan bertobat. Yang sini fanatik. Aku lebih sempurna dari ini. Sama kan? Di mana perbedaannya? Perbedaannya Ibu Karyana bilang kemarin itu apapun meskipun dia mengimani Yesus ya tetap aja akhirnya kita orang-orang itu di luar sana menganggap ya berarti lebih baik si pesundal ini daripada rabai atau pendeta gitu. Saya kan bilang bos, menantang perkataan Sinora, aku mendingan pesundal aja deh biar cepat ke surga. Itu ngeledek gitu. Ibu kok baper, seharusnya Ibu bisa menjelaskan gitu loh. Aduh. Kok Ibu baper? Saya itu ejekan kepada orang-orang Kristen. Dia bilang orang-orang Kristen ini mendingan pesundal aja. Biar aku bilang sama orang tua aku mau pesundal supaya cepat masuk ke derajat surga. Bukan ke situ pengertiannya. Dia menyesal dan bertobat. Masuk ke kerajaan surga, masuk. Ya Bu Karyana, kalau si Bunda Nora itu emang kayak gitu adatnya. Ya udah kalau Ibu nggak cocok jangan masuk ke dia. Kenapa dibilang tadi? Kenapa Ibu bahas pesundal katanya? Ya arti pesundal itu ke situ. Nah, itu interpretasi orang bisa Bu seperti itu ya kan Bang Jimmy, Pak Ko Andi, benar nggak? Bisa sih. Ya, tapi memang kalau tidak ada imannya memang ke situ pengertiannya. Oh enggak bukan masalah iman lagi Ibu iman. Enggak, ini kan interpretasi orang. Ya kan kata Ibu sah-sah saja kan gitu. Kan Tuhan berkata lebih baik ini kan melalui iman gitu. Itu Tuhan loh yang berkata. Yesus berkata mendahului kamu. Lebih layak. Itu maksud Yesus. Lebih layak orang ini, orang yang berdosa ini lebih layak daripada kamu. Artinya itu dari bentuk pengajarannya dan juga dalam bentuk kerendahan hatinya. Gitu loh. Karena apa? Orang Farisi itu adalah dia masih mengikat gitu loh. Dia masih istilahnya itu masih hukum Taurat itu dia memang menjalanin gitu loh. Saya ini udah menjalin hukum Taurat nih, ya kan? Saya ini adalah pilihan-pilihan nih, ya kan? Istilahnya umat Allah lah gitu kan, gini. Jadi seolah-olah dia tuh udah yakin tuh 100% dia itu masuk
ke surga, kerajaan Allah gitu kan. Nah Yesuslah memberi perumpamaan, kalau kalian sombong atau gini-gini, lebih cepat pelacur ini beriman yang lebih duluan masuk kerajaan surga gitu loh, dengan orang yang bisa menerima dengan ajaran-ajarannya apa-apa gitu loh, dengan rendah hati gitu loh. Kalau orang Farisi itu pada awal itu kan memang mereka meninggikan diri gitu loh, sama dengan zaman sekarang juga, bahkan lebih banyak gitu loh. Nah Bang Kiru udah sependapat, maksudnya udah puas sama jawaban Ko Andi. Ini tambahannya. Saya interpretasinya memang seperti itu. Saya lihat dalilnya ya Bang Jamie ya. Saya kan ya apapun ini kan nggak bisa. Saya baca, saya pelan-pelan. Oh berarti mengarahnya keimanan kan gitu. Ada nggak bisa dibandingkan satu iman sepenuhnya. Kalau andai kata satu iman sepenuhnya, umpamanya si itu tadi sama pemungut cukai dan juga rabi-rabinya mengimani Yesus, ya pastinya yang masuk duluan pasti ya rabainya kan. Iya. Gitu. Kalau sama imannya betul. Wah ini udah jawab ya. Ini. Apalagi Bang, Ini dikit. Bos, dikit lagi. Ini aku bacakan di bawahnya. Dikit nih 4 jam nih. Ayo lanjut. Nih, aku bacakan. Artinya menyesal dan bertobat ya. Nih, di bawahnya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Jangan diteruskan Bu. Kalau Ibu diteruskan, itu malah rancu lagi loh. Bener gak Bang Joni? Gini, saya mau tanya Akidu nih, maaf ya. Akidu ini dalam pandangannya seperti apa, bentuk apa beriman kepada Yesus terus kita selamat? Gitu. Saya muslim Bang Andi. Tahu. Dalam pandangan boleh lah ya. Kan Akidu itu kan biasa kan sedikitnya itu kan bertanya kepada sebagai Advent atau siapapun ya, kan udah banyak ya di Komal gitu ya. Yang ada di pikiran si Akidu itu apa itu? Apakah beriman kepada Yesus itu selamat atau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan udah selamat gitu loh? Apa itu? Ya tetap umat Muslim ini kan tidak mengimani Yesus betul, itu saya tahu. Kita bicara versi ke ini aja, Bible aja. Ke Bible aja. Nah, jadi gini Bang Ko Andi ya. Kemarin udah ngobrol banyak juga dengan Pak Jamie, dengan Bu Karyana juga sih. Sehingga kenapa saya bisa mengucapkan tadi kok bisa berbeda-beda interpretasi kan gitu, seharusnya kan sama kan gitu. Ajaran yang ditetapkan oleh Yesus itu tidak akan berubah sampai kapanpun, seharusnya kan gitu. Andai kata penganut itu Kristen kan itu, ataupun Nasoro lah kalau di dalam bahasa Arab kami. Yang Itu diajarkan tak berubah, interpretasi yang berubah. Berbeda, berbeda. Yang diajarkan Tuhan tidak berubah, kata-katanya tidak berubah. Orang yang mengerti. Coba Karyana, nanti tunggu dia penjelasan dari Akidu dulu, baru kita kasih Andi jelaskan biar enak gitu. Lanjut. Jadi akhirnya yang pernah saya paparkan kemarin menurut secara Islami kami ya, Bang Ko Andi, sehingga kok bisa ya dalam satu agama itu berbeda sudut pandang, sedangkan ajarannya pun harusnya satu kan gitu. Contoh, maka datangilah kalian kepada setiap penjuru dunia, itu kan di dalam kekristenan. Kalau di dalam Al-Quran, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran, sehingga kalian andai kata kalian tidak mengetahui kan gitu, sehingga tidak ada interpretasi atau tafsiran-tafsiran yang melenceng gitu. Kok Andi, kurang lebih seperti itu sih ya. Memang kita akuin ya, makan sebelum 33 Masehi, Pantekosta, itu memang Yesus sudah perumpamakan gitu kan. Karena apa? Ya karena memang ada penyusup gitu loh. Sebenarnya Bible itu tidak salah. Bible itu tidak ada yang salah gitu loh. Hanya pengajaran dan pemahaman orang masing-masing itu berdiri sendiri dengan pemahaman dia sendiri gitu loh. Nah, jadi banyaklah sekte-sekte denom-denom sampai saat ini gitu loh. Nah, makanya yang berdiri teguh adalah murid-murid Kristus yang tetap tidak mau bergabung. Nah, pada zaman dulu yang tidak mau bergabung ya kan itu banyak. Yang
disiksa ke camp-camp gitu loh. Karena apa? Tidak satu pandangan. Karena apa? Mereka pengajaran di luar dari itu, ya kan? Mereka itu ada campur politik juga, gitu loh. Apa? Di situ kan ada keuntungannya, bro, gitu loh. Ya kan? Bayangin aja keuntungan hasil-hasil dari gereja itu gede loh, ya kan? Siapa yang menyimpang, siapa apa-apa dibabat semua itu dulu kan. Nah, makanya banyak dulu kan siswa-siswa Alkitab itu banyak habis dibunuh atau dipenjara semua, sampai sekarang pun masih terjadi gitu loh. Jadi wajar gitu loh banyak penyimpang banyak. Karena apa? Karena dunia itu kan adalah dikuasai oleh si iblis gitu kan. Dia tidak mau kebenaran itu ada di sini. Dia mau itu semua umat manusia itu ya berdosa gitu loh. Itu aja sih. Oke. Udah jam 4 nih, teman-teman. Udah bisa kita istirahat. Apa? Belum terbit, Ibu. Matahari ini. Itu coba. Jika diam kami ngantuk. Bicara, Bu. Coba yang ingin meneruskan dengan Bu Karyana ketik 1. Kalau memang stop ketik 2. Ini 1300. Nyiksa itu ya. gini, saya ada Satu semua menjelaskan itu. sedikit gitu kan ya. Nyiksa nih. Jadi sebenarnya ya kan, Langsung Jamie. orang yang beriman kepada Yesus itu dan percaya bahwa Yesus itu diutus, ya kan, itu namanya iman yang paling dasar. Itu iman yang paling dasar. Karena apa? Iman yang paling dasar itu adalah mempercayai Yesus Kristus diutus, mempercayai adalah kehendak Bapaknya. Nah, itu iman, dasar iman. Baru bisa mendapatkan kehidupan abadi yang dijanjikan gitu loh. Ya kan di Yohanes 17 ayat 3 gitu loh. Nah, siapa itu Yesus itu? Siapa itu Bapaknya yang telah mengutus dia gitu loh. Kita harus tahu dulu konteksnya gitu loh. Kalau kita sudah mengenal Yesus, sudah mengenal Bapaknya itu siapa, nah, baru. Maka, Ko Andi, bentar, wait. Ko Andi itu mengimani Yesus itu sendiri sebagai utusan. Yesus apa? itu adalah utusan. Dia adalah yang diciptakan oleh Bapaknya, utusan. Mutlak utusan. Mutlak itu adalah putra Allah. Bu Karyana, coba gimana dia itu Bu punya Karyana? orang tua, dia punya bapak, ya kan. Yesus itu adalah Kami sama. Kalau dalam membimbing betul sama. kita untuk Beda Bu. mendekat kepada Bapaknya. Karena apa? Karena kunci seseorang kehidupan adalah di tangan Bapaknya. Karena apa? Yesus semua itu dia melakukan kehendak Bapaknya. Itu mutlak. Jadi Bang Akidu, Ko Andi ini SSJ. Jadi namanya Yesus itu cuman utusan doang, nggak pernah nganggap Tuhan. Kalau Bu Karyana jangan bilang sama Ko Andi. Bu Karyana beda. Nggak nganggap Tuhan. Dalam arti begini, Yesus itu adalah putra Allah. Dia diangkat oleh Bapaknya menjadi apa? Ya kan, menjadi satu kerajaan, ya kan, untuk memimpin di bumi apa maupun di surga. Dia memang berkuasa. Dia berkuasa untuk hal itu. Tapi bukan maha kuasa. Yang Ibu ini belum berkuasa itu dijelasin. Bapaknya lah yang memberikan dia kuasa itu. Gitu loh. Ibu Karyana itu belum dijelasin sama Ko Andi ini sudah iya sama saya. Nah, akhirnya berbeda tuh Bu Karyana. Iya, makanya Mas saya Lupa saya, diselangkan beda. ternyata dia tidak menuhankan dan dia tidak mau ke surga. Baru tahu aku, baru ingat. Kan kenal Dia Ko tidak Andi mau ke udah surga. kenal Ko Andi udah lama loh Bu. Ko Andi kan udah ngomong Ko Andi Udah seminggu dia nggak kelihatan, lupa Iya, gua. tapi kan udah lama. Tiap malam kan di Komal bareng sama Ko Andi. Oke, Masa nggak apa? oke. Jangan saya turun kan dulu kenal Bu Ko Andi. Karyana. Kau idolaku. Ada yang mengidolakan Ibu loh. Masa mau turun ya? Mana ada. Karyana kan udah kenal dengan Ko Andi. Beda pandangan boleh, tapi jangan saling benci kan. Enggak. Bu Karyana nggak mungkin benci Ko Andi. Maksudnya. Ya, saya tahu Karyana orangnya baik. Iya, nggak akan, boleh nggak kita akan. beda pandangan, nggak masalah. Itu nggak masalah punya. Itu kan manusia sebagai kita sebagai
ingin sama-sama mendapatkan kehidupan abadi, kan begitu. Itu adalah Iya, keputusan pencipta gitu Iya, loh. cuman Oke. Iya, cuman Bukarina itu bilang sama, main asal sama aja. Udah gitu. Berbeda, makanya kita beda, tidak gender pun mau. juga beda. Kita tidak mau disebut sebagai Kristen karena apa? Supaya organisasi kita itu, ya kan, dengan pengajaran-pengajaran kita itu tidak sama. Karena apa? Karena kita membedakan diri gitu loh. Makanya kita memakai atas nama saksi-saksi Yehuwa. Karena Yehuwa itu adalah nama Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak boleh gitu loh. Misal ada masalah yang ini, kita yang kena imbasnya. Kita tidak mau gitu loh. Makanya kita harus murni dan bersih. Bagus itu kok. Jadi ngebedain Oke, diri aku. kalau gitu Makanya jangan berkaitan bilang dengan sama-sama. Lain kali. Lanjut Bukarina. Ko Andi, berkaitan dengan itu boleh aku tanya satu lagi. Ini ya. Kalau Yesus itu memang sebagai utusan, kita sama-sama mengaku itu. Nah, dalam pribadi Yesus, nih, ini apakah Yesus punya hak seperti Lucifer memberontak kepada Bapaknya? Ada nggak kira-kira kemungkinan dia melawan terhadap kehendak Bapa gitu kira-kira? Yesus itu pada waktu diutus karena memang sudah dipercaya dengan sifatnya dia gitu loh. Karena miliaran tahun terus Yesus sudah bersama dengan Bapaknya gitu loh. Dia sangat tahu karakter anaknya gitu loh. Makanya sehingga dialah dipercaya untuk menjalankan misi itu. Bahkan malaikat juga tahu, malaikat itu juga tahu kan. Makanya ada sepertiga malaikat untuk dibawa untuk membantu dia untuk kejahatan itu kan. Apa Yesus juga sering digoda supaya bisa sekutu untuk menantang pencipta itu, Bapaknya gitu loh. Makanya Yesus tidak mau pergi dia gitu loh, ya kan? Hanya Bapakmu lah yang kita sembah, kan begitu. Jadi pergi dia tidak mau. Kenapa bisa? Bayangin aja dia menawarkan loh, jika engkau ya kan mau kerjasama, dunia ini akan kuberikan kepadamu gitu loh. Berarti itu menandakan bahwa dunia ini adalah yang dikuasain adalah setan si iblis. Makanya dia berani menawarkan itu dunia ini kepada Yesus gitu loh, ya kan? Nah, makanya Yesus tidak mau. Kalau Yesus mau bisa. Kenapa nggak bisa? Malaikat aja yang sempurna hidupnya bisa jatuh dalam dosa. Berapa sepertiga malaikat itu sampai ditarik tuh bersekutu mereka? Gitu loh. Ini Kang Hua ini mau pamit tapi kok takut Karyana rindu sama aku. Tuh, itu berarti menandakan banyak yang mengafans sama Ibu Karyana. Bayangkan 1.300 ini menunggu Ibu loh. Banyak Mau ditunggu udah selesai, apalagi mau Banyak ditunggu. Karyana masuk Komal sini udah ngetop ya, walaupun ajarannya sedikit tidak sama ya, tapi fan-nya saya akui. Banyak Kan sekarang Karyana sering live loh, dia sering live loh. Banyak, apalagi kalau tampil di Bang Yusuf. 17.000. Makanya sering dibaca-baca komennya, Bu. Kalau di sini sering baca komen, di sono nyantai. Udah, Akidu tenang open aja. cam. Abang-abang open cam itu. Iya. Akidu tenang aja. Bersolek dia. Ini dia biasa orang-orang yang keras-keras itu ya, kan dengan imannya itu biasa ini. Ya ngomongnya aja keras. Asadu katanya. Artinya kalau Asyadu. Bisa bahasa Arab juga ya Bang Ko Andi nih? Saya punya teman semua, teman karyawan saya semua tuh Islam semua. Kalau Bang Andi, Ko Andi, kalau Bu Karyana pindah jadi mualaf, kita rajain yuk. Kemana gitu, Apa mancing. sih Jamie ini apa? Kalau saya gini Ko Andi, saya tuh orangnya ayo silakan kalau memang itu apa namanya diskusi atau santai. Kan gitu sering kemarin baru masuk ya ke Pak Jamie ya kan ya dengan ketemu dengan Bu Karyana, tersiksa juga saya akhirnya kan. Makanya jangan menyiksa diri ya, yuk kita tidur. Loh, ini kita apa ya, Bu? Ibu coba tolong diingat ya. Kita ini kan di TikTok ini kan apa ya? Viewer kita kan ya, Bu Karyana kan pasti karena kemarin Ibu Karyana bilang viewer saya ini udah banyak ini Bang, katanya gitu kan. Berarti Ibu harus ngikutin viewer gitu loh.
Bos, Karena bro. kan begini, karena kan kalau di Al-Quran, kalau di Islam itu memang Allah itu Esa, adalah satu, adalah tunggal. Pelan Makanya kali. pengajarannya dengan yang ada sekarang yang kekristenan ini adalah sangat berbeda, kan begitu. Nah itu masalahnya. Oke, thank you Toto. Jadi tadi ada Ustadz PI sekitar 16.000 ya, tembus tadi ya, 16.000 sekian. Oh, idola semua lagi. Ya, aku pas di level 12.000, ya kan? 12.000 ya. Terus naik gitu. Tapi karena aku terakhir, coba bayangkan, ini masih kita 1.300. Ustadz Yusuf PI aja tadi 16.000 dia rungkat juga. Ya bagaimana nggak siap-siap nanti? Jadi kalau seminggu ini 1.300 gimana teman-teman? Apa nggak istirahat kita? Ya, Ayolah, istirahat ada waktunya tuh Ibu. Karena ini kan penonton masih nunggu Ibu berstatement. Masalah gini loh, Nunggu Bang. apaan? Nunggu Masalahnya gini ngapain? loh. Masalah gini, 1,3 itu 90%-nya fansnya Ibu. Kalau model saya, model Bang Andi, model Bang Akidu mah paling juga 10 orang mentok. Yang lain itu Ibu semua. Semangat lah. Ayo lanjut. Iya, mau ngapain lagi? Udah habis pembahasan. Udah bahas dulu gimana konsep ketuhanan lagi. Aduh. Berarti kan akhirnya kita tahu toh saksi-saksi Jehovah kan gitu, Bu Karyana. Oh, pandangan dari Ko Andi itu seperti ini, Ibu Karyana seperti ini, Bang Jimmy seperti ini, Bang siapa lagi dari Bro admin seperti itu, kan gitu toh. Saya pendengar setia Ibu. Masih banyak waktu loh. Tiap malam kita begini kan nggak apa-apa. Ibu udah gak kuat ini, udah angkat tangan atau gimana? Apa lanjut? Ibu Karyana Iya. itu biasa. Bu Karyana biasa, Bang. Kalau kurang bicaranya dia agak ngantuk. Dikasih panggung jalan terus sampai jam 7 Nah. subuh. Udah coba diskusi sama Bu Karyana biar Bang Andi sama saya lewat dulu. Ya. Kita pendengar ya Jim ya. Iya kita Ya pendengar. si Akidu sama si Karyana aja lah. Naikin. Saya turunin. Naikin. Nggak tahu. Geser tempat aja, geser tempat biar kasih Karyana posisi bagus. Gini, Ko Andi. Oke, saya mau tanya nih sama Bu Karyana ini. Di era Yesus itu terbagi berapakah Ibu Karyana? Pemahaman itu gitu Ibu Karyana. Tolong ini saya tanya sama Ibu Karyana ya, Ko Andi sama Pak Jimmy saya izin ya kan gitu. Oke. Nah, itu coba bisa nggak? Atau mungkin nggak ada pembagian atau memang ada. Ini kita ngomong Yahudinya, Ibu Karyana. Coba bisa nggak paparkan ke kita atau pengetahuan buat teman-teman di bawah lah biar tahu pandangannya Ibu Karyana ke Yahudi itu seperti ini, umat Kristen seperti ini gitu. Bukan? Coba lanjut Bu. Coba dijawab Bu. Ya, yang saya tahu kan perjalanan Yesus sejak dia lahir di umat Israel ya. Itu Yesus lahir dari keturunan Daud 14 keturunan lahirlah Yesus dari Maria. Nah, itu di Israel. Jadi di Israel itu kan ada tembok itu. Orang Israel itu ada temboknya. Ya, di situ masih satu kesatuan. Ya kan? Nah, di situ saya kurang paham apakah sudah ada. Yang pasti di luar Israel itu ada suku Palestina, ada kafir-kafir gitu. Di luar Israel ya, ada suku-suku lain, ada. Kalau kita baca dari mulai Musa sampai ke apa ya? Sampai ke kelahiran Yesus. Itu suku Israel itu selalu dibarengi berganti-gantian. Nah, karena jarang lah pemimpin jadi Israel berganti-gantian. Kebanyakan nih Herodes itu bangsa kafir tuh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi Israel ini hanya seperti suatu suku yang antara lain. Tahu nggak? Kalau Amerika sekarang kan ada Ngantuk Ibu Karyana. Amerika sekarang kenapa Ibu?
Sudah istirahat di tempat ini bukan. Kenapa sih dia diam ya? Tahu nih. Sampai ke keturunannya, sampai ke kelahiran Yesus. Nah, ada berapa tadi pertanyaannya? Ada berapa? Ada berapa macam? Ya cuma 2, kafir dan Israel. Belum ada ya. Kayak pemahaman-pemahaman gitu. Oke, gimana? Ya berarti belum ada pemahaman-pemahaman itu, belum ada ya Bu, Ibu ya, tetap satu gitu atau gimana? Ya Herodes itu pemimpin pada saat itu Yesus lahir. Herodes itu bukan orang Israel. Herodes bukan Israel. Setahu saya ya. Terus gimana tadi Bang Akidu? Iya, pada waktu Yesus ini diutus, makanya jangan kemana-mana Ibu, nanti akhirnya bingung Ibu. Jadi di zaman Yesus itu sudahkah terbagi kepercayaan gitu loh Ibu. Contoh tadi nih, karena mereka ada yang belum mengikuti Yesus, maka turunlah ayat tadi, berfirmanlah Yesus, kan gitu toh pastinya. Pesunda dan juga ini pemungut cukai. Nah pada waktu udah tertata umat itu, adakah pembagian-pembagian gitu Ibu? Belum ada, belum. Masih kedatangan Yesus masih menyatu. Itu membuat perpecahan, makanya disalibkan dia. Kedatangan Yesus membuat perpecahan. Siapa? Oh, Yesus itu bikin perpecahan berarti kata Ibu. Ya, kenapa perpecahan? Karena begini. Yesus ini kan jangan bilang-bilang ya bahwa saya itu anak Tuhan, kira-kira gitulah ke murid-muridnya. Dia itu bentar. Ibu itu jangan bilang-bilang saya anak Tuhan apa? Jangan bilang-bilang saya Tuhan. Jangan bilang-bilang saya nabi atau gimana? Nggak perlu dibilang-bilang gitu, nggak perlu. Itu tidak benar. Dia nggak mau, maafnya dia nggak mau sombong gitu. Masa Yesus itu bohong? Enggak dong. Anda tertulis ya. Masa Tuhan kamu bohong? Saya cari. Bukan bohong, jangan sebut-sebut saya gitu. Kira ada. Cari bu, jangan kalah Bu, cari Bu. Ayo, semangat. Ini Bang Mubara kenapa nih? Ada turun aja Bu. Kan Ibu aja baru dibaca kok Bang Mubara. Kan jadi cari Alkitab aku. Aduh, yang mudah aja lah dulu. Nah, gimana itu? Yang mudah aja lah dulu. Jadi bukan berbohong di situ Yesus. Artinya, masa dia bilang aku adalah datang dari roh, sebenarnya aku menjelma. Jadi Yesus bohong di situ. Gak mungkin dia bilang aku sebenarnya ini tuh utusan Allah, aku nih dari roh aku. Bohong juga. Bukan berbohong dia di situ. Tapi tak perlu dibilang-bilang kata dia. Dia rendah hati. Ada bilang nggak perlu saya bilang-bilang kepada kalian kalau saya anak Tuhan atau mungkin Tuhan atau mungkin Nabi gitu. Ada ya. Coba gimana itu Bu? Coba. Ya, jadi mencari Alkitab lagi saya. Berarti kitman dong dalam bahasa Arabnya itu. Kak Andi gimana itu? Dapatkah? Jangan bilang-bilang kalau saya ini Tuhan gitu. Mana ada? Iya, dia mengarahkan ke apa? Coba Karyana bilang ada, coba Karyana aja yang cari. Masa suruh saya cari? Iya. Ini Ibu Karyana sih suruh lempar-lempar ke orang. Coba. Tadi saya dilempar juga sama Ibu Karyana. Tadi pesendan dapatnya. Ini aturan. Yang bernarasi keluarkan dalil. Karena Bu Karyana tadi ngejawabnya ada. Keluarin. Jadi oke. Sambil aku teruskan dulu ya. Ya, teruskan aja dulu. Karena ayat itu nggak penting, biarkan cerita dulu kata Ibu Karyana ya. Coba yuk. Jadi versi manusia, Yesus membuat perpecahan. Ya kan? Karena gini, tidak akan pernah bertemu minyak dengan air. Tidak akan pernah bertemu yang benar dengan yang tidak benar. Minyak tanah dengan air tidak bertemu. Itu loh. Jadi yang terang dengan yang gelap tidak bertemu. Karena Yesus datang sebagai terang. Sementara di situ sudah ada yang gelap-gelap itu, sudah ada yang gimana-gimana. Itu kan kedatangan Yesus di mereka itu. Yesus
Nggak pernah dia pergi ke ini. Dia hanya di sekitar Israel aja. Nggak pernah dia mengabar Injil ke dunia. Ke Si apa? Akidu ini hao itu masuk gak tuh? Aku menahan perut ini, makanya menahan perut lapar Ibu karena jangan salah paham, ini lapar saya malam-malam, makanya perlu teman ngobrol lah. Gimana Ibu? Ko Andi TST kita bertiga diem salingnya buka-bukaan, nanti buka akhirnya pundung Jadi kan gini. Coba bayangkan. Kita kan tahu orang tuanya siapa. Kok bisa anaknya menghidupkan orang mati? Kan ada sirik. Itu membuat perpecahan nggak itu? Kok bisa? Itu anak itu kan kayu itu siapa sih Yusuf? Bisa? Kok bisa membuat menghidupkan orang mati itu sirik Ibu? Gimana itu? Nih kan salah pengertian. Menyembuhkan orang sakit sirik gitu kata Ibu. Kata Ibu loh, bukan saya. Oh, bukan. Gimana? Coba bayangkan. Ada tetangga saya yang saya kenal dia dari lahir, dari kecil saya kenal nih Mariani. Saya tahu dia siapa. Nah, dia melahirkan seseorang yang luar biasa, ya kan? Saya lewat karena Ibu bilang coba bayangkan. Berarti saya hanya membayangkan ya, tidak kembali ke dalil tadi ya. Suruh bayangin aja gitu Ibu. Atau iya, gimana? Bayangkanlah anak si tukang kayu kok bisa menghidupkan orang mati. Adalah yang sirik, tahu? Oh, iri. Ah, ya. Dia pikir begini, kok bisa ya anak seorang begitu kok bisa kan Yesus itu kan nggak peduli, dia kan misinya bagaimana dia ibaratnya nih, itu yang ku maksud tadi, bagaimana dia menerjemahkan kepada manusia ini bentuk-bentuk dosa itu, akibat dari dosa adalah maut, ya kan? Akibat dari dosa adalah maut. Itu teknis itu Yesus lah yang tahu itu seperti apa dia di lapangan, ya kan? Nah, pernah itu ada di Nabi itu, Yesus itu banyak sekali dia dicobai, banyak sekali dia di dalam pencobaan. Artinya gini, kok bisa ya dia nggak pernah melakukan dosa gitu, perfect hidupnya. Dia berdoa terus kepada bapaknya. Dia keseringan dari kecil kok sering di rumah bapak, di bait suci dia. Dia menghindari semua hal-hal Bang Akidu dosa. pertanyaannya apa sih? Bang Akidu nanyanya apa Bu Karyana? Iya, pertanyaan saya apa Bu Karyana? Pertanyaannya bagaimana Yesus itu bisa, bagaimana waktu itu, apakah sudah ada perbedaan agama di situ, ya kan? Dengan kedatangan Tuhan, ya nggak? Ya saya bilang nggak ada, hanya antara kafir dan orang Israel. Tapi dengan datangnya di Israel ini adalah membuat perpecahan. Kenapa ada perpecahan? Berarti Tuhan itu membuat perpecahan di bangsa Israel. Itu versi manusia. Sejujurnya yang saya bilang tadi, tidak akan pernah bertemu yang gelap dengan. Seharusnya kalimat Ibu, Yesus turun tidak menginginkan Israel itu berpecah belah. Tapi kenapa Ibu punya diksi apa namanya tadi, memecah belah umat Israel gitu Ibu? Bukan memecah belah. Terus